Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is Indonesian government monitors Halloween party tragedy in Itaewon. The Indonesian government provides a hotline number to monitor the development of information regarding the possibility of victims of Indonesian citizens due to the tragedy of the Halloween party in Itaewon, South Korea. Director of the Protection Indonesian Citizen at the Ministry of Foreign Affairs, Judah Nugraha, said that as a result of the coordination of the representatives of Republic Indonesia in South Korea, until this morning at 20 minutes to 8 a.m., there were no casualties from Indonesian citizens as a result of the unfortunate incident. Judah said the Indonesian embassy in Seoul continues to coordinate with local authorities, including hospitals, regarding the possibility of Indonesian citizens becoming victims. Meanwhile, the hotline for the Indonesian embassy in Seoul that can be contacted is +8 210 539 425 and 46. Previously, the ambassador of Republic Indonesia to South Korea, Gandhi Sulistianto, informed that there had been a sad event at the Halloween celebration in Itaewon, which resulted in fatalities and injuries on Saturday, October 29, 2022 at around 10 p.m. local time. Based on reports in various Korean national media, there are currently around 149 people killed and 76 people injured. It is feared that this number will increase. In response to this, President Yoon Suk-yeol had an emergency meeting and ordered an emergency response to all his staff to evacuate the victims, prevent additional casualties, and maintain the situation at the scene. The next news is case of acute kidney failure in Indonesia decreases. Since the government stopped the circulation of vial syrup drugs containing ethylene glycol contamination and exceeding the safe threshold, the number of cases of acute kidney failure in the country has decreased. This was conveyed by the Minister of Health of Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. According to Budi, the decline occurred by more than 95%. He said the main suspected cause of acute kidney failure, which often occurs in children, is because syrup containing ethylene glycol exceeds the safe threshold. Because upon inspection, the syrup contains dangerous chemical elements. Furthermore, he emphasized that the decline in cases of acute kidney failure has now been quite drastic. He added that Indonesia had also received a drug to treat acute kidney failure patients, namely Fomepizole. The Fomepizole drug, said Budi, has also been distributed to various hospitals that treat patients with acute kidney failure. It is known as many as 141 children died due to cases of acute kidney failure. After being investigated, it was found that there were vial syrup drugs suspected of containing excessive ethylene glycol contamination, causing cases of acute kidney failure in children. The next news is Anies Baswedan meets Ahmad Heriawan. Former of Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, met Deputy Chairman of the PKS Suro Council, Ahmad Heriawan, and PKS President Ahmad Syaiqo at the PKS DPP office, Seoul, Jakarta, on Sunday, October 30, 2022. The meeting between the presidential candidates for the Nasdem Party and the PKS elite was held before Anies became a resource person at the PPKS, or Social Welfare Service Advocacy Volunteer Training event this Sunday. According to Anies, he and the PKS elite discussed
a number of things including the general election and the upcoming 2024 presidential election. Even so, Anies said there was no political agreement in the discussion. Even so, Anies said there was no political agreement in the discussion. Anies added that there was no special discussion in the meeting with the PKS elite. Anies also hoped that the meeting could continue to be held to strengthen togetherness in facing the 2024 general election. Meanwhile, the deputy chairperson of the Prosperous Justice Party, Surah Council Ahmad Heriawan alias Aher, has yet to provide certainty about when PKS will officially declare support for Anies Baswedan. According to Aher, the mechanism in determining the choice of a presidential candidate from PKS will be decided by the Shuro Council meeting, which will be held in the near future. However, Aher could not confirm when the Shuro Council deliberation would be held. The next news is, a truck has an accident on the Semarang-Solo Highway. The accident occurred on the Semarang-Solo Highway precisely on an incline near the Cimori and the Volley Street restaurant in Bergas District, Semarang Regency on Sunday, October 30, 2022 in the morning. A trailer truck body loaded with iron plates from Semarang to Solo was unable to climb up in nose, so that the truck slid down and went backwards. As a result of the incident, the tail or body of the truck immediately crossed and led to almost hitting a workshop on the side of the road. The position of the truck body then closed the entire width of the road towards Solo. Meanwhile, the front or head of the truck is still in line. No other vehicle was injured in this single crash. Traffic became completely closed, so that the member of the Semarang Resort Police then imposed contraflow in other lanes. Our vehicles from the direction of Semarang use half lanes from the opposite route until the evacuation process is complete. As of 10 a.m., a line of densely crawling vehicles could be seen for about 1 kilometer in both directions. The next news is the discovery of a corpse in Kampung Asam's waters is suspected to be related to drug cases disclosure. Karimun Resort Police investigators are still investigating the discovery of a corpse in the waters of Kampung Asam, North Kundur, whether it has anything to do with the narcotics smuggling they failed on Monday, October 24, 2022. Members of the Karimun Resort Police, together with the regional office of the Special DGBC for the Riau Island, previously found 30 packs of sabu-sabu weighing 32.07 kilograms from neighboring Malaysia packed in Chinese tea. Karimun Resort Police Chief Police Grand Commissioner Ajuda Tony Pantano revealed that during the arrest process, the perpetrator was desperate to jump into the sea to avoid being chased by officers. The bad weather during the patrol was indeed quite difficult for officers, especially regarding visibility. The drug smuggling attempt took place in the waters of the Cacing Strait, North Kundur District, Karimun Regency on Monday, October 24, 2022. The joint team only brought the speedboat along evidence of shabu-shabu drugs to the customs pier. Not long ago, they received a report of discovery of the body of an unidentified male floating in the waters of Kampung Asam, North Kundur District, Karimun Regency on Wednesday, October 26, 2022. The head of the Karimun Resort Police said that they already knew the identity of the body. The family said they would ask for information. Meanwhile, the post-mortem result from the Muhammad Sani Regional General Hospital, Karimun Regency, estimated that the body without an identifier was about 3 days before it was found.
The next news is market operations in Sukadana sub-district were held to ease the burden on residents. The North Kayong Regional Government through the Trade Service carried out market operation for staple foods in the context of controlling regional inflation in the year 2022 at Regional Market, Sukadana District, North Kayong Regency, West Kalimantan. In this market operation, food packages have been prepared for the needs of the people in this area. In carrying out this activity, a mandate was given to the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Smiths of North Kayong Regency, as well as the cooperation of North Kayong Agriculture and Food Service with Perum Bulog Kanca Ketapat. Regarding this matter, the head of the Industry, Trade, Cooperatives and UKM Office of North Kayong Regency, Maj Novianto, conveyed the market operation activities carried out today in Sukadana District. He said that even this activity had been carried out in 6 sub-districts in Sukadana District. Furthermore, he revealed that a market operation package from the Department of Industry, Trade, Cooperation and Smiths of North Kayong Regency consists of several basic necessities. Maj Novianto hopes that this market operation can increase purchasing power and ease the burden on the community especially. The last news is 45 members of the Election Supervisory District in Malinau are inaugurated. The Malinau Regency Election Supervisory Body or Malinau Bawaslu inaugurated the members of the Election Supervisory Committee for the elected sub-district. A total of 45 district election supervisory members who have faced a series of recruitment of district election supervisory members were officially inaugurated on Saturday, October 29, 2022. The members of the election supervisors for the sub-district are spread throughout the region, 15 sub-districts in Malinau Regency. The chairman of the Malinau Election Supervisory Body, Doni, explained that all elected election supervisor members had been inaugurated and attended the briefing schedule for that day. Doni explained that the 45 sub-district election supervisors who had just been appointed were occupied with an understanding of the 11 stages of the 2024 simultaneous general election. Institution, duties, powers, and obligation of the sub-district election supervisor in accordance with the mandates and function of the supervisor at the sub-district level. 35 sub-district election supervisors were also provided with a code of ethics for general election organizer, which was delivered directly by the regional examination team, the honorary council for the general election organizer of the North Kalimantan province. Well, I think those all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok and Instagram account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat
Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam Laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat. Rekan Abdi. Rekan Abdi. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda untuk laporan Anda di lokasi sidang. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners di Jawa Barat. Seorang asisten rumah tangga atau ART asal Limbangan, Kabupaten Garut disekap dan disiksa oleh majikannya. Aksi kekerasan berlangsung di sebuah rumah di perumahan Bukit Cilame, RT 4 RW 22, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Akibatnya ART itu mengalami luka pada sekujur tubuhnya, terutama mengalami luka lebam pada bagian wajah, tepatnya pada pelipis mata. Diketahui nama ART tersebut adalah Rohimah, 29 tahun. Kepala Desa Cilame, Aas Muhammad Asor mengatakan ART itu kerap disiksa hampir setiap malam dengan kurun waktu sekira 2 hingga 3 bulan terakhir karena selama itu korban kerap terdengar oleh warga sekitar sedang menangis. Penyiksaan yang menimpa seorang ART itu diperkuat saat warga menemukan korban sedang disekap oleh majikannya hingga dia harus dievakuasi oleh warga setempat dan aparat kepolisian serta anggota TNI. Camat Ngamprah Agnes Virganti mengatakan akibat penyiksaan itu korban Rohimah mengalami luka lebam pada kedua pelipis matanya dan terlihat terluka pada bagian punggung. Agnes mengatakan setelah berhasil dievakuasi dari penyekapan, korban juga tidak banyak bicara saat ditanya soal perbuatan majikannya, sehingga pihak kecamatan menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian. Melihat korban yang masih belum banyak bicara hingga saat ini, belum diketahui juga alasan majikannya melakukan penyiksaan hingga penyekapan terhadap Rohimah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila membenarkan bahwa untuk saat ini pihaknya sedang menangani kasus penganiayaan yang menimpa seorang ART tersebut. Di sisi lain, diketahui pelaku penyiksaan yakni merupakan pasangan suami istri atas nama Julio Christian, 29 tahun, dan Laura Francilia, 29 tahun, dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangganya, yakni Rohimah. Aksi penyekapan dan penyiksaan itu dilakukan Pak Sutri ini di rumahnya di perumahan Bukit Permata Blok G1 RT 04 RW 22 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat hingga korban babak belur. Wakapolres Cimahi Kompol Niko N. Adiputra mengatakan kedua tersangka yang merupakan Pak Sutri tersebut diamankan atas perbuatannya yang sudah melakukan penganiayaan terhadap seorang ART di rumahnya. Niko mengatakan korban sendiri sudah bekerja dengan tersangka selama 5 bulan, sedangkan aksi penganiayaan itu dilakukan oleh majikannya kurang lebih sekira 3 bulan terakhir. Kedua tersangka ini menurutnya awalnya dilaporkan oleh korban, kemudian pihaknya pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun korban sendiri.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 333 dan 170 Jungto 351 KUHP, subsider pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baik Tribuners, terkait ini, kami sudah mendapatkan keterangan dari Wakapolres Cimahi, Kompol Niko N. Adiputra. Liputannya kami tampilkan selengkapnya. Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan dua pelaku, dua tersangka dengan inisial YK dan LF, dua-duanya 29 tahun. Tersangka diamankan terhadap perbuatannya, yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART ataupun asisten rumah tangga di rumah atau yang kami sebut di PKP, yang mana lokasi PKP adalah di salah satu perumahan di daerah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian melakukan juga perbuatan atau tindak pidana yang masuk dengan faedah merampas kemerdekaan atau biasa disampaikan dengan penyekapan, dan juga disertai dengan adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan dan juga penganiayaan. Pelapor dalam hal ini termasuk korban, yaitu saudari R 29 tahun, benar adanya mengalami beberapa luka terhadapnya, yaitu luka lebam di bagian wajah, kedua tangannya, dan punggung. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Provinsi Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Penyelenggara Administrasi atau SIM atau Satpas 0914 Polresta Pekanbaru. Irjen Iqbal memantau langsung seperti apa petugas di lokasi melakukan pelayanan terhadap masyarakat pemohon surat izin mengemudi atau SIM. Sidak dilakukan bersama Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, serta jajaran dari Ditlantas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru, ada rekan Rizky Armanda di sana. Silakan dengan informasi Anda terkait sidak ini dan juga dilaporkan terkait hasilnya, rekan. Ya, baik, terima kasih Dea. Dalam kunjungannya kali ini, Kapolda Riau ingin memastikan bahwa pelayanan terhadap pemohon SIM berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya, dan juga tidak ada terjadi pungutan liar atau pungli terhadap masyarakat tersebut. Dan dari pantauan kami, mantan Kadif Humas Polri ini mengecek sejumlah sarana dan prasarana yang ada, seperti meja informasi yang ada di depan gedung utama, kemudian ruang tunggu, ruang uji teori, tempat pendaftaran uji praktik, lapangan uji praktik, ruang simulasi, dan berbagai sarana serta prasarana lainnya. Dan dalam kesempatan ini Irjen Iqbal juga melakukan interaksi dengan beberapa masyarakat selaku pemohon SIM, seperti salah satunya yang ada di ruang tunggu, di mana dia bertanya soal mekanisme pembuatan SIM, tarif, dan bagaimana pelayanan yang telah diberikan oleh petugas di sana. Dan juga Kapolda Riau juga melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya, yakni seorang masyarakat yang sedang akan melaksanakan ujian praktik. Dan ketika itu diketahui bahwa masyarakat tersebut melakukan pengulangan, di mana sebelumnya sekitar 7 hari yang lewat, dia baru saja dinyatakan gagal dalam pelaksanaan uji praktik. Dan hal ini juga menjadi catatan dari Irjen Iqbal, di mana ia meminta kepada pejabat terkait agar meringkas waktu pengulangan terhadap masyarakat yang akan mengurus surat izin mengemudi. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal. Berikut liputannya. Ya, saya memberikan beberapa koreksi bahwa ruangan-ruangan tidak ada yang harus diperbesar, diperbaiki, karena memang semakin lama kan ruangan itu harus semakin baik, semakin diupdate.
Apalagi saya tanya dari kepada Kasat Lantas berapa pemohon SIM, satu hari bisa 60 atau lebih. Nah, oleh karena itu harus nyaman ruangannya, harus update, sehingga semakin hari juga semakin nyaman. Masyarakat pemohon SIM sudah mudah, sesuai dengan aturan, tidak ada pungli, terus nyaman lagi melihat ruangannya. Belum lagi polisi-polisinya juga ramah, melayani dengan tulus dan ikhlas, penuh senyum. Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur membentuk Satgas Mafia Tanah. Hal ini sebagai bentuk pengawasan dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Satgas Mafia Tanah tersebut akan mengidentifikasi potensi masalah terhadap tanah yang ada di IKN. Bagaimana sistem kerjanya, Tribuners, akan dilaporkan oleh rekan Dita Rahayu, reporter dari Tribun Kaltim yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dita dengan informasi Anda. Dea dan Tribuners, kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara atau Kejari Penajam Pasir Utara saat ini tengah membentuk Satgas Mafia Tanah yang dilakukan untuk pengawasan dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang saat ini tengah berlangsung. Satgas Mafia Tanah tersebut nantinya akan mengidentifikasi potensi masalah yang ada di Ibu Kota Negara. Hal itu karena saat ini di IKN tersebut telah banyak pengadaan tanah yang dilakukan seiring dengan masifnya proyek-proyek pembangunan yang ada di sana. Kemudian dapat kami laporkan bahwa pola kerja Satgas Mafia Tanah ini dimulai dengan melakukan operasi intelijen justisial, yaitu pergerakan mengumpulkan data dan informasi terhadap tanah-tanah yang dianggap memiliki potensi konflik. Meski saat ini belum ada potensi yang ditemukan, namun pihak Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tanah yang berada di IKN tersebut. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa selain aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, Kejari PPU juga berencana akan membuka atau membentuk rumah aspirasi bersama di setiap kecamatan yang ada di Penajam Pasir Utara. Untuk kami sampaikan bahwa di Penajam Pasir Utara ada 4 kecamatan dan semuanya nanti akan dibentuk rumah aspirasi bersama. Rumah itu nanti fungsinya apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami, terutama terkait tanah atau lahan, itu dapat disampaikan di rumah aspirasi tersebut. Rencana ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri bahwa terlebih dahulu akan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, kemudian untuk realisasinya menunggu kesepakatan pihak-pihak yang terkait tersebut. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Dita Rahayu untuk laporan Anda dari Penajam Pasir Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Lokasi P4 kawasan pertambangan di Desa Lemirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya longsor. Seorang pengawas atau mandor di perusahaan tambang biji besi itu tewas tertimbun material longsor. Peristiwa naas itu terjadi saat korban sedang bekerja. Untuk kronologi lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan kami dari Serambi News. Ada rekan Taufik Zas yang sudah terhubung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan bahwa Jawahir usia 53 tahun yang bekerja sebagai pengawas atau mandor di PT Sinar Matahari di Guna atau PT SMD meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Musibah itu terjadi di lokasi P4 kawasan tambang milik PT SDM di Desa Imirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sabtu tanggal 29 bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.30. Berdasarkan keterangan saksi kepada pihak kepolisian setempat, kejadian kecelakaan kerja tersebut terjadi sekira pukul 21.30, di mana pada saat itu Faisal bersama dengan Jawahir bekerja di lokasi yang sama, yaitu lokasi P4.
Di lokasi tersebut, Faisal sebagai operator eskavator, sedang Jawahir bekerja sebagai pengawas atau orang yang menunjukkan lokasi pekerjaan dikarenakan Jawahir memiliki alat pendeteksi besi. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP dari Chandra Nugraha SH/SIK MH yang dikonfirmasi Serambi melalui Kapolsek Babarot itu Amril Bakti Minggu malam menjelaskan bahwa sesuai pengakuan Faisal kepada pihak kepolisian setempat bahwa pada saat ia baru selesai memasukkan material ke dalam truk, ia melihat dengan menggunakan alat penerang berupa senter posisi Jawahir sedang berada di samping alat berat. Selanjutnya, Faisal menghisap rokok sambil menunggu mobil truk lain datang ke lokasi untuk mengangkut material biji besi. Tidak lama kemudian, Faisal melihat sekali lagi ke arah Jawahir dan saat itu terlihat Jawahir pergi meninggalkan lokasi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Faisal mendengar suara dentuman, yaitu berupa longsor. Selanjutnya, Faisal memanggil nama Jawahir, memanggil kembali nama Jawahir. Namun saat itu Jawahir masih terdengar menyahut dan kemudian Faisal menuju ke arah suara tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi longsor, Faisal memanggil kembali nama Jawahir. Namun Jawahir tidak menjawab sehingga Faisal memutuskan untuk menggali tanah dengan menggunakan tangan. Kemudian tiba satu unit mobil pengangkut material ke lokasi tersebut. Faisal meminta bantuan kepada sopir yang bernama Muna untuk membantu menggali longsoran. Kemudian sopir lain yaitu Helmi juga tiba di lokasi dan ikut membantu proses penggalian timbunan longsor tersebut. Faisal juga menyampaikan bahwa ia juga meminta bantuan kepada pengawas yaitu Simus nama panggilan untuk bisa membawa pekerja lainnya ke lokasi kejadian untuk membantu proses penggalian. Kemudian terlihat kepala Jawahir dan selanjutnya Jawahir berhasil dikeluarkan dari longsoran tersebut dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kapolsek Babarot juga mengungkapkan bahwa sesuai pengakuan Faisal bahwa setelah Jawahir berhasil ditemukan dan diangkat, kemudian jenazah Jawahir langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Tegubukan Abdia dengan menggunakan mobil pickup milik perusahaan guna untuk memastikan kondisi Jawahir tersebut. Sekitar pukul 1.56 WIB, jenazah Jawahir dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan mobil ambulan RSUD Tegubukan, yakni di Desa Aludawah, Kecamatan Babarot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Informasi terakhir yang diperoleh Serambi, saat ini jenazah korban sudah dikebumikan di kediaman di daerah kampung yang almarhum. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Taufik Zas untuk laporan Anda di Provinsi Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Lampung dan sekitarnya pada Minggu 28 Oktober kemarin. Imbasnya ratusan rumah di Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci diterjang banjir bandang. Warga setempat mengaku banjir bandang di desanya ini memang sering terjadi karena hutan yang berada di perbukitan Lempur sudah banyak ditebang. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter Tribun Jambi. Kami sudah terhubung dengan rekan Heru Pitra. Silakan. Terima kasih dia. Perlu kami laporkan dari Jambi, Kabupaten Kerinci, bahwa sejumlah desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Raya diterjang banjir. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Kerinci pada Minggu siang 30 Oktober hingga sore.
Hujan yang deras tersebut membuat sungai dan drainase di beberapa desa di Lempur, Kecamatan Gunung Raya meluap dan mengenangi ruas jalan dan ratusan rumah warga. Menurut keterangan warga setempat, hujan yang mengguyur Kecamatan Gunung Raya sejak siang hingga sore membuat aliran sungai dan drainase meluap. Warga mengatakan bahwa banjir yang paling parah terdapat di Desa Lempur Tengah dengan ketinggian air setinggi orang dewasa atau sekitar 1,5 meter. Warga juga mengatakan bahwa banjir memang sudah kerap terjadi di Kecamatan Gunung Raya beberapa waktu belakangan ini. Warga menduga bahwa banjir itu terjadi karena hutan yang ada di wilayah tersebut sudah banyak ditebang oleh masyarakat, sehingga air dengan leluasa langsung mengaliri sungai warga yang mengalir di wilayah Kecamatan Gunung Raya tersebut. Hingga saat ini beberapa warga yang terdampak banjir tersebut masih melakukan pengungsian, sementara air sudah mulai surut dan pihak dari BPBD Kabupaten Kerinci juga saat ini sedang melakukan pendataan dan kita belum mendapat informasi berapa jumlah total rumah yang tergenang banjir dan juga korban. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa sejauh ini belum ada korban jiwa yang terdapat di akibat banjir tersebut. Namun dari beberapa kejadian banjir itu ada hewan-hewan ternak warga juga banyak yang ikut terbawa arus air yang mengalir tersebut. Ada 3 ekor kerbau dan sapi ikut terbawa arus sungai tersebut. Dan menurut Kepala BPBD Kabupaten Kerinci dari PUS, bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak banjir tersebut. Demikian dia yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan Heru Pitra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jambi kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali memusnahkan barang bukti hasil tindak kejahatan. Kali ini merupakan barang bukti selama kurun waktu hampir 1 tahun periode bulan Februari hingga Oktober 2022. Kejahatan tindak pidana umum, senpi dan senjata tajam serta narkoba jenis sabu masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan yang berhasil diungkap oleh jajaran Polres Pali. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Regan Riangga, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan dengan laporan Anda terkait ini. Terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan disaksikan dengan pihak Pemda Pali yang saat ini diwakili Sekda Kabupaten Pali, yakni Kartika Yanti, beserta disaksikan dengan pihak TNI Polri, itu memusnahkan barang bukti yang didominasi hasil tindak pidana umum serta narkoba, ya, di mana yang berhasil barang bukti narkoba yang diserahkan pihak Polres Pali sendiri, yang wilayah yang notabene darurat narkoba, itu barang buktinya 60 perkara yang dengan total 224 gram sabu, serta ada juga beberapa butir ekstasi. Nah, kemudian selain daripada itu juga total seluruhnya ada 90 perkara yang dimana pemusnahan ini yang sudah kasusnya sudah ingkrah di Kejari Pali sendiri. Kemudian ada juga senjata api jenis revolver atau laras pendek yang dimusnahkan itu berjumlah 6 pucuk senjata api dari 3 perkara beserta 4 butir selongsong peluru yang langsung diserahkan ke pihak TNI. Kemudian Kejari Pali Agung Arifianto didampingi Kasih BB Sandy Marita juga menyampaikan bahwa periode ini dimusnahkan
barang bukti ini dimusnahkan sejak hampir kurun waktu 1 tahun, di mana ada dua kali pemusnahan dalam 1 tahun. Selain dengan total 90 perkara tadi, juga ada barang bukti jenis sajam serta dodos atau yang diamankan itu dan sudah dimusnahkan. Kemudian Sekda Pali Kartika Yanti mengimbau bahwa masyarakat untuk tetap menjauhi peredaran narkoba di Kabupaten Pali, serta pihak kepolisian melalui Kapolres Pali sendiri juga saat ini sedang memfokuskan bahwa kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kendaraan yang tidak bersurat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Raigan, dan berikut Tribuners kami tampilkan sejumlah keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Yang pidana umum yang sudah inkrah, yaitu ada 60 perkara. Untuk 60 perkara, jadi sabu yang barang-barang kita musnahkan tadi ada 224,5 gram, 224,5 gram. Terus senti tadi ada 4 pucuk senti, terus amunisi tadi ada 6 butir peluru. Nanti kita serahkan ke Pak Dan Ramil untuk dimusnahkan, sama 9 bilah sajam, dan tadi udah sama-sama kita lihat ya. Pematang Ilir sangat menghargai dan mengapresiasi kerja dari Kejaksaan Negeri Penukalaba Pematang Ilir dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah. Artinya memang sudah selesai dan barang bukti harus dimusnahkan. Dihadiri oleh Kapolres dan Ramil, dari BNN, dari Lapas, dan Dinas Perhubungan. Di tahun 2022 ini Pak, berapa kasus yang terkait narkoba yang diamankan oleh kepolisian Bali? Jadi kan rekan sendiri sudah mendengar dari penjelasan Pak Raga. Yang narkoba tadi adalah kasus dari bulan Februari sampai bulan Oktober, banyak 220 lebih ya kan. Nah itu semua hasil dari kinerja dari narkoba yang bisa mendapatkan vonis jenis hukuman, dan hari ini kita saksikan bersama untuk barang bukti kejahatan narkoba itu kita dimusnahkan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih ya. Kejaksaan Negeri Manggarai, Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Keduanya yakni atas nama Benedictus Aristomoa alias BAM dan Gregorius Jaramu alias GJ. Mereka disinyalir terlibat pengadaan lahan untuk pembangunan terminal gembur di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Flores. Ada rekan Robert Ropo di sana, silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik, selamat sore rekan Dea dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, pihak Kejaksaan Negeri Manggarai menahan 2 orang tersangka, yaitu BAM dan GJ, terkait tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan terminal bus di Kembur, Kelurahan Saterpeot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Bayu Sugiri, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 tim penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai dalam penanganan pengadaan lahan pembangunan terminal Kembur di Kelurahan Saterpeot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 berdasarkan alat bukti yang lengkap, maka menahan kedua tersangka, yaitu Benedictus Aristomoa atau BAM
selaku pelaksana teknis dan Gregorius Jeramu alias GJ selaku penerima pembayaran pengadaan lahan untuk pembangunan terminal Kembur. Berdasarkan penjelasan dari Bayu sendiri bahwa dalam kasus ini BAM selaku PPPTK tanpa melakukan penelitian status hukum tentang tanah tersebut membuat dokumen kesepakatan pembebasan tanah tanggal 5 Desember 2012 dengan GJ dengan kesepakatan harga yaitu 400 juta dengan pembayaran 2 kali pada tahun 2012 dan tahun 2013. Karena anggaran pada tahun 2012 yang tersedia hanya sebesar 294 juta, sedangkan sisanya sebesar 120 juta dibayar pada tahun anggaran 2013. Bayu menerangkan bahwa pembuatan BBN membuat dokumen kesepakatan tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang 1 tentang perbendaharaan negara dan juga perbuatan membuat kesepakatan bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tentang perbendaharaan negara. Perbuatan BAM memperkaya orang lain yaitu dengan menerima pembayaran memperkaya orang lain yaitu GJ, tersangka GJ yang menerima pembayaran sebesar 2.245.455 rupiah. Perbuatan BAM ia membuat dokumen syarat pembayaran kepada GJ dilakukan penelitian status sebesar tanah tersebut merugikan keuangan negara sebesar 402.245.455 rupiah. Laporan hasil kerugian negara keuangan negara Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor XIP 775/25/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Bayu mengatakan selama penyidikan dilakukan selain sudah menetapkan 25 tersangka, sudah memeriksa 25 orang saksi. Di antara 25 saksi itu 2 diantaranya yaitu BAM dan GJ sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan penetapan tersangka dan sudah ditahan di rutan Mapolres Manggarai. Sedangkan pada saat penetapan itu pada tanggal 20 Oktober juga pihak kejaksaan sudah kembali memeriksa 8 orang saksi dari 25 orang saksi yang sudah diperiksa. Dan untuk sementara bahwa kedua tersangka ini ditahan di rutan Mapolres Manggarai terhitung dari tanggal 16 November sampai dengan 28 Oktober sampai dengan 16 November 2022 menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kejaksaan sendiri bahwa terkait kasus dugaan ini tidak menutup kemungkinan atau berpotensi adanya penambahan tersangka lain. Demikian dia dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan Robert Ropo untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya masih di Nusa Tenggara Timur. Tribuners, 72 panitia pengawas pemilu kecamatan se-Kabupaten Kupang resmi dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang atau Bawaslu Kupang. Ke-72 Panwascam ini merupakan orang terpilih dari total 292 calon Panwascam. Mereka telah diseleksi oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kabupaten Kupang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rian Tapehan, reporter dari Pos Kupang yang akan menginformasikan lebih detailnya terkait pelantikan ini. Silakan rekan. Halo rekan Rian. Rekan Rian Tapehan bisa mendengar kami di studio? Baik, rekan Dea, selamat siang. Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan 72 anggota Panwascam Kabupaten Kupang dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo di Hotel Neo Aston Kupang pada Kamis 27 Oktober lalu.
pelantikan mereka ini setelah panitia Pokja melakukan seleksi terhadap 300 lebih orang yang mendaftar sebagai calon Panwascam di Kabupaten Kupang. Dan dari 300 lebih orang itu setelah melalui seleksi administrasi diloloskan 290-an orang, dan akhirnya mereka menetapkan 72 orang sebagai panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo meminta untuk mereka melakukan tugasnya sesuai dengan asas dan tugas Panwascam di tempat kerja mereka masing-masing. Bawaslu juga memberikan beberapa arahan seperti memberikan SIM-P yang dijadikan landasan bagi ke-72 Panwascam untuk melakukan tugas dan fungsi mereka dalam melakukan pengawalan catatan. SIM-P sendiri menurut Martoni merupakan akronim dari sinergitas dan beberapa hal lain yang menjadi dasar acuan untuk para Panwascam melakukan tugas mereka. Dan hari ini beberapa Panwascam di beberapa kecamatan sudah mulai melakukan langkah pertama mereka dengan melakukan perkenalan diri kepada pemerintah setempat seperti kecamatan maupun aparat kepolisian setempat dalam melakukan sinergitas mereka mengawal demokrasi di Kabupaten Kupang untuk pemilu serentak di tahun 2024 nanti. Demikian yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rian Tapehen untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju laporan berikutnya. Penderita gizi buruk masih ditemukan di wilayah pemerintahan Kabupaten Indramayu. Eri Sinta, 10 tahun, anak perempuan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu ini pun diketahui mengidap gizi buruk. Di usianya yang sudah menginjak 10 tahun, bocah tersebut hanya memiliki berat badan sekira 13 kg. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Bahwa betul ya dapat kami informasikan di tengah gemerlap kehidupan perkembangan zaman saat ini masih ada saja ditemukan penderita gizi buruk di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Eri Sinta, bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mengidap gizi buruk ya. Di usianya yang sudah menginjak 10 tahun, bocah tersebut bahkan hanya memiliki berat badan sekitar 13 kg saja. Bocah dari pasangan suami istri Wahyu dan Rasingkem tersebut diketahui juga belum bisa berbicara. Ia juga kesulitan berjalan dan harus mengesot saat bergerak. Tubuhnya pun kurus kering dan hanya menyisakan tulang dan kulit saja. Menurut keterangan dari ayah Eri Sinta, Wahyu, Eri Sinta ini merupakan anak kelimanya ya, sekaligus anak bungsunya. Ia merawat Eri Sinta seorang diri, mengingat ibunya saat ini sudah tidak ada karena meninggal dunia sejak 2 tahun lalu. Wahyu juga tidak memungkiri bahwa anak bungsunya tersebut memang didiagnosa mengalami gizi buruk. Keterbatasan ekonomi membuat pertumbuhan Eri Sinta tidak seperti anak-anak pada umumnya ya. Wahyu diketahui hanya bekerja sebagai seorang buruh tani dan hanya mampu menghidupi kelima anaknya seorang diri dengan kehidupan seadanya. Bersama kelima orang anaknya tersebut, Wahyu diketahui tinggal di sebuah rumah tidak layak huni berdinding batu bata. Rumah tersebut merupakan rumah kontrakannya ya. Di sana ia juga tidak memiliki kasur sama sekali. Hal ini pula yang membuat Eri Sinta walau mengidap gizi buruk, ia harus tidur di atas ayunan kain yang terbuat dari sarung. Terkadang pula bocah malang tersebut tidur hanya beralaskan tikar di dalam kamar. Dalam hal ini diakui oleh Wahyu sebagai orang tua tentunya ia merasa terpukul ya setiap kali melihat kondisi dari anak bungsunya tersebut.
Ia pun sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membantu kesembuhan Eri Sinta agar bisa sehat seperti anak-anak pada umumnya. Mengingat saat lahir dahulu Eri Sinta ini tidak memiliki gejala sama sekali ya. Dia lahir dengan kondisi normal. Hanya saja saat usia sekitar 5 bulan dia jatuh sakit dan panas. Saat panas tersebut bocah tersebut disuntikan vaksin imunisasi dan terus menangis hingga akhirnya dia sulit untuk makan dan mengalami gejala gizi buruk. Dalam hal ini, pihak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Indramayu juga sudah berkunjung ya ke lokasi tempat rumah kontrakan dari Eri Sinta dan mengecek kondisi dari bocah malang tersebut. Pihak LPAI pun juga akan mendorong agar bocah tersebut mendapat penanganan maksimal sehingga bisa sehat seperti anak-anak pada umumnya. Demikian laporan langsung dari Indramayu. Ya, kembalikan lagi studio. Baik, Tribuners rekan Handika juga sudah langsung mewawancarai langsung ayah dari Eri Sinta dan juga anggota LPAI Indramayu yang berkunjung ke rumah di sana. Berikut liputan lengkapnya. Ya, lahirnya om dia masih normal ya. Semenjak umur 5 bulan itu kan kena suntik, itu disuntik kena masih ada panas ya. Kena suntik itu baru malamnya nangis orang namanya juga orang nggak tahu kan tadinya kan, jadi ya kena suntik itu nangis ada apa gitu kan. Ada orang mah mungkin ada kena ini aku mintain gitu kan. Terus ya udah sampai karena dia kena apa waktu lahir pun dia kena kaget terus Bu. Dia ini kan lahiran bulan puasa. Ada petasan itu kan kadang-kadang bulan puasa itu kan malamnya kan banyak petasan itu doa. Ini kesini lagi apa nih Bu? Mau menjenguk Dede Sita yang ada kabar bahwa Dede Sita ini mengalami gizi buruk dari sejak lahir. Terus kita supaya ada tindak lanjut dari masyarakat atau pemerintah setempat untuk membantu Dede Sita dan keluarganya ini yang sedang kesulitan. Aksi kekerasan terhadap remaja kembali terjadi di wilayah Belitung. Baru-baru ini beredar video aksi kekerasan terhadap seorang pelajar di Belitung yang menampilkan aksi pemukulan. Seorang pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah dipukuli oleh remaja laki-laki lainnya dan terlihat sejumlah orang lainnya hanya menyaksikan tanpa memberikan pertolongan ataupun melerai. Informasi selengkapnya terkait fakta di lapangan Tribuners dan juga bagaimana penanganannya saat ini terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Pos Belitung. Kami sudah terhubung dengan rekan Disa Ariandi di sana. Silakan rekan. Baik, betul sekali Dea, bisa kami laporkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pelajar kali pertama terungkap dari video viral yang berdurasi 14 detik dan 30 detik. Memperlihatkan sejumlah remaja membuli hingga melakukan tindak kekerasan kepada seorang pelajar hingga video tersebut beredar di media sosial. Pada video tersebut memperlihatkan seorang pelajar yang sedang terduduk di pinggir jalan aspal, kemudian di seputaran pelajar tersebut sejumlah remaja lainnya sedang melihat ataupun hanya mempertontonkan tindak kekerasan tersebut, di mana seorang remaja menggunakan sweater warna oranye dan celana panjang melakukan tindakan kekerasan hingga membabi buta kepada seorang pelajar tersebut. Video ini pun sempat ramai diperbincangkan hingga mendapat berbagai kecaman dari masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung atas tindak kekerasan yang memang sudah melebihi batas. Dari pengamatan kami di dalam video tersebut, korban pemukulan tersebut menggunakan pakaian olahraga salah satu madrasah SLTA di maksud kami di Tanjung Pandan Belitung. Kemudian juga kami sudah melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah yang bersangkutan, Bu Nurmala Sinta, mengaku bahwa memang untuk peristiwa tersebut merupakan pelajar di salah satu SMP di negeri Tanjung Pandan. Kemudian
beliau mengatakan untuk anak tersebut memang tidak menjalani perawatan di RSUD Haji Marsidi Judono maksud kami, ataupun di puskesmas yang ada di Belitung, namun sedang menjalani perawatan di rumahnya. Kemudian dari tindakan pihak sekolah kemudian melakukan pembinaan ataupun menjaga anak tersebut agar tidak dibully lebih lanjut. Kami juga sudah mengkonfirmasi kasus tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, di mana pihak kepolisian secara langsung setelah menemukan ataupun mendapatkan identitas dari pelaku pemukulan tersebut ataupun pemukulan anak di bawah umur ini, melakukan pengamanan kepada pelaku, di mana pelaku juga merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun yang memang merupakan warga Tanjung Pandan Belitung. Saat ini polisi sudah melakukan ataupun melakukan proses hukum terhadap pelaku, namun sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, maka proses terhadap kasus ini diajukan diversi maksud kami, mengingat antara korban dan pelaku masih berusia anak di bawah umur. Sedangkan untuk pelaku sendiri saat ini tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, namun hanya dikenakan wajib lapor dan sejumlah barang bukti seperti sweater berwarna oranye, kemudian satu buah handphone juga ikut diamankan sebagai alat bukti dari proses kasus penganiayaan kepada korban. Demikian, dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mobil sport Pajero menghantam beton listrik PLN di saat melintas di tikungan tajam Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Sopir mobil diduga kehilangan kendali sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Keterangan dari saksi korban, saat itu ia hendak mengelak kendaraan lain saat berpapasan di tikungan tajam yang dimaksud. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Ahmad Rifki Ramadhani. Rekan, bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami informasikan bahwasanya memang betul pada kemarin pagi, Minggu 30 Oktober 2022 telah terjadi kecelakaan tunggal di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini bermula saat satu unit mobil mewah Mitsubishi Pajero melaju dari arah Kota Sungai Liat menuju Muntok, di mana ketika memasuki kawasan Desa Dalil, kendaraan melewati atau melintasi tikungan yang cukup tajam. Pada saat kejadian, berdasarkan informasi dari saksi setempat bahwa memang kendaraan ingin mengelak dari kendaraan yang ada di sampingnya, sehingga mengakibatkan sopir atau pengendara tersebut lepas kendali dan akhirnya menabrak tiang listrik yang ada di sisi kiri bahu jalan di tikungan tajam tersebut. Dan saksi menambahkan bahwa, dan berdasarkan dilengkapi juga dengan keterangan pihak kepolisian, ada Leni A selaku Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Bakam, di mana memang informasi bahwa pengendara ini dinyatakan baru mengenal, ya, istilahnya dia tidak terbiasa dengan kondisi jalan karena memang ini baru pertama kali melintasi daerah kawasan tersebut, sehingga tidak hafal bagaimana persis ternyata saat itu memang tikungannya sangat tajam seperti itu. Dan setelah kejadian tersebut, satu unit mobil Pajero menabrak tiang listrik dan menyebabkan beton tiang listrik tersebut tumbang ke jalanan. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat beberapa waktu dikarenakan saat itu kondisi tiang listrik, beton listrik yang disertai dengan kabel-kabelnya, kondisinya masih menyala sehingga kendaraan sangat rawan untuk melewati arus tersebut karena berpotensi untuk
terjadi kejadian tidak diinginkan. Akhirnya masyarakat sekitar pun dibantu dengan polsek, kemudian datang juga petugas PLN bersama-sama membereskan yang listrik yang jatuh tersebut. Akibat kejadian tersebut juga terjadi mati lampu atau mati listrik di desa setempat di Kecamatan Bakam sekitar kurang lebih 3 sampai 4 jam. Dikarenakan memang untuk proses evakuasi lebih lanjut agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah peristiwa ini terjadi, korban yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan langsung dibawa ke rumah sakit tempat di Puskesmas Bakam untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun untuk saksi, walaupun kondisi mobil rusak parah, saksi maksud saya korban saat ini kondisinya tidak terlalu parah atau dalam kategori luka ringan saja dan sudah melakukan penanganan lebih lanjut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rifki di Bangka, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan remaja yang diduga terlibat aksi perampokan diamankan di Mapolsek Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tangisan puluhan orang tua pun pecah di saat diizinkan bertemu dengan anak-anaknya yang diduga kerap meresahkan masyarakat tersebut. Sementara saat ini, kepolisian masih melakukan proses pemeriksaan terhadap 23 orang pelajar, di mana diketahui 1 di antara mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Medan, sudah ada rekan Vian di sana. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners, ya dapat saya informasikan bahwasanya telah sekelompok remaja ini sempat terekam kamera pengawas CCTV di mana aksi mereka ini terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 silam. Di mana saat itu mereka ini, sekelompok pelajar ini melakukan konvoy begitu di kawasan jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal. Nah, di sana mereka ini berkonvoy dengan menenteng senjata tajam berupa celurit, samurai, dan juga ada stick pistol. Nah, namun saat tiba di persimpangan, mereka itu bertemu dengan pelajar lainnya, yang saat itu si pelajar ini yang merupakan korban baru saja pulang dari futsal dan tidak mengenali para pelaku. Nah, di sana para pelajar ini langsung memepet sepeda motor milik korban dan langsung memukul di bagian wajah, sehingga korban pun ketakutan karena juga diancam dengan senjata tajam. Kemudian si korban ini meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan. Nah, ketika itu para pelajar ini langsung melarikan 1 unit sepeda motor. Tidak sampai di situ, aksi tersebut berlanjut. Ketika itu ada rekannya juga yang kebetulan saat itu berada di belakang dari korban ini. Nah, itu juga diancam oleh senjata tajam oleh para pelajar ini, dan dia pun akhirnya meninggalkan sepeda motornya jenis Scoopy. Nah, sepeda motor itu pun kemudian dilarikan oleh para pelaku ini yang saat itu juga memakai seragam sekolah. Nah, setelah dari kejadian itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan ada sekitar 23 pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Medan. Nah, untuk saat ini memang kemarin baru 1 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial R oleh polisi yang terbukti terlibat dalam aksi perampasan sepeda motor milik pengendara lain begitu. Untuk 22 pelajar lainnya itu masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak polisian dan belum diketahui apakah akan menjadi tersangka juga atau tidak. Namun keterangan polisi sendiri kemarin yang kita dapati bahwasanya akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Ya, kemarin juga di kesempatan itu pihak polisian juga memanggil seluruhnya orang tua termasuk kepala sekolah juga untuk datang ke Polsek Sunggal. Saat itu polisi menjumpai ataupun mempertemukan para pelajar ini dengan orang tuanya. Ketika itulah orang tuanya ini yang sempat
histeris menangis melihat anaknya itu ditangkap oleh polisi atas kasus dugaan perampokan ini, menangis begitu sambil memeluk anaknya. Namun saat kita tanyai dengan pihak polisian kehadiran orang tua itu, mereka itu hanya untuk bertemu dengan anaknya dan melihat kondisi anaknya itu baik-baik saja di kantor polisi karena masih dalam pemeriksaan. Untuk ke-22 ataupun ke-23 pelajar ini masih ditahan di Polsek Sunggal dan pihak polisi akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Medan untuk bagaimana ke depannya terkait hukuman yang akan diberikan karena status para pelajar ini masih di bawah umur. Ya, sekian ya, kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Fian juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yuda terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Hanya baru interogasi dulu, setelah ini yang tadi sudah saya jelaskan, kami berkoordinasi dengan Satreskrim dan untuk pasal tunggal daerah di Medan Timur di Polres dipulangkan atau di mana? Ya nanti setelah kita koordinasi, setelah dari sini kita berkoordinasi dengan. Kehadiran para orang tuanya itu Bang untuk ini jemput anak-anak itu gimana? Belum, kita hanya memperlihatkan mereka dalam keadaan sehat dan memperlihatkan bahwa masih dalam proses penyelidikan. Tribuners, mungkin banyak yang belum tahu bahwa ikan hias air tawar ternyata bisa memiliki harga fantastis. Albino king contohnya, di mana jenis ikan gupi atau yang kerap disebut gepi ini memiliki daya jual yang tinggi. Nilai jual albino king disebut bisa terus naik apabila kondisi fisik ikan tersebut sudah memiliki jambul dan juga dapat berubah warna. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota yang akan menginformasikan terkait ini. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Kali ini saya sudah merangkum, Warta Kota sudah merangkum perihal beberapa jenis ikan gupi atau yang masyarakat kerap panggil atau disebut yakni ikan gepi. Dan di mana ikan gepi ini dari beberapa jenis ini tentunya memiliki nilai jual yang sangat fantastis. Yang pertama yakni terdapat jenis yang bernama albino king. Ya, menurut salah satu owner dari pendiri Biofish Farm yang berlokasi di Jalan Buni Gang Melon nomor 57, Kecamatan Bonjol, Jakarta Timur, yakni Rio. Rio menjelaskan bahwa ikan jenis albino king ini memiliki harga fantastis dengan yang paling termahal yakni hingga hampir 1 juta rupiah. Yang dimana ikan jenis albino king ini bisa harganya mahal apabila dilihat dari jenis fisiknya. Nantinya perlahan fisik tersebut akan menunjukkan menumbuh yakni numbuh jambul. Yang dimana seusai nunggu jambul tersebut, ikan gepi ini memiliki nilai jual yakni hingga Rp800.000. Namun apabila belum nunggu jambul yakni dihargai kisaran Rp300 hingga Rp400.000. Tidak hanya itu, Rio juga menjelaskan terdapat jenis lainnya yang memiliki nilai jual yang sangat fantastis dikatakan atau dinamakan yakni HB White. Yang dimana jenis ini memiliki nilai jual yang cukup fantastis juga, yakni harga termahalnya hingga Rp800.000. Yang dimana harga termurah ini ikan jenis Tuxedo White ini yakni dihargai sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Nah, Rio juga menambahkan itu tentu perlu diperhatikan untuk bisa menambah daya dorong nilai jual ikan gepi yang sangat fantastis tersebut. Baik, mungkin itu saja rekan Dea bisa Ya, rekan Redi bisa Anda lanjutkan? Tadi sempat terputus, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi ikan gepi, bagaimana rekan Dea? Iya, silakan, bisa dilanjutkan rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Dea. Ya. Jadi untuk perawatan intensif yang dilakukan untuk ikan gepi ini supaya nilai jual yang sangat fantastis, perlu dilakukan perawatan yang sangat intensif dan juga telaten. Hal itu diungkapkan Rio mulai dari pemilihan pola makan atau
mengatur pola makan yang lebih baik. Jadi tidak bisa sembarangan ikan gepi diberikan makanan terus berlebihan hingga paling banyak seperti ikan pada umumnya, namun diberikan perlahan sehari hingga 1 sampai 2 kali makan. Baik, dengan Dea mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari owner Biofish Farm, Rio selengkapnya. Oke, kalau mahal di Biofish Farm ada ya. Cuma kalau ini untuk ini aja, tahu kalau ikan gapi sebenarnya paling mahal banyak ya. Cuman kalau di tempat saya cuma ada beberapa jenis saja sih. Cuman kalau untuk yang paling mahal itu biasanya ada jenis yang memang unik. Yang kedua juga sebenarnya ikannya itu kalau harga biasa standar ya. Cuma karena udah punya prestasi menang di kontesnya itu biasanya nggak ada pasar. Nah untuk jenis ikan saya sendiri yang lumayan yang cukup bukannya mahal ya, yang paling di atas ya harganya di antara ikan-ikan saya. Nah ini jenisnya albino koi red ear, king koi red ear. Albino king koi red ear. Ya. Nah, dia biasanya nanti dia warnanya berubah dia. Palanya akan jadi jambul ya. Oke. Itu akan jadi jambul seiring berjalannya waktu umur atau bagaimana? Iya. Satu seiring umur, yang kedua juga pengaruh dengan pakan. Oh. Nah, yang kedua juga genetik juga sih pengaruh. Oke. Nah, ini biasanya saya jual kalau belum ini kisaran 250 ribuan. 250.000. Nah, sampai dia ngebentuk dia pala jambul itu sampai harga mencapai 600 sampai 800 ribu. Oke. Nah, terus yang kedua, ini jenisnya tuxedo white atau kalau dibilangnya HB white ya. Nah, ini yang biasanya ini buat kualitas kontes ini. Oh, ini emang untuk khusus kontes ya? Iya, ini khusus kontes ini. Oh. Nah, ini kisaran untuk pejantannya aja 150. 150.000. Ya, tapi kalau untuk pasangan biasa kita jual 300 sampai Puluhan ribu orang di Kabupaten Bantul dan sekitarnya mengikuti jalan sehat di Taman Paseban Kapanewon, Bantul. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pada Minggu 30 Oktober 2022 pagi kemarin. Kegiatan Jalan Sehat merupakan rangkaian acara Semarak Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Selengkapnya terkait kegiatan ini, Tribuners akan diinformasikan reporter Tribun Jogja. Kami sudah terhubung dengan rekan Neti Rukmana. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait kegiatan ini. Iya, Dea dan Tribuners, pada Minggu 30 Oktober 2022 pagi, lebih dari 40.000 orang di Kabupaten Bantul dan juga di sekitarnya telah mengikuti Semarak Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, berupa jalan sehat yang dibuka langsung oleh Bupati Bantul, yakni Abdul Halim Muslih. Tepatnya berada di Taman Paseban atau berada di Padukuhan Kelurahan Paseban dan juga di Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Tribuner, pada kesempatan tersebut, Halim juga menuturkan bahwasannya Muhammadiyah Bantul selama ini telah menunjukkan kiprahnya berupa aktivitas yang luar biasa untuk kemajuan sosial masyarakat Kabupaten Bantul. Bahkan dikatakannya selama ini di pihak dari Muhammadiyah Kabupaten Bantul juga telah memberikan bantuan sosial, baik itu berupa kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan lainnya. Dan oleh karena itu, pihak dari pemerintah Kabupaten Bantul juga turut mewakili pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan rasa syukur dan juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh pihak Muhammadiyah Kabupaten Bantul selama ini, sehingga masyarakat Bantul khususnya bisa terus meningkatkan sisi kesejahteraannya. Dan bahkan ia pun pernah menyampaikan bahwasannya turut ingin mengajak masyarakat Bantul bersama-sama menjaga kerukunan dan juga kedamaian pada setiap lapisan masyarakatnya, baik itu dengan mendorong peran dari berbagai organisasi maupun komunitas.
Sementara itu pada peringatan Muktamar di Kabupaten Bantul yang juga digelar sebagai Jalan Sehat, di situ menjadi bagian dari kontribusi Muhammadiyah Bantul dalam mendukung masyarakat Kabupaten Bantul yang juga hidup atau menjaga pola hidup yang sehat. Kendati begitu, Tribuners dan juga Dea, untuk kemarin saya juga sempat melakukan wawancara kepada Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bantul, yakni Bapak Haji Sari, dan beliau juga mengatakan bahwasanya atas landasan iman, peringatan tersebut juga turut ingin menghantarkan, maksud saya, untuk masyarakat Kabupaten Bantul menjadi lebih maju, dan pihaknya pun juga merasa bersyukur sebab apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah Kabupaten Bantul juga telah selalu mendapatkan tanggapan positif oleh masyarakat. Dan tentunya dalam kesempatan tersebut pihaknya dari pihak Muhammadiyah Kabupaten Bantul juga telah memberikan door prize berupa 1 ekor sapi betina, 2 unit sepeda motor, dan 14 unit sepeda dengan beragam kebutuhan alat dapur maupun rumah tangga untuk dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bantul dan juga sekitarnya sebagai bentuk dari memberi bantuan untuk sisi ekonomi masyarakat Bantul dan juga sekitarnya. Baik, sekian laporan dari saya, kembali ke studio Dea. Baik, terima kasih Kennedy Rukmana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Kaltara, Tribuners. Komandan Korem atau Danrem 092 Brigjen TNI Ari Estefanus berkunjung ke Kodim 0914 Tanah Tidung pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Kunjungan kerja bersama istrinya ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Kalimantan Utara. Dalam kunjungan kerja perdananya ini, Brigjen Ari memilih lebih dulu untuk menyambangi kabupaten termuda di Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Risnawati, reporter dari Tribun Kaltara. Bisa Anda informasikan terkait kegiatan Danrem di sana, rekan? Ya, benar sekali Dea, bahwa belum lama ini Danrem 092 Maharaja Lila, yaitu Brigjen TNI Ari Estefanus, telah mengunjungi Kodim 0914 Tanah Tidung dan juga pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Dalam kunjungan perdananya ini juga Dea dan Tribuners, bahwa Korem 092 Maharaja Lila mengatakan bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini masih membutuhkan tambahan koramil. Hal ini bukan tanpa alasan Dea dan Tribuners. Danrem 092 Maharaja Lila mengatakan saat ini Kabupaten Tanah Tidung hanya memiliki 2 koramil di bawah komando Kodim 0914 Tanah Tidung. Padahal Kabupaten Tanah Tidung ini memiliki 5 kecamatan, yakni Sesayap Hilir, Murukrian, Betayau, dan Tanalia. Sementara untuk 2 kodim di Kabupaten Tanah Tidung ini hanya ada di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Tanalia. Terkait dengan rencana penambahan kodim ini, rencana penambahan koramil maksud saya, Danrem 092 Maharaja Lila sudah menginstruksikan Kodim 0914 Tanah Tidung untuk berkoordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung terkait penambahan koramil di Tanah Tidung. Nah, jika pembangunan gedung koramil dilakukan, maka pihaknya tentu akan menambah jumlah personel kodim di Kodim 0914 Tanah Tidung. Nah, terkait kebutuhan personel koramil sendiri, dia sampaikan hal tersebut tergantung pada jumlah desa di tiap kecamatan. Nah, terkait dengan pemenuhan personel Kodim 0914 Tanah Tidung juga Dea dan Tribuners merupakan yang tertinggi di Kalimantan Utara dibandingkan dengan kodim-kodim lainnya di Kalimantan Utara. Jadi berdasarkan DOP DSPP Kodim 0914 Tanah Tidung ini sudah memenuhi 74%. Sedangkan untuk kodim-kodim lainnya di Kalimantan Utara ini tidak ada yang mencapai 74%. Rata-rata hanya 60-an%. Nah, hal ini dikarenakan Kodim 0914 Tanah Tidung hanya memiliki 2 koramil, atau Kabupaten Tanah Tidung ini hanya memiliki 2 koramil. Seperti itu, Dea.
Baik, terima kasih rekan Risnawati untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi selanjutnya. Rangka utama material jembatan penyeberangan orang atau JPO berhasil terpasang pada Senin 31 Oktober 2022 dini hari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Kepala Dinas PUPR Eka Yulisda menyatakan bahwa dari beberapa proses pengerjaan lifting rangka utama merupakan pelaksanaan terberat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Banjarmasin Post, ada rekan M. Rahmadi yang akan menginformasikan terkait pengerjaan JPO di sana. Silakan rekan. Oke, rekan Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan tadi malam tepatnya pukul 1 dini hari telah dikerjakan proses lifting rangka utama jembatan penyeberangan orang di Jalan Ahmad Yani kilometer 34 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, dari pantauan di lapangan, proses lifting rangka utama JPO tersebut berjalan lancar, di mana pelaksanaannya menggunakan 2 truk jenis kren dan estimasi pengerjaannya sendiri kurang lebih 1 jam. Nah, selama proses pengangkatan rangka utama JPO tersebut juga dilakukan penutupan arus di sepanjang Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sekitar lokasi proyek pembangunan. Penutupan jalan sendiri pun disertai dengan pengalihan arus lalu lintas, yakni bila pengendara dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Martapura itu dialihkan arusnya menuju Jalan Panglima Batu. Nah, sementara dari arus sebaliknya itu dialihkan dari Jalan Kalikoran. Untuk proyek pembangunan jembatan penyeberangan ini sendiri nantinya akan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2002 ini, tepatnya pada akhir Desember. Sementara untuk biaya pembangunan jembatan ini sendiri biaya hampir 5 miliar. Nah, malam tadi saya sempat juga mewawancarai Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, di mana setelah pemasangan rangka utama ini, selanjutnya hanya tinggal pemasangan pelengkap untuk penghubung jembatan, dan diperkirakan proyek pembangunan jembatan penyeberangan orang ini akan selesai pada tepat waktu. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmadi untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas PUPR Eka Yulisda, berikut liputan lengkapnya. Malam ini sudah berapa persen progresnya? Sudah 80% lebih lah kayak gitu ya. Kita minta dukungannya. Alhamdulillah ini sudah duduk ya, tinggal merapikan aja sedikit lagi. Jadi ini yang terberat menurut saya. Jadi kita sudah bisa lalui malam ini, alhamdulillah. 90% ada Bu ketika lifting sudah diangkat? Mungkin ya, kurang lebih mungkin Pak Adi nanti yang bisa menentukan hitungannya. Tapi kemarin waktu yang barang itu sudah datang semua sudah 80%. Harga bahan pokok dan sembako turun di Pasar Andonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti harga cabai yang mengalami penurunan dari sebelumnya yakni Rp70.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Amelda Devi Indriani. Rekan, bisa Anda informasikan terkait lebih detail penurunan harga di sana? Halo rekan Amelda. Ya, halo rekan Dea. Ya, silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi berdasarkan pantauan kami di Pasar Andonohu pada minggu kemarin, untuk harga bahan pokok dan sembako di Pasar Andonohu sendiri itu terpantau turun beberapa sembako itu turun harganya, seperti yang disampaikan tadi ada cabai rawit
di mana sebelumnya dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, saat ini sudah dijual dengan harga 35 hingga Rp45 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian harga-harga sembako lainnya seperti bawang merah, bawang putih juga sudah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya bisa mencapai Rp50 sampai Rp60.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur-sayuran masih dijual dengan harga normal, di mana Rp5.000 per ikat itu dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, untuk harga beras juga dijual mengalami penurunan, di mana sebelumnya untuk per karung dijual dengan harga Rp48 hingga Rp50.000. Saat ini sudah dijual dengan harga Rp47.000. Untuk harga per liternya sendiri dijual dengan harga Rp9.000. Kemudian untuk beras, untuk tepung merek Kompas sendiri dijual dengan harga Rp14.000. Kemudian gula pasir juga dijual dengan harga Rp12.000. Nah, harga-harga tersebut terpantau turun sejak ada yang 3 hari, seperti cabai baru 3 hari kemarin turun harganya, sementara yang masih terpantau normal sejak 10 hari terakhir ini. Ya, para pedagang di Pasar Andonohu mengaku turunnya harga karena atau jumlah barang di tempat mereka dibutuhkan lebih cukup banyak, dan bisa dijual lebih rendah dari harga-harga sebelumnya. Ya, para pedagang juga sebelumnya harga sembako menaikkan semenjak kenaikan harga sembako ini tidak signifikan dan tidak berlangsung lama, seperti yang hasil pantauan kami tersebut turun, dan untuk stoknya sendiri dipastikan aman. Ya, stok pangan beberapa bahan sembako ini juga dipastikan tercukupi hingga akhir tahun, sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Kendari. Dan isi hasil panen yang juga cukup baik dari beberapa daerah yang di stok Kota Kendari, baik itu dari kabupaten tetangga maupun dari Sulawesi Selatan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada informasi-informasi seputar dunia olahraga hanya di live update sport bersama rekan kami Saradita Okta. Dan saya Diamita beserta kru live update Tribun News siang yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piari Nemo.
Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pion Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik. Selamat pagi Tribuners, Anda menyaksikan live update Tribun News Pagi edisi Senin 31 Oktober 2022. Pagi ini kami akan sajikan informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners, sidang lanjutan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J akan digelar pada hari ini Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dihadirkan 12 saksi, mulai dari ajudan atau ADC hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa pada Selasa 25 Oktober lalu. Wahyu meminta jaksa penuntut umum menghadirkan ke-12 saksi tersebut pada Senin 31 Oktober 2022. Adapun 12 orang yang akan bersaksi dalam sidang Baradae
Di antaranya 4 orang merupakan ART dan security yang bekerja di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, yakni Susi Sartini, Rojiah, Damianus Laba Kobam atau Damson Security. Rumah itu merupakan lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat perencana pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Tak hanya ART dan security di rumah Jalan Saguling 3, security dan ART di rumah Verdi Sambo lainnya Selasa pun akan bersaksi dalam sidang Baradae, yakni rumah yang berlokasi di Jalan Bangka 11A, Mampang, Jakarta Selatan. Selain ART dan security, ada 4 orang ajudan dan sopir Verdi Sambo yang akan bersaksi dalam sidang Baradae hari ini. Mereka adalah Azan Romer sebagai ajudan, Daden Miftahul Haq, Prayogi Ikta Rawikaton, sopir, dan Farhan Sabila. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izra Mahendra merespons terkait penangkapan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Yusril menilai penangkapan penggugat ijazah Presiden Jokowi oleh polisi terkait kasus dugaan penistaan agama tampak kesan pemerintah menggunakan kekuasaan dalam menghadapi kasus tersebut. Yusril berujar penangkapan Bambang Trimulyono selaku penggugat ijazah Jokowi memang tak berkaitan dengan kasus tersebut. Namun demikian kesan pemerintah campur tangan melalui polisi yang menangkap Bambang tak terhindarkan. Yusril mengatakan penangkapan Bambang berujung pada pencabutan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran kuasa hukum Bambang yakni Egi Sujana dan Ahmad Khoszinuddin tak bisa berkoordinasi dengan klien mereka untuk menyiapkan pembuktian di pengadilan. Yusril menuturkan pencabutan gugatan merugikan Jokowi karena kasus gugatan ijazah palsu tak kunjung usai. Para pendukung dan para pejabat pemerintah serta sahabat dan teman seangkatan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media. Mereka menyatakan menjadi saksi ijazah Jokowi adalah asli. Namun sebaliknya, Bambang dan para pendukungnya tak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada. Hal tersebut untuk terus melancarkan serangan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro membeberkan alasan elektabilitas Prabowo Subianto anjlok menjelang Pilpres 2024. Ia mengungkit soal kekecewaan pendukung Prabowo pada pilihan presiden 2019 yang lalu. Diungkapkan tingkat elektabilitas dari Prabowo saat ini cenderung menurun dan masih pada kisaran 20%. Bawono menerangkan ada sejumlah faktor elektabilitas Prabowo menurun menjelang pemilihan presiden 2024. Satu di antaranya soal kekecewaan pendukung Prabowo dan Pilpres. Maksud kami pada Pilpres 2019 lalu. Sebagaimana diketahui setelah kalah dari Pilpres 2019 lalu, Prabowo memutuskan bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ia menjelaskan konsekuensi dari keputusan itu membuat Prabowo Subianto tak lagi sebagai preferensi pilihan politik mereka. Terlebih dari mereka yang merasa tak puas terhadap pemerintahan saat ini. Bawono membeberkan tingkat elektabilitas dari Prabowo saat ini belum mencapai 30%. Bahkan masih pada kisaran 20% serta cenderung menurun. Ia mengungkapkan bila dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu, elektabilitas Prabowo saat ini jauh menurun. Kendati anjlok, ia menuturkan Prabowo masih masuk ke dalam jajaran tokoh politik yang memperoleh elektabilitas tertinggi. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Salah satu lembaga survei memasukkan Prabowo Subianto dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit tertinggi selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Partai Keadilan Sejahtera PKS membeberkan 5 alasan partainya mengusulkan Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya ada 5 nama hasil aspirasi anggota Majelis Syuro yang diusulkan untuk ditawarkan kepada calon mitra koalisi. Hal tersebut disampaikan juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid sesuai hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro 7 PKS. Alasan pertama, Khalid berujar, dalam dinamika perkembangannya, tim komunikasi koalisi melanjutkan diskusi lebih lanjut.
Dari 5 nama tersebut, diskusi dipimpin PKS mengerucut menjadi 1 nama yang akan dikomunikasikan di tim kecil bersama Nasional Demokrat dan Demokrat, yakni Ahmad Heriawan. Kedua dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat, setiap partai dalam posisi setara atau equal partnership. Partai berhak mengajukan usulannya untuk dibahas bersama secara rasional dan objektif di tim kecil. Ketiga, Ahmad Heriawan diklaim pilihan tepat karena memiliki 3 kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan, yakni punya kapasitas untuk menang. Kemudian punya kapasitas mengelola pemerintahan, di mana Aher sukses memimpin Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun. Selama kepemimpinannya, Jawa Barat mendapatkan lebih dari ratusan penghargaan dari institusi di dalam dan luar negeri. Alasan kelima adalah Aher memiliki kapasitas mempersatukan. Sejumlah organ relawan Ganjar Pranowo menuding adanya upaya adu domba di balik isu Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP periode 2024 hingga 2029 mendatang. Mereka menyatakan relawan yang memunculkan isu tersebut bukan bagian dari relawan Ganjar. Doa untuk Jokowi menjadi ketum PDIP periode 2024 hingga 2029 tersebut pertama kali digulirkan oleh organ, mengatasnamakan relawan koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau Kami Ganjar. Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal Relawan Ganjaris, Kris Chandra, justru mempertanyakan siapa sesungguhnya relawan Kami Ganjar. Kris mencurigai ada penyusup atau relawan siluman yang sengaja mengatur orkestrasi isu tersebut, dengan tujuan mengadu domba antara Ketum Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ganjar Pranowo dan Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut Kris, relawan Ganjar Pranowo seharusnya bersinergi dengan partai, sebab bagaimanapun yang bisa mengusung seorang sebagai capres adalah partai, bukan relawan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan isu Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan untuk mengadu domba. Menurut Ganjar, penggagasnya adalah penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Menurut Ganjar, ia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai yang paham aturan dan relasi di partai. Mengenai suksesi Ketua Umum, lanjut Ganjar, Kongres Partai sudah mengatur dengan sangat rapi agar isu tersebut tak menjadi bola liar. Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi mengkanter isu tersebut. Menurut Ganjar, nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus EKTP. Ganjar pun meminta agar relawan manapun tak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Koordinator Aksi Supporter Damai Ubaidillah mengatakan pihaknya meminta agar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikannya saat aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat pada Minggu 30 Oktober pagi. Para supporter dalam aksi itu juga meminta Iwan Bule memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur. Selain itu, para supporter juga membawa 5 tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mereka meminta pihak berwenang mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Para supporter juga meminta diadakannya kongres luar biasa PSSI menyusul adanya tragedi Kanjuruhan. Menuntut Aspros PSSI sebagai provinsi Indonesia melakukan hal itu dan melakukan mosi tak percaya kepada PSSI. Tuntutan keempat yakni mereka meminta polisi menghentikan kriminalisasi semua kegiatan supporter. Selanjutnya tuntutan kelima menuntut aparat keamanan humanis tak menggunakan gas air mata, pentungan, dan senjata api. Sekira 300 supporter sepak bola turut serta dalam aksi tersebut. Aksi itu digelar oleh supporter gabungan dari berbagai pendukung tim. Mereka meminta agar tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu diusut tuntas.
Polisi akhirnya memeriksa dua penanggung jawab festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Besar Komarudin. Pada Minggu 30 Oktober 2022, Komarudin menyatakan dua penanggung jawab itu diperiksa terkait penjualan tiket yang tak sesuai kapasitas lokasi. Festival musik berdendang bergoyang itu diketahui terpaksa dihentikan kepolisian karena dugaan ketidakprofesionalan pengelolaan acara. Konser tersebut rencananya digelar pada Jumat 28 Oktober hingga Minggu 30 Oktober. Namun polisi meminta konser hari ketiga dihentikan. Soal penghentian festival musik berdendang bergoyang, Komarudin mengatakan kebijakan tersebut terpaksa diterapkan selesai menganalisis situasi di lapangan. Pada data Sabtu 29 Oktober per pukul 20 malam, ada 21.000 lebih penonton di lokasi. Kemudian sekira pukul 22 lebih 10 menit polisi memutuskan acara tersebut dihentikan. Satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berinisial AE berusia 23 tahun dilaporkan kabur pada Sabtu 29 Oktober petang. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan menduga napi tersebut kabur dengan cara memanjat pagar. Tony menyebutkan napi yang kabur tersebut merupakan napi kasus narkotika. Napi kasus narkoba tersebut mendapat hukuman 14 tahun dan sekarang masih dalam pencarian. Tony mengatakan saat ini pihaknya dibantu dengan TNI Polri sedang mencari napi kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut. Diketahui kejadiannya terjadi saat sore selepas salat maghrib. Kita beralih ke mancanegara, Tribuners. Jumlah korban tragedi pesta Halloween di kawasan hiburan dan turis Itaewon, Seoul, Korea Selatan hingga Minggu 30 Oktober 2022 malam bertambah menjadi 154 orang. Korban meninggal dunia dan 132 orang terluka, menurut data dari Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan. Jumlah korban Itaewon ini bertambah satu orang dari update sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan sedang menangani ribuan laporan mengenai orang hilang setelah insiden Itaewon, kawasan turis asing yang dekat dengan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Dari total korban tewas, 98 diantaranya perempuan dan 56 laki-laki. Foto dan video memperlihatkan orang-orang berdesak-desakan dan korban bergelimpangan. Belasan ribu atau ratusan ribu orang berkumpul di kawasan tersebut berdesak-desakan di jalan yang sempit. Kejadian ini merupakan satu tragedi yang mengerikan, yang mengingatkan publik Indonesia mengenai tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban meninggal dunia merupakan wanita berusia 20 tahunan. Sedikitnya 26 warga negara asing atau WNA dari 14 negara tewas dalam kerumunan massa saat pesta Halloween diadakan saat pesta di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam siaran pers minggu ini. Hingga saat ini korban tewas dalam tragedi mematikan itu mencapai 154 orang. Selain itu korban juga didominasi remaja dan dewasa muda berusia 20 tahunan. Tragedi mematikan tersebut menjadikannya sebagai satu bencana terburuk di negara itu. Di sisi lain, pemerintah Korsel telah mengadakan emergency meeting dan emergency response untuk secara sigap melakukan evakuasi terhadap korban. Dengan demikian akan bisa meminimalisir bertambahnya korban jiwa. Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia mengungkapkan ada dua warga negara Indonesia yang menjadi korban luka ringan dalam tragedi Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Data tersebut berdasarkan data KBRI Seoul pada Minggu 30 Oktober 2022 sekira pukul 12:30 siang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Yuda Nugraha pada Minggu 30 Oktober 2022. Yuda mengatakan kedua WNI itu sudah dalam keadaan sehat.
Mereka sempat dibawa ke rumah sakit namun kini telah dipulangkan. Kendati demikian, tak dijelaskan identitas dan luka ringan seperti apa yang dialami kedua WNI tersebut. Pasca tragedi tersebut, KBRI Seoul telah menyiapkan hotline yang dapat dihubungi melalui nomor 082 105394254. Menurut Yuda, pihak KBRI dan otoritas setempat juga akan terus melakukan koordinasi terkait kondisi WNI yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Diberitahukan sebelumnya korban di pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan mencapai 154 orang. Sebagian besar adalah remaja berusia 20 tahunan dan dewasa muda. Perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan berubah menjadi duka seusai ratusan orang tewas. Satu korban meninggal dunia adalah seorang aktor bernama Lee Ji-han. Kabar meninggalnya Lee Ji-han disampaikan oleh dua sahabatnya yang juga merupakan peserta Produce 101 Season 2 pada Minggu 30 Oktober 2022. Dua sahabat Lee Ji-han yakni Park Hee-sok dan Kim Do-yoon menuliskan kabar duka tersebut di Instagram. Kabar Jihan meninggal juga dikonfirmasi oleh agensinya 935 Entertainment dalam pernyataan resmi. Pihaknya mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Lee Jihan. Saat ini jenazah masih disemayamkan di Rumah Sakit Myeongji dan akan dimakamkan pada 1 November esok. Lee Jihan adalah aktor kelahiran 29 Oktober 1998 yang meninggal dalam usia 24 tahun saat perayaan Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober malam. Namanya mulai dikenal saat berpartisipasi dalam program musik Mnet, yakni Produce 101 Season 2 yang tayang pada 2017. Namun sayangnya dalam acara tersebut ia tereliminasi pada episode 5 setelah menduduki ranking ke-98. Selain itu, Lee Ji-han juga terkenal sebagai aktor yang membintangi berbagai serial drama seperti The Butterfly Dream. Terungkap fakta gang yang menjadi lokasi tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan hanya memiliki lebar 4 meter. Bahkan mobil saja susah memasuki gang tersebut. Sebagaimana diinformasikan, tragedi pesta Halloween Itaewon telah menewaskan 154 orang. Sejumlah media di Korea Selatan melaporkan para peserta pesta merangsek masuk setelah ada seorang selebriti muncul di sebuah tempat di sekitar gang. Diungkapkan 100.000 orang memadati gang sempit di Itaewon tersebut. Hal ini untuk merayakan pesta Halloween pertama di Korea Selatan sejak pandemi COVID-19. Ratusan orang berkumpul di gang sempit Itaewon dekat Hotel Hamilton. Jumlah massa makin bertambah lantaran beberapa orang keluar dari hotel. Massa makin melonjak datang dari stasiun kereta bawah tanah Itaewon. Akibatnya orang-orang lalu saling dorong. Beberapa dari mereka jatuh dan tertindih. Parahnya mereka yang mengalami sesak napas dan henti jantung. Ambulans yang datang mengalami kesulitan menjangkau lokasi lantaran padatnya massa dalam gang tersebut. Pihak polisi lantas naik ke atap mobil untuk memerintahkan massa memberi jalan bagi ambulans dan meninggalkan lokasi. Diketahui gang yang menjadi lokasi ternyata hanya berlebar 4 meter saja. Bahkan mobil pun susah masuk. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Choi Song-bom mengatakan jumlah korban yang tinggi akibat dari banyaknya orang terinjak-injak selama acara Halloween. Warga Arab Saudi turut merayakan pesta Halloween tahun ini. Pesta yang identik dengan budaya barat tersebut digelar di kota Riyadh. Warga berkumpul di Boulevard Riyadh yang disulap menjadi tempat penyelenggaraan pekan menyeramkan atau Scary Weekend. Memakai berbagai kostum berlangsung mulai pada Kamis 27 Oktober hingga Jumat 28 Oktober. Pengunjung festival diberi entry gratis asalkan mengenakan kostum menyeramkan. Acara ini dibuat untuk menunjukkan kreativitas warga Saudi dalam bentuk desain kostum. Tujuannya adalah membuat festival beratmosfer menyenangkan, menggetarkan, dan menggairahkan dengan adu kreativitas kostum. Abdul Rahman, seorang warga yang menghadiri festival Halloween Arab Saudi mengaku, gabung dengan perayaan ini sekedar untuk bersenang-senang. Ia mengaku tak tahu soal hukum halal dan haram Halloween yang kerap menjadi kontroversi di Timur Tengah. Perayaan Halloween sendiri sejak lama dihindari di negara-negara Teluk Arab.
Namun tahun ini warga Arab Saudi menganggapnya sebatas acara hiburan yang tak merugikan siapapun. Pengunjung pesta Halloween di Riyadh sendiri membawa kostum menyeramkan dan bermacam selama perayaan. Sebagian pengunjung memilih kostum monster berbasis mitologi. Sebagian lain memilih momok legenda urban seperti zombie atau sosok pahlawan super barat seperti Catwoman. Sebagian lain menjadi dan memilih momok legenda urban seperti zombie. Amira, seorang pengunjung yang mengenakan kostum penyihir, mengaku festival ini dapat menyalurkan energi-energi kreatif di dalam diri warga Saudi. Perayaan Halloween di Riyadh sendiri ditutup dengan pesta kembang api menjadi puncak acara yang diwarnai efek-efek suara dan dekorasi seram di Boulevard Riyadh City. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap saksikan live update dengan perkembangan berita lainnya di seluruh kanal Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman.
tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Rajo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam Laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun.
Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk
Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air. Sakit hati, Dewi Persik laporkan haters ke polisi. Dewi Persik bersama pengacaranya Sandi Arifin menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Menurut pantauan dari grid.id, Dewi Persik tiba di Polres Metro Jakarta Selatan dengan menaiki kendaraan jenis sedan sekira pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Seperti diberitakan, biduan yang akrab disapa DP itu akan melaporkan beberapa akun haters yang diduga merupakan fans fanatik Leslar. Diakui DP, ia tidak pernah menyenggol Lesti Kejora secara pribadi. Adapun yang pernah dibahas DP di media sosial merupakan pendapatnya tentang KDRT yang sempat dialami oleh Lesti Kejora. Namun rupanya pendapat DP malah diserang oleh beberapa penggemar fanatik Leslar. Bahkan akun-akun tersebut malah melontarkan kalimat penghinaan yang membuat Dewi Persik sakit hati. Berikut wawancara dengan Dewi Persik bersama dengan kuasa hukumnya. Gimana Pak? Alhamdulillah ya Mas. Halo Mas. Mana sih? Ya, Babe. Ya Babe, gimana Babe? Sehat Be? Jalan dong. Gimana? Langsung masuk nih kalau nggak kita nih. Ya. Sini aja tuh yuk. Nah, udah adem nih. Santai. Dorong kemana-mana. Fitra ini Pak. DP ya, oke. Yuk. DP. Dalam. Yuk. Udah ya, santai ya. Ya, DP. Cerita nih kedatangannya nih. Kedatangannya pasti teman-teman sudah tahu maksud dan tujuannya apa. Jadi sekarang kebetulan saya bersama lawyer saya sama kakak saya yaitu Bang Sandi dan juga tim, kita ingin diskusi aja. Ada Mas Kus, Mas Kris dari kemana sama Mas Kus oleh Bang Sandi sama Mas Kris, kita mau bersilaturahmi sama beliaunya kan sama Kapolres Jakarta Selatan karena memang kebetulan kan saya tinggalnya di Jakarta Selatan, jadi ya seperti apa dan bagaimana solusi yang terbaik. Tapi benar ada tindakan laporan hari ini? Arahnya ke sana. Bila mana nanti ditemukan ada unsur hukum pidananya, konstruksi hukumnya sudah jelas, hari ini kita akan melapor ya Mbak Neng? Insya Allah hari ini akan melapor. Selama ini kan aku selalu diam aja. Paling aku cuma ya udah gitu. Sama Bang Sandi kan selalu ya tabayun Mbak Neng, gini sabar, gini-gini. Nah seperti ini Bang Sandi juga agak gergetan juga ngelihatnya. Terus kata Bang Sandi, terserah balik lagi ke Mbak Neng. Kalau aku sih ngelihatnya sih aku merasakan sedih ya sebagai kakak, sebagai ya ini juga buat marwah keluarga besar aku, buat almarhum papaku, buat mami aku yang tinggal di desa, di kampung. Aku cuman seneng aja punya orang tua yang kayak mami aku. Orangnya nggak suka main sosmed, orangnya sukanya joget, ngedance, sama ngaji. Udah itu doang. Tapi nggak pernah yang ngomong. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh Mas. Saya tuh berbicara tentang KDRT-nya. Itu doang, awalnya tuh itu. Gitu. Kemudian banyak saya tuh diserang sama akun-akun lalor tuh banyak banget. Yang nyerang-nyerang aku begini begitu sampai bilang kamu tuh sih gak kayak Lesti. Kalau Lesti tuh punya anak. Sekali lagi saya nggak ada masalah sama Lesti. Saya cuma tersinggung atas omongan-omongan dari para laler-laler itu. Kamu tuh kan mandul nggak punya anak. Jadi beda pemikirannya dengan Lesti. Saya jawab, loh kok masalah anak? Kalau misalkan anak dijadikan dieksplor hanya demi anak itu nggak boleh.
karena kasihan psikis anak. Akhirnya saya begitu ceritanya di Instagram itu gitu. Oke. Ada berapa orang mungkin Mami yang melaporkan? Ada lebih dari 3 account sampai kurang lebih 5. Ada beberapa. Nanti kita lihat ya yang mana. Oke. Yuk. Kasih lepas. Kasih. Ya, di kanan Max. Berita selanjutnya datang dari penyanyi Rosa, prihatin dengan tragedi Halloween di Itaewon. Tragedi Halloween Itaewon turut membuat penyanyi Rosa merasa prihatin. Terlebih, Rosa mendapat cerita kejadian tragedi Halloween Itaewon dari teman-temannya yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut cerita yang didapat Rosa dari temannya, tragedi tersebut lantaran adanya penumpukan para partisipan Halloween. Rosa pun mengucapkan kalimat berbelasungkawa atas tragedi Halloween Itaewon. Penyanyi yang dikabarkan dekat dengan Afgan itu pun merasakan kesedihan atas tragedi yang terjadi. Rosa pun mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati agar meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Seperti diketahui, malam Halloween di Itaewon memakan ratusan korban jiwa. Berikut wawancara dengan Rosa. Gimana mood aku juga, gimana occasionnya, tapi yang paling penting nggak harus jadi budak fashion gitu, yang harus kayak aku harus selalu ikut tren ini tren itu gitu. Kalau aku nggak smart, jadi lebih bagus kayak apa yang memang lagi tren. Kalau kita memang mau ikut itu dengan ciri khas sendiri aja gitu. Terus dengan budget yang kita yang sesuai juga stay. Tadi malam Ancol, alhamdulillah lumayan senang juga. Sekarang hari ini harusnya kayak nyanyi. Terus gimana? Hari ini kita jadi pasti kita sedih sekali ya. Tidak mudah untuk menjadi seorang event organizer pastinya gitu. Apalagi sampai harus cancel, pasti ada hal-hal yang di luar kontrol ataupun di luar perkiraan sebelumnya pastinya gitu. Karena bagian yang bergoyang itu bukan baru satu kali gitu kan. Ya tahun-tahun sebelumnya aku juga nyanyi gitu. Jadi ini bukan kali pertama, tapi saya tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ada kejadian. Tapi yang buat aku yang harus disyukuri adalah bagaimanapun IO-nya lebih, kalau buat aku ya, IO-nya lebih mengambil tindakan. Mereka yang rugi itu pasti kerugiannya tuh bermiliar-miliar. Aku yakin banget di atas 10
ada yang celaka. Buat aku itu bagaimanapun aku akan sangat apresiasi itu, karena mau dibilang apapun mereka bertiga, tapi yang aku dengar tiket akan di-refund juga. Insya Allah kata yang akan di-refund. Kalau buat aku pribadi, aku sih mengembalikan uang aku, karena aku tahu kerugian yang besar mereka, dan ini juga kan karena mereka karena tidak bertanggung jawab dan tiba-tiba di cancel gitu. Jadi aku kembalikan aja. Ada kerugian. Berita selanjutnya datang dari komedian Indro Warkop keluar dari zona nyamannya. Aktor senior Indro Warkop berhasil memainkan perannya di dalam film bertajuk Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Kembali. Dalam film tersebut, Indro berperan sebagai orang tua yang memiliki satu orang putri dan divonis mengalami gejala demensia. Otomatis di film tersebut, Indro terlihat tidak memiliki pernah seperti biasanya yang tidak luput dari dunia komedi yang menjadi zona nyamannya. Indro menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki 5 buah film yang ternyata juga membuat dirinya harus keluar dari zona nyamannya di dunia komedi. Bagi Indro, bermain peran di dalam sebuah film belum tentu hanya karena uang yang dihasilkan, namun juga karena kerjasama dengan pemain lainnya. Baginya, jika sebuah chemistry bisa didapatkan di antara para pemain, maka pesan yang dimiliki oleh film tersebut juga bisa tersampaikan. Berikut wawancara dengan Indro Warkop. Ya, membutuhkan orang agak berpikir sebelumnya. Alhamdulillah di sisa umur ini gitu, saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkarya. Yang buat saya itu sebuah anugerah yang besar banget dari Tuhan kepada saya. Terima kasih semuanya. Kalau seperti apa di sini untuk saya kebetulan punya mertua demensia. Itu satu. Terus kemudian ada satu film saya lupa judulnya ya, yang juga bercerita mengenai orang demensia. Itu sih. Film Hollywood, film Indonesia? Film Hollywood yang terakhir itu Hollywood. Saya lupa. Saya justru dikasih. Pemainnya siapa? Lupa. Waduh. Waduh. Itu sih pendalamannya. Lagi wawancara, maaf. Iya, saya juga loh. Saya kenal orang ini. Ini kan terinspirasi dari memang benar-benar penarinya itu namanya Rusman Darsi. Itu penari istana Karno. Jadi kalau ada tamu asing segala, dia bisa gendong istrinya Darsi itu sebagai pergiwati sambil nari, keren banget. Jadi yang itu sih pendalamannya, kebetulan saya tahu orangnya, saya tahu apa. Oh iya, yang diinspirasi. Untuk gerakan jalan cara jalan itu seperti apa? Untuk mendalam atau memang saya presentasikan ke sutradara. Gua ada beberapa gitu. Jangan sampai iya, jadi jalannya itu bukan soal dimensianya, tapi ketuaannya. Gitu. Waktu itu kami berpikirnya jangan sampai kelihatan seperti demensia, tapi kayak stroke gitu ya. Jadi tertatih-tatihnya itu lebih karena saya orang tua yang itu kan diistilahkan waktu itu sekitar umur 80-an. Iya, jadi kalau terus demensianya ya udah lihat ya, ya karena itu terpukulnya saya, cinta mati saya kayak gini, anaknya bukan anak saya. Tapi yang jalan itu termasuk kesulitan atau gimana ya? Kenapa? Yang jalan itu termasuk kesulitan atau gimana? Apa yang ada di benak saya bahwa saya udah tua, tertatih-tatih gitu aja. Di jalannya karena saya gemuk juga, jadi agak ngangkang gitu. Jadi menurut saya itu sebuah karakter yang saya buat sih sebagai saya, dan sebelumnya saya konsultasiin sama sutradara mengkaitkan. Om Indro, berarti itu pas adegan itu emang Om menaikkan berat badan atau bagaimana? Enggak. Kebetulan berat badannya emang segitu. Tapi Om Indro tadi bilang ada beberapa cara jalannya yang dipresentasikan
belum ya? Iya. Itu risetnya kemana aja Om Indro? Kenapa? Risetnya kemana aja mungkin lihat. Berita selanjutnya, terlalu medok berbahasa Jawa, Clara Bernadette sempat ditegur oleh sutradara saat syuting. Artis Clara Bernadette kembali bermain di salah satu film Indonesia yang berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Kembali. Di dalam film tersebut, Clara berperan sebagai gadis kelahiran Solo, Jawa Tengah yang memiliki dialek medok khas orang Jawa. Ketika proses syuting, Clara mengatakan kalau dirinya sempat ditegur oleh sang sutradara karena dianggap terlalu medok ketika berbicara. Meski begitu, Clara mengaku bahwa terlalu medoknya ia ketika bermain di dalam film dikarenakan dirinya memiliki darah keturunan Jawa, tepatnya di Yogyakarta, Jawa Tengah. Walau sudah terbiasa dengan berbicara menggunakan bahasa Jawa, Clara Bernadette tetap belajar dengan kedua orang tuanya untuk melatih cara berbicaranya. Hal ini semakin dipertajam oleh Clara ketika workshop dan juga pembacaan skrip bersama dengan pemain lainnya. Berikut wawancara dengan Clara Bernadette. aku lumayan pusing banget buat dialeknya sendiri dan bahasanya sendiri, karena sebenarnya aku emang udah Jawa Tengah, tapi di rumah emang udah gak pernah yang pakai bahasa Jawa lagi, bahasa Indonesia doang. Jadi pas latihan bahasa Jawa tuh lumayan jadi tantangan banget buat aku. Adu acting se-close itu dengan Indro Warkop seperti apa? Kenapa? Sedekat itu dengan Indro Warkop, adu acting seperti apa? Ada kegugupan kah atau gimana? Oh, deg-degan banget, karena ini pertama kali aku sama Om Indro. Jadi tapi aku happy banget bisa dapet kesempatan kayak gitu, karena Om Indro benar-benar aktor senior yang sangat membantu banget, sahabat banget buat jadi aku. Dan aku pun juga akhirnya bisa memainkan karakter ini gara-gara bantuan Om Indro sendiri. Om Indro mereka nggak pernah berhenti buat membimbing aku di proyek ini. Jadi yang bikin aku jadi banyak belajar sama mereka. Tadi kalau diperhatikan ada yang berubah dari Clara Bernadette, apakah harus tanning kah atau make up untuk diitemin di film ini? Ya, jadi buat karakter ini, karakter Yasmin, karena emang dia aslinya Solo, jadi ada permintaan buat lebih dicoklatin kulitnya. Waktu itu sempat di tanning, pakai semprotan buat khusus tanning. Tapi pas berjalannya syuting, akhirnya harus ditambahin lagi pakai foundation. Jadi kayak aku waktu itu semprot tanning terus foundation satu badan buat warna coklat hitam. Berapa jam itu untuk make up warna kulit aja itu? Kurang lebih waktu itu kalau nggak salah kayaknya jam 2 jam. Karena kan harus dikeritingin juga, terus di satu badan, di foundationin satu badan. Kalau untuk narinya tadi seperti apa nih? Untuk belajar tariannya? Sebenarnya untungnya aku punya basic tari tradisional. Jadi agak lumayan mudah buat aku menghafalkan tari tradisional. Walaupun tarian Gambiong ini baru pertama kali aku pelajarin di proyek ini, buat film ini. Tapi aku lebih malah menemukan kesulitannya sendiri di dialek dan bahasa Solonya sendiri sih dibandingin tariannya. Kalau dari kamu sendiri apa sih yang ingin disampaikan dari film ini sebenarnya? Kalau dari aku pokoknya pertama kali pas ditawarin skripnya aku suka banget sama si skripnya sih, karena menurut aku ini bukan sekedar drama biasa, ini bercerita tentang drama keluarga yang benar-benar menyentuh banget. Dan yang aku suka dari skrip dan ceritanya sendiri adalah bagaimana Pak Herwin selalu membawa unsur budaya Indonesia sendiri. Ini bukan di dialog doang, tapi di unsur di tata keramanya Solo dibawa, makanannya pun juga dihidangkan di film itu gitu. Jadi benar-benar berasa banget lah budaya Solonya sendiri gitu. Dan aku juga akhirnya belajar banyak untuk mendalami karakter, membawakan karakter Solo tersebut. Ini kan film ini sendiri jadi penutup film di World Cinema Week ya, dan tadi dilihat penontonnya banyak sekali. Itu respon kamu seperti apa sih? Luar biasa banget, aku kaget banget penontonnya banyak banget yang antusias buat nontonin film ini. Aku ya pasti berterima kasih banget lah, dan semoga tadi juga semua penonton pada menikmati hasil kerja keras dari semua pemain dan kru yang sudah benar-benar memberikan dari hati.
Berita selanjutnya datang dari Kakak Sleng akan lakukan kolaborasi unik bersama pedangdut. Pedangdut Ndarboy Gang dan Kakak Sleng siap beradu vokal di Festival Musik Semesta Bergoyang. Festival Musik Semesta Bergoyang akan digelar di Gambir Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 25 Februari 2023 mendatang. Tidak hanya Ndarboy dan Kakak Sleng, festival musik tersebut juga dimeriahkan oleh Happy Asmara, Joni Iskandar hingga Orkes PSK, SK86, Tiga Pemuda Berbahaya dan Pemuda Harapan Bangsa. Project Pop juga ikut bergabung untuk meramaikan festival musik Semesta Bergoyang. Ndarboy Gang senang mendapatkan tawaran untuk manggung bersama Kakak Sleng. Bagi Ndarboy, berkolaborasi dengan musisi berpengalaman seperti Kakak Sleng tidak mudah dilakukan. Kakak Sleng juga sangat antusias untuk tampil di atas panggung Semesta Bergoyang dan beraksi bersama Ndarboy Gang. Bagi Kakak Sleng, musik apapun akan terdengar mengasyikkan jika berkolaborasi. Berikut wawancara dengan Kakak Sleng dan Ndarboy Gang. Musik terutama mengangkat genre dangdut hari ini di acara festival atau event yang lebih bergengsi. Jadi semoga kami pun kedepannya bisa selalu memberikan inovasi dengan karya-karya yang baik. Mas Kakak sendiri gimana Mas ketika mendapatkan kolaborasi dengan seorang baru? Seberapa dangdut sih seorang kakak? Karena kan bisa dibilang dua lagu yang pandangan pertama lalu juga Orang Sekirati kan udah gayanya agak dangdut ya Mas. Gimana Mas? Itu kita mesti berterima kasih sama Daru menginfluence orang untuk bahwa dangdut itu asik gitu. Dangdut itu keren. Nggak perlu malu ya. Lagi kita sebenarnya kultur orang Indonesia itu sebenarnya memang doyan joget ya. Di seluruh, nggak usah di Jawa, di seluruh daerah deh, di timur, di NTT segala macam, orangnya demen emang goyang, kultur goyang. Jadi kalau kita punya dangdut untuk disebarluaskan, malah harusnya kita ini harusnya berbangga hati gitu. Dan di Sleng sendiri lagu-lagunya dia terutama di atas panggung itu juga ngajak orang joget dan apa namanya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur. Waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti.
Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukur Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 31 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, seorang pria di Pangkal Pinang berhasil merubah ruko menjadi warung kopi kekinian. Warung kopi yang dikenal sebagai Balkop atau Balai Kopi ini hadir sejak 2019 silam Tribuners. Dengan mengandalkan menu-menu kekinian, Balkop ini dibuat dengan konsep yang menyasar para generasi milenial dan pecinta kopi. Dan seperti apa warung kopi yang satu ini akan disampaikan oleh rekan Rizky Indriana dari Bangka Pos. Silakan rekan Rizky.
Iya, Ariska, pada 2019 akhir di Kota Pangkal Pinang ini memang menjadi awal dari menjamurnya usaha kopi, mulai dari warung kopi kecil-kecilan hingga berbentuk kafe. Melihat tingginya para penikmat kopi saat itu, pemuda asal Kota Pangkal Pinang, Dika Saputra pun memiliki ide membangun bisnis kopinya usai melihat ruko milik orang tuanya yang Kai. Lalu ruko itu pun diubah menjadi sebuah warung kopi atau yang dikenal Balai Kopi atau Balkop, dikarenakan juga berada di Jalan Balai Kota Pangkal Pinang. Di Balkop ini jenis kopi atau biji kopinya berasal dari kopi Temanggung, Jawa Tengah yang di-roast di Jakarta. Selain itu juga untuk terus menekuni dunia kopi, selain kopi hitam tentunya, Balkop juga menyajikan beberapa menu andalannya yang mengikuti tren anak muda terkini, mulai dari karamel macchiato yang menjadi andalan hingga es kopi susu matcha dengan harga bervariasi mulai dari 10.000 hingga 20.000 menjadi andalan Balkop dalam persaingan warung kopi yang menjamur di Kota Pangkal Pinang. Tak hanya kopi sebagai daya tarik pengunjung, Balkop juga tentunya menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti musola, wifi, dan toilet. Lalu juga kursi yang tersusun rapi tentunya juga tak tertinggal dengan adanya terminal listrik, juga membuat para pengunjung yang hobi bermain game online makin betah menghabiskan waktu dengan ditemani secangkir kopi di Balkop ini. Demikian, Ariska. Baik rekan Rizky Rianda dari Bakapos, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners Festival Musik Project Day di Colomadu telah berakhir pada Minggu 30 Oktober 2022. Di hari kedua atau terakhir kemarin, acara tersebut sukses menghibur penonton dengan sederet penampilan musisi ternama, mulai dari Ardhito Pramono, Sugi Bornean hingga Mawang Tribuners. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo. Silakan rekan Ahmad. Rekan Ariska, benar bahwa kemarin diadakan hari kedua yang itu hari terakhir Festival Musik Project Day yang itu memberikan suasana yang sangat berbeda dengan konser musik pada umumnya. Di situ suasana festival yang dengan segala booth yang bermacam-macam, kemudian line up artis yang semuanya memiliki fanbase yang kuat dan setia begitu, itu semua kumpul jadi satu dan di situ bisa saling bisa saling bersapa begitu. Dan ini menjadi pengalaman sangat unik bagi warga Solo dan sekitarnya, karena biasanya festival musik semacam ini hanya ada di kota besar seperti di Jakarta ataupun di Jogja. Dan di Solo ini menjadi suasana yang baru dengan line up artis-artis musisi papan atas, di mana di situ tidak hanya satu bintang tamu, kemudian yang lain hanya misalnya pembuka saja, tapi di situ semuanya memiliki fanbase masing-masing dan semuanya ditunggu-tunggu para fansnya begitu. Dan dari semua penonton yang kami tanyai, Tribuners, itu semua ingin nanti Project Day bisa menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan di Solo begitu, dan harapannya nanti akan ada panggung yang lebih banyak dan line up artis-artis juga yang lebih yang lebih dari sekarang gitu. Gitu rekan Ariska. Baik rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pada Minggu 30 Oktober kemarin, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora menggelar event Goes Pesona Belitung 2022. Event yang digelar di Pantai Tanjung Pendem Belitung ini diikuti oleh ratusan peserta Tribuners. Bahkan Bupati Belitung Sahani Saleh juga turut goes dengan rute sejauh 10 km. Menurut Bupati, Belitung memang sudah dikenal sebagai surganya goeser dengan suguhan panorama asri dan hamparan aspal mulus Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Silakan rekan Dede. Ya, baik Ariska dan Tribuners, bisa kami sampaikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung pada minggu kemarin menggelar event
bertajuk Pesona Goes Belitung tahun 2022, bertempat di Pantai Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan. Dalam kesempatan itu, Bupati Belitung Sani Saleh beserta Kepala OPD juga ikut memeriahkan acara beserta ratusan peserta dari masyarakat sekitar Kecamatan Tanjung Pandan. Para peserta ini bersama-sama goes dari Pantai Wisata Tanjung Pendam, kemudian mengitari rute sekitaran Kota Tanjung Pandan dengan sejauh sekitar 10 km. Demi memeriahkan acara, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah door prize dengan hadiah utama yaitu 2 unit sepeda motor listrik. Dalam kesempatan itu, Bupati Belitung Sani Saleh mengatakan event Pesona Goes Belitung tahun 2022 ini diselenggarakan untuk lebih meningkatkan promosi Belitung sendiri sebagai lokasi pelaksanaan event bertajuk sepeda. Ia mengakui selama ini Belitung memang sudah dikenal oleh para goeser sebagai surganya pesepeda. Sebab dari beberapa event yang berskala nasional seperti yang terbaru kemarin, Belitung sempat ditunjuk sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan event sepeda Tour of Kemala, dan juga yang terakhir itu ada juga event Tour of the Belitung. Menurutnya Belitung memang memiliki keunggulan tersendiri, mulai dari hamparan jalanan aspal yang mulus dan juga trafik kendaraan yang terbilang masih sedikit tanpa adanya kendaraan dengan tonase yang besar. Kemudian juga Belitung memiliki keunggulan dengan jalanan aspal yang terletak di tepian pantai dengan pemandangan yang masih alami. Oleh sebab itu dia yakin ke depan Pemda akan berusaha menggelar event serupa secara rutin setiap bulannya. Sementara itu Kepala Dinas Dispora Kabupaten Belitung mengatakan sesuai dengan tupoksi Dispora memang berusaha untuk mengolahragakan masyarakat. Jadi tujuan dari event tersebut dirinya berharap masyarakat lebih mencintai olahraga khususnya bersepeda, karena bersepeda sendiri memiliki keunggulan bisa menekan polusi dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kadispora Junaidi dan Bupati Belitung Sahani Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Tujuan Dispora menggelar ini apa saja dan juga jumlah peserta nanti lagi. Pertama satu memang kita merayakan memeriahkan hari peringatan Sumpah Pemuda tahun 2022 yang ke-9. Kedua, sebagai tugas dan posisi Dispora akan dalam rangka mengolahragakan masyarakat. Nah, inilah salah satunya bagaimana menggairahkan masyarakat dalam berolahraga khususnya di sepeda. Dengan goes ini kita berharap ke depannya masyarakat semakin sering berolahraga dengan sepeda. Pertama, menjaga kesehatan, kedua Jumlah peserta Pak? Berapa total Pak? Kita kemarin dari segi pencetak pakainya kurang lebih 900. Iya. Tribuners, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan dengan cara anti mainstream, kami punya rekomendasinya untuk Anda, yakni mengunjungi Museum Taman Prasasti yang ada di Gambir, Jakarta Pusat. Tribuners, di tempat ini Anda bisa merasakan sensasi merinding di sebuah bekas makam yang ternyata sudah tidak ada jenazahnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Leon Wical dari Warta Kota. Silahkan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Museum Taman Prasasti mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Diketahui Museum Taman Prasasti berlokasi di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pemandu wisata Museum Taman Prasasti, Eko Wahyudi, membeberkan sejarah bekas kuburan Belanda tersebut. Jadi, Museum Taman Prasasti adalah sebuah pemakaman khusus untuk para orang asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober yang mulai dipergunakan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September 1795. Ia menceritakan saat itu kondisi kota Batavia sangat padat dan muncul suatu penyakit hingga menyebabkan tingkat kematian yang tinggi dan berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan menutup pemakaman lama yang biasanya berlokasi di bawah-bawah gereja. Saat ini jejaknya berupa museum wayang, di mana dulunya adalah gereja Belanda lama. Pemakaman tersebut dulunya dibuat dengan luas kurang lebih 5,5 hektar
dengan tempat yang menurut mereka sangat strategis, yaitu berdekatan dengan aliran Kali Krukut, di mana saat itu digunakan sebagai alat transportasi untuk mengirimkan jenazah dari pusat kota menuju area pemakaman. Dalam perkembangannya, pemakaman Kebun Jahe Kober menjadi salah satu pemakaman yang prestisius. Bahkan, menurut omongan Yudi, apabila dilihat dari sejarah, dengan diresmikannya pada tahun 1795, maka tempat tersebut juga diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, hingga selebritis pada masanya yang dimakamkan di lokasi tersebut. Pemakaman tersebut bertahan dari zaman VOC tentu saja, lalu zaman Belanda di Batavia, hingga Inggris di Batavia kembali lagi ke tangan Belanda. Bahkan sampai penjajahan Jepang dan bertahan hingga tahun 1974 dengan pengelola terakhirnya adalah Yayasan Palu Hitam. Kemudian pada tahun 1975, pemakaman tersebut diambil alih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian semua jenazahnya diangkat dan dipindahkan ke Tanah Kusir dan Menteng Pulau, dimakamkan secara massal di sana, namun ada juga yang dibawa ke tempat lain oleh keluarganya. Yudi menceritakan usai pemindahan jenazah dilakukan penataan batu nisan ulang hingga berdirilah Museum Taman Prasasti yang pada tanggal 9 Juni 1977 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sebagai informasi, Taman Makam Prasasti buka setiap hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 hingga 15 WIB. Yudi menginformasikan untuk tiket masuknya dibanderol mulai dari 2.000 untuk anak-anak, 3.000 untuk mahasiswa, dan 5.000 untuk dewasa. Demikian informasi, kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Leon Wical dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemandu wisata Museum Taman Prasasti Eko Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Museum Prasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober atau Kerkhoffland ini mulai dipergunakan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795. Jadi kondisi kota Batavia pada saat itu sangat padat, tidak sehat, banyak penyakit, sehingga proses kematian berjalan cepat. Akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk menutup pemakaman lama yang biasanya ada di bawah-bawah gereja, yang saat ini masih bisa kita temui jejaknya, yaitu gereja Hollandskerk atau Museum Wayang. Nah, jadi pemakaman ini dibuat dengan luas kurang lebih 5,5 hektar dengan tempat yang menurut mereka sangat strategis, yaitu berdekatan dengan aliran Kali Krukut. Nah, kali itu yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengirim jenazah dari pusat kota menuju ke area pemakaman. Dalam perkembangannya, pemakaman Kebun Jahe Kober ini menjadi salah satu pemakaman yang prestisius, bahkan kalau kita lihat dari sejarah, dengan diresmikannya pada tahun 17. Tribuners, di Selangkau, Kalioreng, Kabupaten Kutai Timur, terdapat salah satu potensi wisata tersembunyi. Namanya air terjun Tangga Bidadari, Tribuners. Untuk menuju ke lokasi ini, Anda memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun setiba di lokasi, rasa lelah Anda akan terobati dengan keindahan air terjun berundak-undak yang mirip seperti tangga dengan lantai yang berbentuk seperti bagian kars. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Sifaul Mirfako dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Sifaul. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners, di Desa Selangkau, tepatnya di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, terdapat air terjun Tangga Bidadari yang merupakan salah satu potensi wisata tersembunyi di Tuah Bumi Untung Benua. Nah, untuk menuju ke sana diperlukan waktu sekitar kurang lebih 45 menit dari Pantai Jepu-Jepu, salah satu pantai yang juga merupakan pantai unggulan di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian menyusuri garis pantai tersebut hingga memasuki area tambak warga dan perkebunan sawit sepanjang 12 km. Tapi setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang ini, wisatawan akan disajikan keindahan air terjun berundak-undak, mirip seperti tangga dengan lantai yang berbentuk dari bagian kars. Nah, air terjun Tangga Bidadari ini punya air yang jernih dan bisa diminum langsung karena berasal dari sumber mata air pergunungan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Nah, pengunjung bisa menjelajahi air terjun hingga sejauh kurang lebih 800 meter dengan berjalan kaki selama 20 menit untuk melihat langsung sumber dari mata air terjun ini sendiri.
Nah, menariknya bebatuan kars yang membentuk tangga ini tidak licin, Tribuners. Jadi, jika ditapaki, pengunjung tidak perlu khawatir akan tergelincir. Nah, karena keindahannya ini dan lokasinya yang cukup sulit untuk dijangkau, pengunjung yang datang berharap kawasan wisata ini bisa tetap hijau dan asri, kemudian airnya juga terjaga dengan baik sehingga tetap jernih, dan pengunjung yang datang juga tidak merusak mata air ini sehingga tetap bisa dinikmati oleh pengunjung lainnya. Kemudian pengunjung yang lain juga meminta kepada pemerintah untuk ikut andil dalam mengembangkan wisata yang memang bisa dibilang masih tersembunyi ini, dan diharapkan juga bisa meningkatkan akses baik itu jalan maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Sifal Mirfako dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, perusahaan retail global asal Jepang Uniqlo kembali membuka tokonya di Bandung. Namun toko Uniqlo kali ini berbeda dengan toko-toko sebelumnya, Tribuners. Sebab dibuat seperti toko yang ada di Jepang dengan bangunan bergaya heritage. Dan seperti apa detailnya akan disampaikan oleh rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar. Silakan rekan Putri. Baik, terima kasih Ariska. Ya, Tribuners, jadi Bandung dikenal dengan kotanya yang bergaya heritage dan juga dengan fashionnya. Nah, kali ini ada yang baru nih dari kota Bandung, yaitu Uniqlo, perusahaan retail asal Jepang, akhirnya membuka toko terbaru yang berkonsep ala seperti di Jepang, yang berada di Jalan Riau. Jadi Jalan Riau ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan kota Bandung dengan bangunan bergaya heritage. Nah, yang perbedaannya yang dengan Uniqlo yang ada di sebelumnya adalah biasanya Uniqlo ini ditemukan cuma ada di mall. Nah, kali ini Uniqlo berada di pusat kota, tepatnya di pinggir jalan. Jadi kita nggak perlu nih jauh-jauh dulu untuk masuk ke dalam mall dan mencari Uniqlo. Jadi kalau buat yang ingin belanja langsung di Uniqlo, bisa langsung datang saja ke Jalan Riau. Nah, yang menariknya lagi adalah dari toko Uniqlo ini, kalian juga bisa memilih berbagai jenis liveware dengan yang lebih lengkap daripada toko-toko sebelumnya. Karena Uniqlo di Heritage Bandung ini menghadirkan 2 lantai dan koleksinya lebih lengkap daripada yang ada dalam mall. Lalu juga hal yang baru dari Uniqlo Heritage Bandung adalah ada kolaborasi yang menggandeng komunitas lokal, yaitu Grammers. Nah, di Grammers ini, Uniqlo Heritage Bandung menghadirkan berbagai macam produk UMKM yang nantinya selama 1 tahun penuh, hasil karya para UMKM ini bisa dipajang di Uniqlo Heritage Bandung. Di mana selama 1 tahun ini, ketika pergantian dalam 1 tahun, jadi membuka kesempatan untuk para UMKM lainnya untuk menghadirkan produk-produk lainnya di Uniqlo Heritage Bandung. Nah, yang terbaru juga ada dari Uniqlo Heritage Bandung adalah mengimplementasikan pilar keberlanjutan yang diusungnya, yaitu People. Nah, People itu apa sih? Jadi Uniqlo Heritage Bandung juga menyediakan ruang ganti khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi di ruang gantinya ini dilengkapi dengan bangku serta pegangan khusus untuk memudahkan para penyandang disabilitas untuk memilih koleksi liveware favoritnya sehingga lebih nyaman dalam berganti pakaian. Demikian Ariska yang saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar. Tribuners, sebagai upaya untuk mensukseskan presidensi G20 pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan melakukan beberapa penyesuaian. Terkait hal ini, PT Angkasa Pura I melakukan pengelolaan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah mempersiapkan skenario penyesuaian operasional bandara, baik dari operasional di sisi utara ataupun sisi darat, Tribuners. Penyesuaian operasional ini rencananya akan berlangsung mulai tanggal 12 hingga 18 November 2022 mendatang. Dilansir dari kompas.com, penyesuaian di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini mencakup beberapa hal, Tribuners. Pertama, jam operasional Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai ditetapkan selama 24 jam. Kedua, pembatasan operasional penerbangan reguler tanggal 14 November 2022 pukul 00 WITA hingga 2 WITA dan pukul 13 WITA hingga 21 WITA, Tribuners. Sementara pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan untuk penerbangan reguler tanggal 17 November 2022 pada pukul 12 WITA hingga pukul 19 WITA.
Selain itu, selama pembatasan operasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai diprioritaskan untuk sejumlah penerbangan, seperti penerbangan VVIP G20 atau pesawat utama dan pesawat pendukung, pesawat kemiliteran pendukung G20, dan penerbangan charter delegasi G20. Diprioritaskan pula untuk penerbangan bukan niaga atau charter flight, delegasi G20 serta penerbangan reguler dalam negeri dan luar negeri dalam jumlah pergerakan tertentu atau terbatas. Terkait hal ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi menegaskan bahwa pada periode pembatasan operasional penerbangan, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tetap melayani penerbangan komersial berjadwal. Namun pihaknya mengimbau calon penumpang untuk dapat menyesuaikan jadwal perjalanan udara. Pihaknya juga menghimbau calon penumpang untuk akan melakukan perjalanan udara pada periode limited operasional tanggal 14 dan 17 November 2022 untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. Sebab ada potensi perubahan jadwal penerbangan komersial berjadwal yang menyesuaikan pada penerbangan delegasi peserta KTT G20. Tribuners, pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2022 lalu, Negari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar festival di pinggiran Danau Singkarak. Agenda yang kerap juga disebut sebagai Galundi Singkarak Festival ini dimeriahkan dengan beragam kegiatan Tribuners, mulai dari omba pacu biduak, memasak rendang pensi, dan penampilan kesenian tradisional lainnya. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Nandito Putra dari tribunpadang.com. Silakan rekan Nandito. Baik, terima kasih Ariska. Selamat sore Tribuners sekalian. Jadi acara festival Galundi Singkarak ini merupakan acara tahunan yang rutin diadakan di Nagari Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar. Namun pada tahun 2020 dan 2021 festival ini sempat tertunda karena pandemi corona, dan tahun ini pertama digelar setelah pandemi. Dapat kita lihat selain itu festival ini juga dimeriahkan oleh berbagai acara seperti pacu biduak, di mana seperti lomba perahu di pinggiran danau, kemudian juga ada pertunjukan seni, kemudian juga ada acara memasak rendang, yang mana rendang ini bahan dasarnya itu dari karang pensi yang ada di sekitar danau. Nah, kemudian di hari terakhir akan ada juga pertunjukan tari-tarian tradisional Minangkabau dan juga pencak silat. Dan acara ini sendiri kemarin hari Sabtu dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Nandito Putra dari tribunpadang.com. Dan Tribuners, rekan Nandi juga sempat melakukan wawancara dengan Destut Trianto atau Wali Nagari Batu Taba. Berikut liputannya untuk Anda. Dari rencana kita di Pemerintah Nagari, festival ini adalah wadah bagi anak nagari, masyarakat Nagari Batu Taba, dalam rangka untuk memperlihatkan kegiatan, atraksi dari kesenian, kebudayaan, dan juga kuliner yang ada di Nagari Batu Taba. Jadi ini adalah satu kita di Pemerintah Nagari untuk bagaimana mengurai yang namanya adanya kenakalan remaja, pengaruh narkoba, sehingga aktivitas dari anak remaja kita siapkan. Jadi antaranya kita di Nagari sendiri ada kegiatan pelatihan silat, ada pelatihan pidato, dan juga ada sanggar. Jadi ini adalah wadah dari setiap pelatihan yang ada. Jadi ini juga adalah di sini adalah ruang pertemuan antara masyarakat Nagari Batu Taba. Nah, Galundi sendiri apa, Pak? Galundi adalah Galundi itu adalah nama tumbuhan. Jadi dulu di sini tumbuhan galundi ini sangat banyak,
Jadi makanya daerah sini dinamakan galundi karena sangat banyak tumbuh galundi. Galundi ini kalau buahnya itu bisa direndang dan bisa dimakan. Dan juga kalau daunnya, kalau sebagian kita di sini juga memakai untuk obat. Nah, jadi bagi anak nagari, masyarakat sini yang istilahnya tasapo, jadi memakai daun itu untuk pengobatan, untuk mandi. Sekarang masih ada Pak tumbuhan itu Pak? Masih ada, masih ada, cuman tidak terlalu banyak di sini. Pak, di sini ini juga ada kegiatan pacu bidik Pak. Kenapa pacu bidik itu juga dipilih Pak? Karena kita semua mengetahui keseharian dari masyarakat kita negara Butaba adalah selain petani juga nelayan. Jadi nelayan tentu memakai sampan. Jadi bagaimana kita mengenalkan kembali video ini kepada anak-anak kita, kenakan kita yang lebih muda. Karena Tribuners, beberapa waktu lalu Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi kawasan Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur bersama Menteri Kesehatan atau Menkes Singapura Ong Ye Kung. Di kawasan tersebut, keduanya tampak berkunjung ke beberapa tempat menarik Tribuners, seperti Pulau Rinca, Pulau Sabolo, dan juga Manta Point. Sebagai tujuan pertama, mereka tampak mengunjungi Pulau Sabolo, Tribuners. Pulau Sabolo sendiri merupakan salah satu spot menyelam berkelas dunia di Labuan Bajo yang kerap menjadi incaran para penyelam. Saat berada di pulau ini, keduanya pun mengaku terpukau akan keindahannya. Sebab Pulau Sabolo tidak hanya memiliki pasir putih yang bersih dengan air laut biru sebening kristal, namun juga menawarkan aneka ragam terumbu karang yang cantik serta beragam flora dan fauna laut Tribuners. Secara keseluruhan, Labuan Bajo yang sering dijuluki sebagai kota matahari terbenam menyuguhkan panorama alam yang indah pada setiap sudutnya. Pulau ini juga semakin cantik dengan adanya gugusan pulau-pulau kecil serta kapal pinisi yang bersandar di dermaga. Setelah mengunjungi Pulau Sabolo, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menkes Singapura kemudian melanjutkan liburan di Pulau Rinca. Selain Pulau Komodo, Pulau Rinca ini juga menjadi salah satu habitat asli hewan endemik Komodo Tribuners. Fasilitas di Pulau Rinca pun telah ditata lebih rapi, sehingga wisatawan yang ingin melihat satwa Komodo dapat mengunjungi Pulau Rinca dengan aman dan nyaman. Setelah puas menjelajahi Pulau Rinca, Sandiaga Uno dan Menkes Singapura lantas menutup kegiatannya dengan melakukan aktivitas snorkeling di Manta Point. Di mana Manta Point ini merupakan tempat untuk bisa bercengkrama langsung dengan satwa air langka yaitu ikan manta atau spesies ikan pari terbesar di dunia Tribuners. Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengungkapkan Indonesia, khususnya Labuan Bajo, memiliki unique selling point yang tidak dimiliki Singapura. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi destinasi wisata terbaik tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di dunia Tribuners. Diketahui sebelumnya, kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno kali ini, selain untuk menjamu tamu kehormatan Menkes Singapura yang baru saja rampung mengikuti rangkaian KTT G20 di Bali, selain itu untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak wisatawan Nusantara berwisata di Indonesia saja. Hal ini pula yang menjadi strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi yang diproyeksikan bakal menghantam dunia pada tahun 2023. Benar, selesai tragedi Halloween pada Sabtu malam 29 Oktober 2022 lalu, Itaewon banyak menyita perhatian publik. Sebab akibat adanya tragedi tersebut, ada ratusan orang yang meninggal dunia di kawasan itu, Tribuners. Diketahui sebelumnya, di kawasan Itaewon, masyarakat merayakan Halloween di sebuah gang dengan banyak hiburan. Saat acara berlangsung, pengunjung memakai topeng dan kostum Halloween untuk memeriahkan acara. Namun naasnya pengunjung yang datang semakin tak terkendali hingga menumpuk dan saling berdesakan sekira pukul 22:20 waktu setempat, Tribuners. Dilansir dari Kompas.com, terdapat sejumlah fakta terkait Itaewon. Pertama, kawasan ini disebut sebagai kawasan multikultural, Tribuners. Dikutip dari situs Korea Tourism Organization, Itaewon ditetapkan sebagai zona wisata pada tahun 1997. Saat itu, Itaewon sendiri menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 20.000 orang asing.
Pasalnya, nama Itaewon banyak dikenal sejak Korea Selatan menjadi tuan rumah Asia Games Seoul pada tahun 1986, Olimpiade Seoul 1988, serta sejumlah konferensi internasional. Sejak saat itulah, Itaewon menjadi kawasan wisata populer di Korea Selatan dan orang asing mulai berdatangan. Seiring berjalannya waktu, Itaewon banyak dihuni warga asing dan perkembangannya semakin pesat. Perkembangannya juga didukung dengan tidak terikatnya kawasan itu oleh norma-norma budaya konservatif Korea, sehingga Itaewon menjadi tempat yang relatif identik dengan kebebasan. Bahkan banyak aktivitas di sana yang melakukan pembayaran dengan aneka jenis mata uang, begitu pula dengan bahasa yang digunakan. Lalu fakta kedua terkait Itaewon adalah Itaewon ini menjadi salah satu destinasi belanja populer di Korea Selatan. Di sepanjang jalannya, ada sekitar 2.000 toko yang menjual berbagai barang mode seperti tas dan juga pakaian. Terdapat pula toko-toko barang antik yang membentang dari Hotel Hamilton menuju Bangwon Road, Tribuners. Kemudian fakta ketiga, Itaewon ini memiliki masjid raya. Sebagai kawasan yang multikultural, berbagai kelompok agama bisa ditemukan di Seoul, khususnya Itaewon. Tidak terkecuali populasi Muslim, Tribuners. Meski pemeluk agama Islam di sana tetap merupakan minoritas, namun Itaewon memiliki sebuah masjid raya, yakni Masjid Pusat Seoul. Masjid ini dibuka pada tahun 1976 dan merupakan masjid pertama di Korea Selatan. Sementara itu, fakta keempat, Itaewon ini populer dengan kehidupan malam. Di kalangan wisatawan asing, kawasan ini bisa dikatakan menjadi top of mind untuk klub dan bar terbaik di Seoul selain Hongdae. Berbagai tempat minum bisa ditemukan di sejumlah sudut jalan. Kawasan yang satu ini juga memiliki lusinan toko dan layanan yang ditujukan untuk turis. Benar, selesai tragedi Halloween di Itaewon, sejumlah acara di Korea Selatan dibatalkan, termasuk pesta tahunan yang biasa digelar oleh SM Entertainment, Tribuners. Di mana tahun ini, SM Entertainment berencana melakukan streaming red carpet untuk pesta SM Town Wonderland 2022. Namun selesai tragedi di Itaewon pada Minggu 30 Oktober dini hari, SM Entertainment mengumumkan bahwa acara tersebut batal digelar. Bahkan tak hanya streaming langsungnya, namun juga seluruh pesta Halloween SM Entertainment Wonderland 2022 resmi batal. Pembatalan ini diumumkan SM Entertainment melalui sebuah pernyataan, Tribuners. Di akhir pernyataan, SM Entertainment juga turut menyampaikan bela sungkawa atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 29 Oktober malam, ada setidaknya 154 orang tewas dalam perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Mengutip dari Sky News, pemadam kebakaran setempat mendeteksi penyebab jatuhnya korban jiwa dalam acara ini karena kondisi yang menyesakan. Ribuan orang berkumpul di jalan sempit dekat Hotel Hamilton. Meskipun untuk penyebab pastinya secara resmi belum dikeluarkan dan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Dan dalam peristiwa ini, lebih dari 800 personel layanan darurat dikerahkan ke jalan untuk merawat yang terluka. Lipo Plaza Manado menggelar kegiatan The Impossible Blind Reading di Kecamatan Mapanget, Kota Manado pada Minggu 30 Oktober 2022, Tribuners. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa komunitas mobil dan motor yang ada di Manado. Dalam kegiatan ini juga terdapat pameran mobil antik yang ditampilkan untuk masyarakat Manado.
Kurang lebih ada 16 mobil antik yang dipajang di Hall Lipo Plaza Manado, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nilton Durado dari Tribun Manado. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Ariska. Sebanyak 16 mobil antik dipajang di Mall Lipo Plaza Manado yang berada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Ini merupakan salah satu rangkaian festival yang digelar oleh pihak Lipo Plaza selama 3 hari. 16 mobil antik ini adalah bentuk kerjasama antara Lipo Plaza dan salah satu Oto Kawanua, komunitas mobil antik di Manado, yaitu Oto Kawanua. Dan kegiatan ini sendiri bukan hanya pameran mobil antik saja, pihak Lipo Plaza juga menghadirkan berbagai event, mulai dari kompetisi dance, reading blind atau berkendara dengan mata tertutup yang mengikuti semua mall di Lipo Plaza, mengelilingi mall Lipo Plaza Kota Manado, dan apresiasi juga ditunjukkan dari masyarakat terhadap kegiatan ini. Pihak Lipo Plaza menyambut kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 hari, dan kemarin juga sudah diserahkan beberapa penyerahan hadiah. Namun untuk atraksi mengelilingi mall sambil dengan mata tertutup masih akan diumumkan nanti malam, jadi belum ada hasil yang keluar. Sedangkan untuk mobil-mobil antik ini banyak masyarakat Manado yang datang, dari pantauan kami banyak masyarakat Manado yang datang, kemudian berfoto dengan keluarga. Dan pada pameran ini paling ramai itu terjadi pada hari Minggu kemarin, banyak sekali masyarakat yang datang. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang dibuat oleh Lipo Plaza setelah pandemi, karena banyak sekali tenan yang mulai tutup di Lipo Plaza, dan kegiatan ini tujuannya adalah untuk kembali mengajak masyarakat Manado untuk datang ke Lipo Plaza pasca pandemi. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Nilton Durado dari Tribun Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Selain pantai, Anda juga bisa mengunjungi Danau Buyan saat ke Bali. Danau yang satu ini menawarkan keindahan dan suasana sejuk yang cocok untuk melepas penat, Tribuners. Dilansir dari tribunbali.com, Danau Buyan ini kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkemah dan juga trekking, baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, Tribuners. Diketahui keindahan Danau Buyan ini identik dengan kesakralannya serta hutan lindung yang masih sangat alami di sekelilingnya. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat secara langsung keindahan danau yang dikelilingi gunung dengan pemandangan hijau dan menakjubkan, Tribuners. Diketahui sebelumnya, Danau Buyan ini memiliki luas mencapai 490 hektar dan merupakan danau terbesar dengan kedalaman lebih dari 87 meter. Terletak pada ketinggian sekitar 1.350 mdpl, Danau Buyan memiliki area konservasi wisata seluas 15.000 hektar. Air danau yang melimpah ini biasanya oleh warga sekitar dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sawah serta perkebunan, Tribuners. Keindahan di tempat wisata ini bisa Anda nikmati hanya dengan membayar tiket masuk sebesar 10.000 saja. Namun, harga tersebut belum termasuk tarif parkir kendaraan yang Anda gunakan, Tribuners. Tribuners, Taman Marga Satwa Ragunan kerap menjadi tujuan wisata pilihan saat berada di Jakarta. Namun sebelum berlibur ke sana, Anda harus perhatikan beberapa hal terlebih dahulu, Tribuners. Anda juga harus pastikan untuk membawa kartu C-Card. Dilansir dari tribuntravel.com, kartu C-Card ini menjadi metode pembayaran yang berlaku untuk liburan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Namun sejak 25 Oktober 2022 lalu, ada perubahan harga kartu C-Card untuk liburan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Tribuners. Dari pantauan di akun Instagram @ragunanzoo, ada 2 jenis kartu C-Card yang ditawarkan untuk liburan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Pertama, kartu C-Card dengan harga Rp45.000 dan memiliki saldo Rp20.000. Kedua, ada kartu C-Card dengan harga Rp75.000 dan saldo terisi Rp50.000.
Harga kartu C-Card untuk liburan ke Taman Marga Satwa Ragunan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2022, Tribuners. Sementara untuk tarif atau tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan tidak berubah. Untuk tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan kini bisa didapatkan dengan dua cara. Sebelumnya, tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan ini hanya bisa dibeli secara online. Namun kini, tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah bisa lagi dibeli langsung di loket, Tribuners. Meski demikian, Anda yang tak mau mendapatkan pembatasan kuota bisa tetap melakukan registrasi online minimal H-1 kunjungan. Sementara itu, harga tiket Taman Marga Satwa Ragunan ini juga terbilang masih sangat terjangkau, yakni hanya dibanderol seharga Rp4.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp3.000 saja untuk anak-anak. Dan tiket ini tidak bisa dibeli dengan menggunakan Anda beli dengan menggunakan kartu C-Card, Tribuners. Untuk mendapatkan kartu ini, Anda bisa beli di semua loket Taman Marga Satwa Ragunan. Namun setelah dibeli, kartu C-Card tidak bisa di-refund ataupun sisa saldo masih bisa berlaku. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagi Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews edisi Senin 31 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sada Sirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 14 unit barak karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Navasindo di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh Singkil, ludes terbakar pada Minggu 30 Oktober. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun bangunan beserta barang milik penghuni ludes dilahap api. Hanya sebagian kecil barang milik korban yang berhasil diselamatkan. Hal itu terjadi lantaran konstruksi bangunan dari kayu sehingga api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Dede Rosadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dede. Ya Mei, dapat saya laporkan bahwa 14 unit barak milik perusahaan asal Malaysia yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh terbakar pada kemarin siang. Dari 14 unit barak yang terbakar tersebut, 11 unit ditempati, sementara 3 unit tidak ditempati. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, dan saat ini para korban masih mengungsi di tenda milik BPBD Kabupaten Aceh Singkil atau Badan Penanggulangan Kabupaten Aceh Singkil yang dipasang di lokasi sejak tadi malam. Dan saat ini dapat saya laporkan bahwa bantuan sudah mengalir kepada para korban, salah satunya dari Polres Aceh Singkil tadi mengantar bantuan berupa sembako. Sementara saat kejadian kebakaran sendiri kemarin, api sangat cepat merambat ke bangunan-bangunan yang posisinya memang berdekatan atau bertempelan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Ini kemudian juga
ke lokasi yang ada di tengah perkebunan, menyulitkan untuk bantuan pemadam kebakaran. Perusahaan PT Nafasindo yang sudah memiliki armada kebakaran mendatangkan armada kebakaran sebanyak 2 unit ke lokasi, namun saat tiba bangunan sudah keburu rata dengan tanah sehingga pemadaman api hanya dilakukan ketika bangunan memang sudah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, sementara untuk penyebab kebakaran sejauh ini memang belum diketahui karena masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun dugaan sementara kebakaran ini disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satlantas Polres Pelalawan melakukan pengalihan arus di Jalan Lintas Timur kilometer 55 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada Kamis 27 Oktober. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya kerusakan jembatan di kilometer 57. Arus lalu lintas dari Kota Pekanbaru diarahkan ke Kota Pangkalan Kerinci untuk mobil bertona ringan, sedangkan kendaraan bertona seberat diminta mengantri hingga jembatan pengganti tersebut selesai diperbaiki. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Pelalawan terjadi pengalihan arus atau pengalihan lalu lintas oleh Satlantas Polres Pelalawan pada Kamis pekan lalu di Jalan Lintas Timur kilometer 55. Kendaraan yang berasal dari Kota Pekanbaru terpaksa harus dialihkan melalui Jalan Lintas kilometer 55 ke arah Kota Pangkalan Kerinci, yang biasanya mereka harus melewati Jalan Lintas Timur yang berada di kilometer 57. Akibat adanya kerusakan jembatan atau bagian jembatan yang ambles di kilometer 57 sehingga arus lalu lintas dialihkan. Sedangkan arus lalu lintas dari Kabupaten Siak yang seharusnya melewati kilometer 57 juga dialihkan dari jalan kilometer 5 jalan koridor Langgam ke arah Kota Pangkalan Kerinci dan selanjutnya akan menerobos ke kilometer 55. Berdasarkan konfirmasi kami yang Satlantas Polres Pelalawan, kejadian amblasnya jembatan tersebut terjadi sejak pukul 5 pagi. Kemudian diambil kebijakan dan pengaturan lalu lintas oleh belasan personil Satlantas Polres Pelalawan dan mengalihkan arus tersebut dan menjaga arus lalu lintas selama proses perbaikan. Setelah 3 jam proses perbaikan, arus lalu lintas kembali normal namun digunakan sistem buka tutup karena jembatan yang baru saja diperbaiki juga harus dijaga ketahanannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan PT Adikarya sebagai pelaksana proyek perbaikan Jalan Lintas Timur, sebenarnya bagian yang ambles merupakan jembatan pengganti karena jembatan lama yang ada di Jalan Lintas Timur kilometer 7 sudah dirubuhkan dan akan dibangun jembatan baru sesuai dengan kontrak perbaikan Jalan Lintas Timur yang merupakan jalan nasional dari Kementerian PUPR. Nah, saat proyek perbaikan jembatan baru dilakukan, PT Adikarya membangun jembatan pengganti dari besi dan plat besi. Jembatan yang pengganti inilah yang mengalami amblas pada bagian tengah, yakni plat besi turun ke bawah sehingga tidak layak dilalui kendaraan. Memang semestinya kendaraan kecil dan bermotor ringan sebenarnya masih bisa lewat, namun agar petugas dan pekerja dari PT Adikarya bisa fokus mengerjakannya sehingga Jalan Lintas Timur di kilometer 57 ditutup total dan dilakukan pengalihan sehingga proses pengerjaan berjalan dengan cepat dan lalu lintas kembali normal dan lancar meskipun menggunakan sistem buka tutup. Demikian laporan saya, Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru.com di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini bersama Kasat Lantas Polres Pelalawan, Ibu AKP Lili Sulfiani SIK. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bu, bisa diterangkan kondisi lalu lintas kita sekarang di kilometer 55 ini, Bu Lili? Ya, kita lihat sendiri seperti yang ada di belakang, terjadi antrian kendaraan khususnya yang bermuatan dari arah Pekanbaru. Ya. Dikarenakan ada perbaikan jembatan di kilometer 57. Ya.
Namun untuk yang mobil penumpang kita arahkan melewati jalur 2 yang ada di Kabupaten Pelalawan. Iya, siap. Sejak jam berapa tadi Bu kita melakukan pengaturan Bu? Untuk informasinya kami terima dari jam 5 subuh tadi. Iya. Nah, kemudian anggota di lapangan sudah setengah 6 sudah bergeser. Siap. Untuk melakukan pengalihan arus. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah terurai. Kemudian yang antrian menunggu selesai perbaikan jembatannya estimasi sampai 3 jaman. Siap. Apa himbauan kita kepada pengendara Bu? Kami himbau bagi pengendara khususnya dari arah Pekanbaru menuju Kerinci agar tetap berhati-hati. Di kilometer 55 ada pengalihan arus agar kecepatannya tetap dikontrol karena mengingat banyaknya antrian kendaraan yang bermuatan. Siap. Oke Bu, terima kasih Bu Lili, selamat bertugas kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan Kementerian PUPR memasang terpal di mahkota longsor Cadas Pangeran pada Minggu 30 Oktober. Longsor terjadi pada Sabtu 29 Oktober sore. Batu-batu besar menggelinding dan menimpa 2 unit mobil hingga kendaraan tersebut rusak. Terpal sendiri dipasang agar ketika hujan, air tidak langsung menyentuh mahkota longsoran yang mungkin memicu longsor susulan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Kiki Andriana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kiki. Baik, benar Mei, pasca kejadian tebing setinggi 50 meter di Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang, BPBD Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan pihak Kementerian PUPR untuk memasangi terpal di kawasan atau di area mahkota longsor. Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tebing amrol terjadi di jalan penghubung Bandung Cirebon, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Halo rekan Kiki. Pada Sabtu sore dan penumpang bus hingga harus dilari kejadian terpak. Halo? Suara Anda terputus-putus terdengar oleh kami, mungkin bisa diulangi lagi laporan Anda. Oke. Rekan Kiki, suara Anda terputus. Benar, Mei, pasca kejadian tebing setinggi 50 meter di kawasan Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang, pihak BPBD Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan pihak Kementerian PUPR memasangi terpal di area mahkota longsor. Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tebing amrol terjadi pada hari Sabtu kemarin, tepatnya di kawasan Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa tersebut, batu-batu besar menggelinding dan menimpa 2 unit kendaraan yang tengah melintas. Dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 orang penumpang minibus mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak BPBD, potensi longsor masih terjadi di kawasan tersebut lantaran pihak BPBD menyebut curah hujan tinggi diprediksi bakal terjadi mengguyur kawasan wilayah Sumedang. Selain itu, Bupati Sumedang Dotni Ahmad Munir menyebutkan untuk penyebab longsor di kawasan Tanjung Cadas Pangeran tersebut diakibatkan adanya saluran air yang tidak terurus dan menyebut akan segera dilakukan atau ditangani oleh pihak Kementerian PUPR. Tak hanya itu, buntut dari kejadian tersebut, Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan memperingatkan kepada para pengendara kendaraan yang bertonase tinggi untuk
tidak melintasi kawasan tersebut, sekalipun melintasi kawasan tersebut, pihaknya mengimbau kepada pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraannya dalam waktu lama di kawasan tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Kiki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penumpang Fortuner serta logistik BPBD Sumedang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari kita kan mau biasa lah sini, terus langsung jatuh mobilnya. Nah yang di depan itu langsung yang ketimpa yang besar ini. Nah kita yang kecil-kecil, cuman kan karena kita udah ambil kanan sedikit, otomatis nggak ngenai kejatuhan batu yang kedua. Kalau Mbak posisi lagi ngapain? Ya lihat jalan biasa. Nggak lihat. Ada berapa orang di dalam mobil? Di dalam mobil 4 orang. Terus waktu kejadian lalu lintas kondisinya gimana, Mbak? Ramai apa gimana? Ramai. Cuman dari arah berlawanan itu sepi. Sepi ya. Itu rencananya mau kemana, Mbak? Mau pulang. Mau pulang. Berapa orang rumah? Di mobil? 4 orang. 4 orang. Sedang melakukan pemasangan terpal. Namun demikian ya, karena seperti dimaklumi bahwa jalur Cadas Pangeran ada jalur yang punya kerawanan tinggi khususnya longsor. Jadi penanganannya harus permanen ya, cepat ya. Artinya dari sisi tata kelola air atau manajemen air. Mudah-mudahan ya kita dari Kementerian PU ya, BPBD dengan tentunya dibantu yang lainnya depan setelah penanganan darurat harus segera dilakukan secara permanen dengan melakukan tata kelola atau manajemen air yang lebih baik. Susulan mungkin masih berpotensi karena BMKG juga kan memberikan informasi ke kita bahwa sekarang sudah memasuki hujan, apalagi memasuki November itu curah hujan akan lebih tinggi. Dengan demikian tentu potensi longsoran susulan maksudnya mestinya pasti orang-orang dari Kementerian PU. DPD Golkar Karanganyar resmi mengusung Ilyas Akbar Al-Madani, putra dari Bupati Karanganyar saat ini Juliat Mono, sebagai calon Bupati Karanganyar di Pilkada 2024 mendatang. Keputusan mengusung Ilyas Akbar Al-Madani yang saat ini menjabat Ketua DPD 2 Partai Golkar Karanganyar merupakan keputusan hasil rapat kerja dan rapat pimpinan daerah Partai Golkar Karanganyar yang dilaksanakan secara terbuka di lapangan Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso pada Sabtu 29 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Saya akan menyampaikan informasi terkait hasil dari rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah atau rakerja dan rapinda Partai Golkar Kabupaten Karanganyar di lapangan Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, di mana menghasilkan beberapa poin. Salah satunya mengusung Ilyas Akbar Al-Madani, Ketua DPD 2 Partai Golkar Karanganyar, maju sebagai calon Bupati Karanganyar untuk 2024 nanti. Selain itu juga dari Rapinda tersebut juga mencalonkan Bupati Karanganyar Juliat Mono sebagai anggota Dewan DPR RI perwakilan dari Karanganyar, dan Bondan kader dari Wonogiri untuk maju ke DPRD Jawa Tengah. Sementara itu untuk profil sendiri untuk Ilyas Akbar Al-Madani itu merupakan putra dari Bapak Bupati Karanganyar dan Juliat Mono dan Siti Komsia, dan merupakan cucu dari sesepuh NU dan sesepuh Muhammadiyah di Karanganyar. Dan untuk usia sendiri masih tergolong muda karena kelahiran dari tahun 98. Dan pada tahun usia yang masih muda dia menempati beberapa tempat penting, jabatan penting termasuk Ketua DPD 2 Golkar Karanganyar.
Demikian. Baik, terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur digegerkan dengan ditemukannya tengkorak manusia yang mulai membusuk di lembah Gunung Inelika pada Kamis 27 Oktober. Tengkorak manusia itu pertama kali ditemukan oleh Adrianus Lengi saat sedang menebas semak belukar untuk membuka kebun baru. Dugaan sementara tengkorak manusia tersebut milik Kosmas Koda, warga kampung Bobou, Kelurahan Faubata, Kecamatan Bajawa yang dikabarkan menghilang sejak 28 September. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Patrianus Mio Jawa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Patrianus. Baik, selamat sore rekan. Silakan rekan Patrianus. Baik, terima kasih rekan Mei dan Sobat Tribuners di mana saja Anda berada. Dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan bahwa benar ada penemuan mayat di kaki bukit atau kaki gunung Inelika pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 pekan ini, Mei. Jenazah tersebut dipastikan merupakan jenazah dari Kosmas Koda, warga kampung Bobou, Kelurahan Faubata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di mana menurut anak korban Adrianus Go, umur 26 tahun, menyampaikan bahwa ayahandanya itu telah menghilang sejak tanggal 28 November tahun 2022 ini. Nah, Adrianus menyampaikan bahwa ayahnya itu mengalami sedikit keterbelakangan mental karena selama kurun waktu tahun 2022 ini sudah 4 kali dikabarkan sering kabur dari rumah, namun berhasil ditemukan oleh warga dan dikembalikan ke rumah. Namun pada tanggal 28 November kemarin ayahnya itu sempat pergi dari rumah dan menghilang dalam waktu yang cukup lama, sehingga pihak keluarga kemudian melakukan upaya pencarian termasuk melaporkan hilangnya ayahanda mereka ke pihak kepolisian Resort Ngada. Namun hingga warga kemudian melakukan upaya pencarian di sekitar Gunung Inelika berdasarkan petunjuk dari paranormal. Namun hingga jenazah itu ditemukan, upaya pencarian itu belum berhasil dilakukan oleh keluarga. Sebelum akhirnya ditemukan tengkorak oleh warga dari desa Watukapu. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Patrianus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Minggu 30 Oktober mendadak ramai dengan berkumpulnya ratusan relawan pemadam kebakaran. Mereka berkumpul bukan untuk memadamkan api atau melakukan aksi demo, melainkan untuk mengikuti Lomba Firefighter and Rescue Team Challenge 2022. Perlombaan ini akan memperebutkan piala bergilir Bupati Kutai Kartanegara yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang kemarin halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara ramai dengan berkumpulnya ratusan relawan pemadam kebakaran dan mereka mengikuti Lomba Firefighter and Rescue Team Challenge 2022. Dan perlombaan ini nantinya juga akan memperebutkan piala bergilir
Bupati Kukar yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kutai Kartanegara. Dan perlombaan ini juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, dan di mana acara ini berlangsung meriah meskipun para relawan kemarin harus bersaing untuk menjadi yang terbaik dan memperebutkan Piala Bupati. Dan Bupati Edi Damansyah mengatakan bahwasannya perlombaan ketangkasan kebakaran dan penyelamatan ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi mereka, terutama para relawan di Kukar. Dan kemarin ada puluhan tim Balakarcana yang hadir dan antusias untuk mengikuti lomba ini, di mana peserta lomba juga tidak hanya berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, melainkan juga ada dari Kota Samarinda. Dan lomba pemadam kebakaran ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2022 selama 2 hari, diikuti dari 23 tim untuk lomba pemadam kebakaran dan 20 tim untuk lomba penyelamatan. Dan masing-masing yang mengikuti lomba ini diantaranya dari Kecamatan Tenggarong, kemudian ada dari Loajanan dan Tenggarong Seberang, dan beberapa kecamatan lainnya seperti Loak Hulu, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, dan Sebulu juga mengirimkan perwakilan relawan ke agenda lomba pemadam kebakaran ini. Dan hal ini juga sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana pembinaan pemadaman kebakaran atau bencana di lingkungan Kutai Kartanegara, dan ini juga mendapatkan support dari BPBD Kukar terkait dengan peningkatan SDM dan keterampilan mereka. Dan lomba pemadam kebakaran ini juga bertujuan untuk saling menguatkan antar relawan agar antara Kota Tenggarong dan Kota Samarinda, apalagi relawan dari Kota Samarinda juga kerap membantu apabila di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi bencana atau musibah. Dan mengingat di Kabupaten Kukar juga kerap terjadi kebakaran di pemukiman, kemudian banjir, tanah longsor, dan hal ini juga membutuhkan penanganan bencana di lapangan yang mumpuni. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hingga Minggu 30 Oktober, sebanyak 148 ton kargo logistik ajang balap motor World Superbike 2022 telah tiba di Bandara Lombok. Logistik tersebut diangkut oleh 2 pesawat kargo jenis Boeing 777 Freighter, masing-masing milik maskapai Qatar Airways dan Ethiopian Airlines. Setelah menurunkan muatannya di Lombok, kedua pesawat tersebut kemudian bertolak ke Hong Kong. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali apa yang disampaikan bahwa gegap gempita gelaran event internasional World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai terasa. Logistik para pembalap dari seluruh dunia telah tiba di Bandara Internasional Lombok sejak Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 hingga Minggu tanggal 30 Oktober sebanyak 148 ton kargo logistik ajang balap motor World Superbike 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika telah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Logistik tersebut diangkut oleh 2 pesawat kargo jenis Boeing 777 Freighter, masing-masing milik maskapai Qatar Airways dan Ethiopian Airlines. Setelah menurunkan muatannya di Lombok, kedua pesawat tersebut kemudian bertolak ke Hong Kong. Pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR8062 tiba lebih dulu pada Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 15.48 waktu Indonesia Tengah. Berangkat dari Doha, Qatar, pesawat dengan kode registrasi A7 BFW ini membawa muatan seberat 81,82 ton. Perlengkapan event World Superbike ini kemudian dibawa dengan 13 truk kargo menuju sirkuit Mandalika.
Setelah itu, pesawat Ethiopian Airlines nomor penerbangan ET3657 mendarat di Bandara Lombok pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 00.58 waktu Indonesia Tengah. Pesawat berkode registrasi ETA-VT ini datang dari Djibouti mengangkut kargo seberat 67,3 ton. Menggunakan 12 truk kargo logistik WSBK Mandalika 2022 ini dibawa ke venue balap Mandalika. Selanjutnya masih ada satu pesawat lagi kargo logistik WSBK yang dijadwalkan tiba pada esok hari, yakni Selasa 1 November 2022. Rencananya logistik terakhir WSBK pembalap WSBK Mandalika akan diangkut menggunakan Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH6427 jenis Airbus A330-200 Freighter yang berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, sejumlah pembalap WSBK juga telah menginjakkan kakinya di Pulau Lombok untuk mengikuti event World Superbike yang menurut jadwal akan digelar pada 13 sampai dengan 15 November mendatang. Sebagai informasi Tribuners, bahwa event World Superbike atau WSBK merupakan gelaran kedua yang digelar di sirkuit Mandalika setelah sebelumnya setahun yang lalu. Event yang sama yakni WSBK Mandalika juga telah digelar pada Oktober 2021. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Helmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Lelaki seorang disabilitas bernama Wawang Sunarya sukses menjadi perajin action figure. Wawang Sunarya sendiri memiliki hobi membuat boneka berukuran 25 cm. Hobi itu timbul sejak tahun 2012 kala Wawang mengaku bosan bekerja di sebuah korporasi dan memilih menyambung hidup dengan membuat action figure berbahan clay. Awalnya ia hanya membuat action figure untuk koleksi pajangannya, akan tetapi seorang teman mengajak Wawang ke sebuah pameran action figure di Kalibata, Jakarta Selatan. Bahkan action figure buatan Wawang kini sudah ada yang sampai di Jerman. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nur Mahadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nur Mahadi. Ya, Mei, di studio. Saya menemui seorang penyandang disabilitas yang memang memiliki hobi untuk membuat action figure dan juga menjadi seorang atlet renang seperti itu. Memang awalnya ia hanya membuat action figure untuk koleksi pajangan saja. Akan tetapi seorang teman mengajak Wawang ke sebuah pameran action figure di Kalibata, Jakarta Selatan. Usai dari pameran, Wawang langsung mencoba memasarkan produknya lewat platform media sosial. Ia mengaku semenjak membuat action figure, Wawang pernah memasarkan produknya hingga Jerman. Tak hanya itu, Mei, ia juga sempat membuat maskot Betawi setinggi kurang lebih 60 cm dan dibeli oleh Kemensos seharga 8 juta rupiah. Dalam sehari, Wawang mengaku bisa memproduksi hingga 2-3 buah action figure. Saat ini ia bekerja di Betawi Online Gallery, khusus pembuatan topeng, ondel-ondel, berbagai ukuran. Dari usahanya membuat action figure, Wawang mengaku bisa membantu ekonomi keluarganya, serta menghidupi istri dan juga anaknya. Ia juga mengaku sempat di acara talk show di televisi seperti di Brownies hingga Hitam Putih. Nah, di balik itu semua, Mei, ternyata Wawang juga merupakan seorang atlet renang disabilitas yang mampu meraih 1 medali emas dan 2 perak dalam rangka Paralimpik daerah pada tahun 2018. Ketertarikannya dalam dunia renang dimulai sejak tahun 2016. Saat itu Wawang mengaku belum tahu jika hobinya bisa disalurkan dalam kejuaraan renang. Diketahui saat ini Wawang akan bersiap menuju kejuaraan Peparda yang akan diselenggarakan pada 19 November 2022 mendatang di Kota Bekasi. Nah, sebagai persiapan, ia pun melakukan latihan di Makobrimob Kelapa II Depok setiap hari Senin hingga hari Kamis. Wawang juga mengaku optimis bisa memenangkan kejuaraan tersebut pada bulan depan dengan membawa medali emas. Sekian informasinya, Mei, di studio dan juga Tribuners.
Terima kasih rekan Nur Mahadi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Lebih dari 35 spesies burung air bermigrasi dari Asia Utara ke pesisir timur pantai Sumatera Utara. Kehadiran unggas yang terbang sepanjang ribuan kilometer dari belahan bumi utara ini terlihat di Pantai Sejarah, Kabupaten Batubara pada Sabtu 29 Oktober petang. Kehadiran burung air ini diketahui berdasarkan penelitian Yayasan Warisan Hidup Sumatera dengan pengamatan melalui beberapa teropong di tepian Pantai Sejarah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alija. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dibuat kesal oleh jawaban yang selalu berubah-ubah dari asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi. Hakim sampai memberikan ancaman bisa dipidana karena jawabannya berbelit-belit. Diketahui Susi diperiksa sebagai saksi di persidangan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Majelis Hakim saat itu menanyakan seberapa sering Verdi Sambo tinggal di rumahnya di Jalan Saguling setelah pindah dari Kemang pada Juli 2021. Saat itu Susi menjawab tidak tahu, tetapi hakim mencecar agar Susi tidak menjawab tidak tahu secara cepat. Sebaliknya mengingat kembali peristiwa yang ditanyakan. Hakim mengatakan jawaban Susi selalu berubah dan menanyakan alasannya. Hakim bahkan menyebut jika keterangan Susi berubah-ubah maka hakim akan memerintahkan JPU untuk memproses Susi. Susi kemudian menjawab Verdi Sambo selalu menginap di rumahnya di Jalan Saguling sejak pindah dari rumahnya di Jalan Bangka. Keterangan Susi kemudian kembali diuji hakim, pukul berapa Verdi Sambo biasa keluar rumah dan pukul berapa dia pulang dari bertugas.
Sebagaimana diketahui, Susi merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang juga turut dijadikan saksi dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai informasi, Barada Richard Eliezer alias Baradae berkomitmen akan berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya, yakni pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini diungkapkan saat diminta oleh pihak keluarga Brigadir J untuk bersikap jujur di persidangan ke depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober lalu. Baradae berkomitmen akan membela Brigadir J untuk yang terakhir kalinya. Ia juga tak percaya dan meyakini jika Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang selama ini dituduhkan oleh pihak Verdi Sambo. Lebih lanjut, Baradae juga akan siap menerima apapun konsekuensi hukum yang akan diterimanya dalam kasus ini. Diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini turut menyeret Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Akan kami tampilkan tayangan kesaksian dari asisten rumah tangga Verdi Sambo yaitu Susi. Berikut tayangan ini untuk Anda. Dalam kamar, maka dia harus ditungguin sama asisten yang sama-sama perempuan, kecuali tidak ada di situ. Kenapa saudara tiba-tiba pergi? Itu nggak masuk di akal. Saya pergi. Ya kan saudara pergi meninggalkan, toh? Ketika saudara Riki dan Kuat datang, ya. Apa alasan saudara meninggalkan? Ya, pengen beres-beres aja di bawah. Bukan, karena saudara banyak bohongnya. Nggak masuk di akal. Kuat itu cuma sopir loh. Riki ini ajudan. Sementara Putri Chandrawati adalah istrinya Jenderal Bintang 2. Jauh sekali levelnya. Nggak masuk di akal, gitu loh cerita saudara ini. Saudara bercerita, bersaksi seperti ini, tujuannya adalah menguatkan sangkaan bahwa ada masalah di Magelang. Apakah sebelum saudara Putri jatuh, saudara tahu di mana posisi saudara Joshua? Saya tidak melihat. Saudara tidak tahu sama sekali sebelum saudara disuruh naik ke atas, ke kamarnya saudara Putri melihat. Saudara melihat nggak Joshua ada di mana? Saya tidak melihat. Tapi pas saya sebelum Kuat nyuruh untuk naik, saya di kamar ART samping. Terus? Saya ada Om Joshua melintas dari garasi. Samanya cerita kalian di dalam BAP. Saya melihat saudara Joshua melintas. Itu sama keteranganmu yang disampaikan antara terdakwa. Warga Pelabuhan Ratu dihebohkan dengan video viral ikan berserakan di Desa Pantai Citepus. Maksud kami di Pantai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 28 Oktober malam. Rizal Jalaluddin, wartawan Tribun Jabar di Kabupaten Sukabumi langsung melakukan penelusuran untuk menemukan fakta ikan berserakan tersebut. Hasil penelusuran, ikan berukuran kecil itu benar berserakan di Pantai Citepus, tepatnya di wilayah Pantai Ruang Terbuka Hijau Citepus yang lebih dikenal dengan Pantai Balai Desa Citepus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar terjadi ikan berserakan di Pantai Balai Desa Citepus, Ruang Terbuka Hijau pada Jumat malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum diketahui lokasi berserakannya ikan-ikan tersebut, video memang sempat viral di media sosial dan sejumlah warga di kawasan Pantai Citepus mulai dari Istana Presiden hingga Istiqomah. Ada beberapa yang tidak menemukan, namun setelah ditelusuri memang lokasinya ada di kawasan Pantai Ruang Terbuka Hijau Balai Desa Citepus pada Jumat malam kemarin. Dan informasi kami dapat dari salah seorang pedagang, Ujang Dian Herdiana atau lebih dikenal dengan Kang Aji, mengatakan bahwa ribuan ikan tembang yang berserakan tersebut terbawa oleh gelombang tinggi. Jadi saat itu terjadi pada saat
adanya gelombang tinggi dan membuat warga kaget ketika melihat ribuan ikan berserakan di pantai Citepus. Saat itu pun pedagang, para pengunjung, bahkan hingga tukang parkir langsung berlarian memburu ribuan ikan yang berserakan tersebut. Menurut keterangan Aji, bahwa ikan berserakan tidak berselang lama, hanya sekitar 20 menitan. Saat itu terjadi kembali gelombang tinggi dan ribuan ikan yang berserakan sudah tidak ada. Warga pun yang mengambil ataupun memburu ikan-ikan yang berserakan tersebut ada yang sampai mendapat puluhan kilo, bahkan Aji sendiri mendapat sekitar 5 kg. Berdasarkan data yang kami terima bahwa sampai saat ini tidak ada lagi ikan-ikan yang berserakan di pantai Citepus, tepatnya di lokasi yang terjadi pada Jumat kemarin, yakni di ruang terbuka hijau ataupun pantai Balai Desa Citepus. Dan informasi kami dapat dari BMKG sendiri bahwa memang hal tersebut ataupun adanya ikan yang berserakan di pantai Citepus akibat adanya fenomena upwelling, sehingga ikan berserakan dan hal itu tidak ada kaitannya dengan bencana gempa ataupun tsunami. Demikian, Mei. Kan ada ikan berserakan di pantai Citepus ini, faktanya memang benar atau seperti atau gimana? Iya, emang benar Pak, benar. Kejadian jam berapa? Itu jam 9 Pak. Jam 9. Jam 9, pas gelombang lagi besar aja Pak. Lagi besar aja. Berapa lama kejadian? Itu paling 20 menit Pak, lagi gelombang besar, berapa kali gelombang gitu gini semuanya ikannya ke sini, ke darat Pak. Tadi warga memang berbondong-bondong untuk menangkap ikan. Iya, semuanya dikasih tahu, warga pada ngambil-ngambilin semuanya. Sampai pedagang, pengunjung pun sampai ikut pengunjung ambil. pun ada yang ngambil juga. Akang, si Bapak polisi itu ada yang ngambil. Akang sendiri tadi dapat berapa kilo? Pak, 5 kilo, ada 5 satu kilo. kantong plastik gede. Ikannya memang tidak terhitung ya, hanya mencapai ribuan atau gimana? Ribuan itu mah Pak Ribuan. ikannya Pak. Masalahnya kan ada berapa orang, ada sekitar 20 orang itu. Yang ngambil. Yang ngambil, termasuk pengunjung juga itu, yang ngambil juga. Siap. Panjangnya tadi kira-kira 3 cm, dari 4 cm Pak. 3 cm 4 cm. Iya, Ikan ikan. apa sih, udah tahu belum? Namanya ikan apa sih? Temang. Oh, seperti temang gitu. Temang. Oke, siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Berani mencoba alias tidak takut gagal adalah prinsip yang mengantarkan Yayan Setiawan berhasil menjadi pengusaha lele di kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Dengan modal terbilang mini, ayah 3 anak ini mampu mengembangkan bisnis lelenya. Yawan melanjutkan bisnis ikan lelenya ini berdiri sejak tahun 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Yolanda Putri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Yolanda. Ya baik Mei, dan selamat sore Tribuners. Memang Yayan Setiawan atau dikenal saat ini adalah merupakan salah satu peternak ikan lele yang berada di kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Bisnis ikan lelenya ini sudah ia dirikan sejak tahun 2017. Selain memang awalnya hobi, ternyata lokasi tempat tinggal Yayan sendiri memang mendukung untuk membuat usaha tambak ikan lele. Ia mengatakan bahwa untuk benih ikan lele itu sendiri berasal dari pemasok yang berada di kawasan tempat tinggalnya atau sekitaran Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Untuk mendapatkan ikan lele yang siap dikonsumsi, menurutnya membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Ribuan lele yang ada di tambaknya ini diberikan pakan setiap pagi dan juga sore hari. Jika sudah panen, Yayan mendistribusikannya ke Pasar Setu Bekasi, Pedurenan, dan juga Bojongsari. Menurutnya, 5 tahun menjadi pengusaha lele banyak tantangan dan rintangan yang dihadapinya. Yayan mengaku bahwa tantangan terberat menjadi pengusaha ikan lele yakni salah satunya saat hewan ternaknya terkena penyakit. Ia mengatakan ternyata tak hanya tambak yang ia miliki berada di kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Yayan juga telah merintis usaha keduanya di kawasan Mustika, Padurenan. Selain itu, pria yang karib disapa Yayan ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan budidaya ikan lele di kolam jaring apung, di mana menurutnya lahan budidaya bisa sangat luas jika dilakukan di kolam jaring apung, lalu juga pengontrolan ikan bisa dilakukan dengan mudah dan juga menciptakan lingkungan yang alami sehingga ikan bisa tumbuh optimal. Namun selain itu, ada pun kekurangan jika menggunakan kolam jaring apung, yakni diantaranya
suhu air kolam ikan lele akan sulit dikendalikan. Ikan lele rawan terserang penyakit dan bisa hanyut serta mudah rusak apalagi saat musim hujan, serta ikan mudah lepas jika jaring rusak ataupun berlubang. Dan kedepannya, Yawan berharap harga pakan ikan lele tidak meningkat, lantaran hal tersebut dapat menyulitkan usahanya. Begitu, Mei? Baik, terima kasih rekan Yolanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Yayan Setiawan selaku pengusaha lele. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulai aja dari awal. Awal-awalnya pada dasarnya berdiri foto PT pemotongan PT Lestari. Pemotongan ayam. Di situ banyak-banyak limbah ayam yang dibuang. Lalu saya berpikir, toh kenapa kita nggak ternak lele aja, bisa dimanfaatin daripada dibuang. Itu. Jadi akhirnya saya berusaha membuat peternakan lele, karena di lingkungan saya ini ada tambak situ gede. Akhirnya saya berinisiatif di tambak, membuat tambak sistem keramba, tambak apung seperti ini, pakai drum-drum, pakai baja ringan diseling dengan bambu untuk meringankan biaya. Seimbang begitu ya Pak ya? Iya, untuk meringankan biaya bambunya. Kalau baja ringan semua kan terlalu mahal ya biayanya. Gitu. Jadi untuk meminimalisirkan biaya menggunakan bambu begitu. Iya. Pak, kalau untuk aktivitas dari ukuran 45 kita 45 4 sampai 5 cm. Oh, 4 sampai 5 cm awalnya. Kita deder ya. Nah, kalau kita nggak mau deder, kita juga bisa juga pemijahan. Tapi karena di sini udah terlalu repot, akhirnya kita sistemnya beli deder aja yang ukuran 4 sampai 5 cm. Jadi itu ada langganan sendiri Pak di mana kawasan Bekasi juga? Langganan banyak, jadi pemasoknya ada beberapa peternak dari teman-teman. Jadi kolaborasi gitu ya, kerjasama sama teman-teman yang lain. Berarti dari awalnya 4 cm sampai hingga ukuran besar bisa dipanen, konsumsi daging. Ya sekitar kurang lebih ya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Karena kenapa 3 bulan? Karena kita mempergunakan sebagian pelet pabrik, sebagian sudah besar disambung dengan limbah. Jadi dipadu-padankan dipadu, ya, pelet saja. Iya, agar meraup keuntungan lebih besar. Iya, gitu. Cara strateginya begitu ya? Iya, cara strateginya karena sekarang ini kan produksi pakan pelet pabrik itu sudah sangat tinggi, jadi agak sulit. Jadi harganya mahal gitu ya? Mahal sekali. Pak, kalau untuk aktivitas Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin hari. Susi memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer alias Baradae. Selama persidangan, Susi kerap memberikan jawaban tidak tahu, termasuk saat ditanya seberapa sering Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tinggal di rumah pribadi di Jalan Saguling 3. Ia juga menjawab tidak tahu ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya tentang perbaikan CCTV. Hakim kemudian bertanya kepada Susi apakah ia diperintah untuk selalu menjawab tidak tahu. Hakim kemudian memperingatkan Susi untuk memberikan keterangan yang konsisten. Hakim Wahyu mengatakan Susi dapat terancam hukuman pidana jika memberikan keterangan bohong. Sebelumnya, kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengatakan ada 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. 12 saksi yang dihadirkan adalah asisten rumah tangga, sopir hingga ajudan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Di antaranya 4 orang saksi yang bekerja di rumah Saguling, 2 orang saksi yang bekerja di rumah Bangka, 2 orang saksi yang bekerja di rumah Duren 3 dan 4 ajudan serta sopir. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Dalam sidang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi soal siapa yang melahirkan anak terakhir Putri Chandrawati bernama Arka. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Susi jumlah anak dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian Susi menjawab anak Verdi Sambo dan Putri berjumlah 4 orang.
Selanjutnya, Imam bertanya siapa saja nama anak Verdi Sambo dan Putri, namun hanya anak terakhir yang disebut Susi tanpa ada nama Sambo di belakangnya. Menurut kesaksian Susi, Arka berusia 1,5 tahun dan lahir di rumah Bangka, Kemang, Jakarta. Kemudian tiba-tiba hakim bertanya soal siapa yang melahirkan Arka yang disebut Susi anak terakhir dari Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam hal ini hakim bertanya sampai 3 kali terkait hal itu dan selalu dijawab Susi bahwa Arka merupakan anak dari Putri Chandrawati yang lahir pada 23 Maret 2021. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyemprot Susi karena keterangannya berubah-ubah. Dalam sidang itu, Susi dinilai tidak kooperatif dan berbohong dalam memberikan keterangan. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan Susi soal kepindahan keluarga Verdi Sambo dari Jalan Bangka Kemang ke Jalan Saguling, Jakarta pada 2021 lalu. Lalu Hakim menanyakan Susi apakah istri Verdi Sambo Putri Chandrawati ikut pindah ke Jalan Saguling. Kemudian Susi pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan hakim tersebut. Lalu hakim kembali mencecar apakah Verdi Sambo sering mendatangi Jalan Saguling menemui istrinya kepada Susi. Lalu hakim pun kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi, namun kali ini jawaban Susi justru berbeda soal seberapa sering Verdi Sambo tinggal di Jalan Saguling. Berikutnya, hakim pun mempertanyakan jawaban Susi yang berbeda-beda di persidangan. Hakim mengancam akan mempidanakan Susi jika terus berbohong di persidangan. Lantas hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi. Kemudian Susi pun menjawab bahwa Verdi Sambo sering datang dan menginap di rumahnya di Jalan Saguling bersama Putri. Lalu hakim pun memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses hukum Susi jika nantinya keterangannya berbeda dengan saksi-saksi lainnya di kasus pembunuhan Brigadir J. Korea Selatan kini sedang berduka akibat perayaan Halloween yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Sebanyak 153 orang tercatat meninggal dunia atas peristiwa yang disebut tragedi Halloween Itaewon tersebut pada Sabtu 29 Oktober malam. Berdasarkan penuturan saksi mata, ribuan orang muda berpesta dengan baju Halloween yang menyeramkan. Tanpa diketahui sebabnya, mereka saling dorong di tengah dentuman musik yang sangat keras. Yang memprihatinkan saat ratusan muda-mudi tumbang tak ada orang yang menolong. Mereka malah sibuk merekam peristiwa tersebut untuk selanjutnya disebarluaskan. Sebagian besar korban tewas di tragedi Halloween Itaewon adalah remaja berusia 20-an tahun dan dewasa muda. Pesta Halloween Itaewon berubah mencekam setelah kerumunan besar memadati gang di kawasan kehidupan malam ibu kota Korea Selatan, Seoul tersebut. Sejumlah saksi mata menceritakan detik-detik peristiwa mengerikan itu. Terdengar jeritan dan minta tolong dari korban Itaewon, namun tak terdengar karena suara musik yang begitu kencang. Bahkan dari video yang beredar, tak sedikit orang yang berdesak-desakan, wajahnya perlahan membiru karena kekurangan oksigen. Seorang pelajar bernama Kim Sojung merasa lega karena bisa selamat dari insiden mengerikan yang berlangsung pada Sabtu 29 Oktober malam di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Kim Sojung hadir bersama beberapa temannya menggunakan kostum bak nelayan ke acara yang sudah tertunda karena pandemi COVID-19 tersebut. Malam menyenangkan berubah mencekam dimulai sekitar pukul 20 waktu setempat. Ribuan orang berdesakan di sebuah gang sempit dekat Hotel Hamilton yang membuat 153 nyawa melayang. Kim Sojung yang ada di antara kerumunan tersebut mengaku hampir tak bisa melangkah maju. Kim Sojung menyerah dan ingin berbalik arah, namun tetap tidak bisa. Tak lama kemudian, Kim Sojung bercerita ada sekelompok anak muda yang mendorong dengan keras sembari menuruni bukit. Jalanan di gang tersebut diketahui memang menurun. Para pemuda tersebut berteriak dorong-dorong hingga menyebabkan orang-orang terjatuh. Orang-orang berteriak minta tolong namun suaranya seperti tenggelam karena musik yang terdengar begitu kencang. Akhirnya Kim Sojung dan temannya berhasil merangkak keluar kemudian ditarik seseorang ke sebuah kedai minuman.
Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin menginstruksikan tenaga medis puskesmas untuk memberikan penanganan lanjutan terhadap RN, asisten rumah tangga yang diduga dianiaya majikannya di Jakarta. Hal itu disampaikan Mulyana saat menyambangi rumah RN di Kampung Salongok, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia menginstruksikan tenaga medis puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap korban. Di kesempatan itu, Mulyana menyampaikan keprihatinan atas apa yang menimpa salah seorang warga Cianjur. Karena itu, pemerintah daerah akan turut mendorong agar segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sebelumnya, Ceceng, paman korban, menuturkan kondisi kesehatan RN berangsur membaik setelah menjalani perawatan selama 3 hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kendati demikian, menurutnya keponakannya itu masih mengalami trauma atas perlakuan tak manusiawi mantan majikannya. Ceceng berharap korban mendapat pendampingan untuk trauma healing guna mengembalikan kondisi psikisnya. RN diduga dianiaya majikannya saat bekerja di Jakarta. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga mengaku disuruh tidur di balkon tanpa pakaian. Lebih dari 35 spesies burung air bermigrasi dari Asia Utara ke pesisir timur pantai Sumatera Utara. Kehadiran unggas yang terbang sepanjang ribuan kilometer dari belahan bumi utara ini terlihat di Pantai Sejarah Kabupaten Batubara pada Sabtu 29 Oktober petang. Kehadiran burung air ini diketahui berdasarkan penelitian Yayasan Warisan Hidup Sumatera atau WHIS dengan pengamatan melalui beberapa teropong di tepian pantai sejarah. Burung air ini bermigrasi lantaran perubahan suhu di tempat sebelumnya, yaitu Asia Utara, dan beraktivitas di Kabupaten Batubara. Dua orang pembobol ATM di 7 tempat kejadian perkara di Lampung tertangkap polisi. Para pembobol ATM ini tertangkap saat beraksi di ATM Mandiri Holland Bakery Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Kamis 27 Oktober. Kapolsek Natar, Polres Lampung Selatan Kompol Enrico Donald Sidauruk mengungkapkan kedua pembobol ATM adalah Wahyu Hidayat, 29 tahun, dan Supriyadi, 30 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus.
Kompol Enrico Donald Sidauruk mengungkapkan keduanya mengakui telah melakukan pembobolan ATM, yakni 4 ATM di Bandar Lampung, 1 ATM di wilayah Pringsewu, dan di Natar Lampung Selatan ada 2 TKP. Sementara itu di wilayah hukum Polsek Natar selain di ATM Mandiri Holland Bakery Haji Mena, pembobolan juga dilakukan di ATM Mandiri area Rumah Sakit Natar Medika pada Rabu 26 Oktober sekitar pukul 13.43 waktu Indonesia Barat. Enrico mengungkapkan kedua pelaku itu tertangkap saat hendak melakukan aksinya di ATM Mandiri Holland Bakery Haji Mena pada Kamis 27 Oktober. Selanjutnya, unit Reskrim bersama vendor Bank Mandiri melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan 2 tersangka, yaitu Wahyu Hidayat dan Supriyadi. Keduanya tertangkap tangan saat melakukan aksi pembobolan mesin ATM. Ketika diinterogasi petugas, kedua tersangka mengakui telah melakukan bobol mesin ATM Bank Mandiri. Enrico mengungkap pelaku membobol ATM dengan alat obeng dan kawat yang telah dimodifikasi. Mereka memakai alat tersebut menarik uang tanpa mengurangi saldo ATM milik tersangka. Pelaku mengakui telah membobol gerai ATM areal Rumah Sakit Natar Medika dengan cara serupa sehingga berhasil menarik uang sebesar Rp2.500.000. Saat di ATM areal Rumah Sakit Natar Medika ada sebanyak 3 orang laki-laki berdasarkan rekaman CCTV masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri. Kemudian salah satu pelaku menjongkel mesin ATM dengan alat dan mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000 dari mesin ATM tersebut. Kedua tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Mapolsek Natar. Sedangkan 1 tersangka lainnya masih dalam buruan petugas. Polisi mengamankan barang bukti 1 buah obeng dengan gagang plastik berwarna merah dan 1 buah kawat dengan panjang sekitar 40 cm yang sudah dimodifikasi. Rohimah, seorang asisten rumah tangga asal Garut menjadi korban penyekapan dan penganiayaan majikannya sendiri di perumahan Bukit Permata Blok G1 RT 4 RW 22 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Rohimah bekerja di rumah majikannya yang berinisial J dan L di Bandung Barat. Ibunda Rohimah bernama Ikah mengatakan anaknya itu sudah bekerja dengan majikannya selama kurang lebih 5 bulan. Namun komunikasi korban dengan keluarga di Garut sempat terputus 1 bulan setelah korban bekerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mei, selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Rohimah ya, ART, asisten rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dan penyekapan oleh kedua majikannya di Bandung Barat, ternyata merupakan warga Garut dan warga Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Kampung Cinangor. Setelah kami temui orang tua korban atau orang tua Rohimah, yaitu Ikah, mengatakan bahwa selama ini komunikasi dirinya dengan sang anak terputus. Komunikasi hanya dilakukan 1 bulan setelah Rohimah bekerja di majikan tersebut di Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu diketahui Rohimah kerja di majikannya itu selama 5 bulan. Komunikasi terjalin bulan pertama, kiriman uang gaji pun masuk begitu ke keluarga korban yang ada di Garut. Namun setelah itu keluarga korban dengan Rohimah terputus begitu komunikasinya. Ini setelah diselidiki memang menurut pengakuan dari Rohimah melalui orang tuanya bahwa handphone beserta alat-alat data dirinya selama ini begitu disita oleh majikannya. Ini memang majikannya selama ini berkomunikasi dengan orang tua Rohimah dan mengatakan bahwa Rohimah baik-baik saja, padahal nyatanya
Rohimah selama ini begitu dilakukan kekerasan oleh kedua majikannya di rumah majikannya di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini memang keluarga korban tengah menunggu ya, karena Rohimah masih dirawat di Rumah Sakit Pelita Asih di Bandung, dan saat ini memang keluarga tengah berkumpul di rumahnya, termasuk para tetangga. Ini memang Rohimah ini juga sudah mendapat perlindungan hukum, yaitu diberi kuasa hukum oleh Abdesi Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut. Jadi ini tengah berupaya proses hukum begitu, setelah tadi siang kedua tersangka secara resmi ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka begitu. Dan saat ini memang keluarga korban juga tengah berupaya meminta bantuan sejumlah pihak, karena memang nantinya setelah Rohimah pulang ke Garut, memang Rohimah perlu mendapatkan perawatan psikologi tentunya. Dan tadi Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Pemkab Garut bersedia mendampingi korban hingga untuk pemulihan psikis dari korban sendiri. Baik, Mei. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia.
Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Selamat pagi Tribuners, Anda menyaksikan live update Tribun News pagi edisi Senin 31 Oktober 2022. Pagi ini kami akan sajikan informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners, sidang lanjutan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J akan digelar pada hari ini Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dihadirkan 12 saksi, mulai dari ajudan atau ADC hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa pada Selasa 25 Oktober lalu. Wahyu meminta jaksa penuntut umum menghadirkan ke-12 saksi tersebut pada Senin 31 Oktober 2022. Adapun 12 orang yang akan bersaksi dalam sidang Baradae, di antaranya 4 orang merupakan ART dan security yang bekerja di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, yakni Susi Sartini, Rojiah Damianus Laba Kobam atau Damson Security. Rumah itu merupakan lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat perencana pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Tak hanya ART dan security di rumah Jalan Saguling 3, security dan ART di rumah Verdi Sambo lainnya Selasa pun akan bersaksi dalam sidang Baradae, yakni rumah yang berlokasi di Jalan Bangka 11A, Mampang, Jakarta Selatan. Selain ART dan security, ada 4 orang ajudan dan sopir Verdi Sambo yang akan bersaksi dalam sidang Baradae hari ini. Mereka adalah Azan Romer sebagai ajudan, Daden Miftahul Haq, Prayogi Ikta Rawikaton, sopir, dan Farhan Sabila. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izra Mahendra merespons terkait penangkapan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Yusril menilai penangkapan penggugat ijazah Presiden Jokowi oleh polisi terkait kasus dugaan penistaan agama tampak kesan pemerintah menggunakan kekuasaan dalam menghadapi kasus tersebut. Yusril berujar penangkapan Bambang Trimulyono selaku penggugat ijazah Jokowi memang tak berkaitan dengan kasus tersebut. Namun demikian kesan pemerintah campur tangan melalui polisi yang menangkap Bambang tak terhindarkan. Yusril mengatakan penangkapan Bambang berujung pada pencabutan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran kuasa hukum Bambang yakni Egi Sujana dan Ahmad Khosdinuddin tak bisa berkoordinasi dengan klien mereka untuk menyiapkan pembuktian di pengadilan. Yusril menuturkan pencabutan gugatan merugikan Jokowi karena kasus gugatan ijazah palsu tak kunjung usai. Para pendukung dan para pejabat pemerintah serta sahabat dan teman seangkatan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media.
Mereka menyatakan menjadi saksi ijazah Jokowi adalah asli. Namun sebaliknya, Bambang dan para pendukungnya tak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada. Hal tersebut untuk terus melancarkan serangan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro membeberkan alasan elektabilitas Prabowo Subianto anjlok menjelang Pilpres 2024. Ia mengungkit soal kekecewaan pendukung Prabowo pada pilihan presiden 2019 yang lalu. Diungkapkan tingkat elektabilitas dari Prabowo saat ini cenderung menurun dan masih pada kisaran 20%. Bawono menerangkan ada sejumlah faktor elektabilitas Prabowo menurun menjelang pemilihan presiden 2024. Satu di antaranya soal kekecewaan pendukung Prabowo dan Pilpres. Maksud kami pada Pilpres 2019 lalu. Sebagaimana diketahui setelah kalah dari Pilpres 2019 lalu, Prabowo memutuskan bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ia menjelaskan konsekuensi dari keputusan itu membuat Prabowo Subianto tak lagi sebagai preferensi pilihan politik mereka. Terlebih dari mereka yang merasa tak puas terhadap pemerintahan saat ini. Bawono membeberkan tingkat elektabilitas dari Prabowo saat ini belum mencapai 30%. Bahkan masih pada kisaran 20% serta cenderung menurun. Ia mengungkapkan bila dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu, elektabilitas Prabowo saat ini jauh menurun. Kendati anjlok, ia menuturkan Prabowo masih masuk ke dalam jajaran tokoh politik yang memperoleh elektabilitas tertinggi. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Salah satu lembaga survei memasukkan Prabowo Subianto dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit tertinggi selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Partai Keadilan Sejahtera PKS membeberkan 5 alasan partainya mengusulkan Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya ada 5 nama hasil aspirasi anggota Majelis Syuro yang diusulkan untuk ditawarkan kepada calon mitra koalisi. Hal tersebut disampaikan juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid sesuai hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro 7 PKS. Alasan pertama, Khalid berujar, dalam dinamika perkembangannya, tim komunikasi koalisi melanjutkan diskusi lebih lanjut. Dari 5 nama tersebut, diskusi dipimpin PKS mengerucut menjadi 1 nama yang akan dikomunikasikan di tim kecil bersama Nasional Demokrat dan Demokrat, yakni Ahmad Heriawan. Kedua, dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat, setiap partai dalam posisi setara atau equal partnership. Partai berhak mengajukan usulannya untuk dibahas bersama secara rasional dan objektif di tim kecil. Ketiga, Ahmad Heriawan diklaim pilihan tepat karena memiliki 3 kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan, yakni punya kapasitas untuk menang. Kemudian punya kapasitas mengelola pemerintahan, di mana Aher sukses memimpin Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun. Selama kepemimpinannya, Jawa Barat mendapatkan lebih dari ratusan penghargaan dari institusi di dalam dan luar negeri. Alasan kelima adalah Aher memiliki kapasitas mempersatukan. Sejumlah organ relawan Ganjar Pranowo menuding adanya upaya adu domba di balik isu Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP periode 2024 hingga 2029 mendatang. Mereka menyatakan relawan yang memunculkan isu tersebut bukan bagian dari relawan Ganjar. Doa untuk Jokowi menjadi ketum PDIP periode 2024 hingga 2029 tersebut pertama kali digulirkan oleh organ, mengatasnamakan relawan koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau Kami Ganjar. Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal Relawan Ganjaris, Kris Chandra, justru mempertanyakan siapa sesungguhnya relawan Kami Ganjar. Kris mencurigai ada penyusup atau relawan siluman yang sengaja mengatur orkestrasi isu tersebut, dengan tujuan mengadu domba antara Ketum Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ganjar Pranowo dan Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut Kris, relawan Ganjar Pranowo seharusnya bersinergi dengan partai, sebab bagaimanapun yang bisa mengusung seorang sebagai capres adalah partai, bukan relawan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan isu Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan untuk mengadu domba. Menurut Ganjar, penggagasnya adalah penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Menurut Ganjar, ia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai yang paham aturan dan relasi di partai. Mengenai suksesi Ketua Umum, lanjut Ganjar, Kongres Partai sudah mengatur dengan sangat rapi agar isu tersebut tak menjadi bola liar. Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi mengkantor isu tersebut. Menurut Ganjar, nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus EKTP. Ganjar pun meminta agar relawan manapun tak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Koordinator Aksi Supporter Damai Ubaidillah mengatakan pihaknya meminta agar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikannya saat aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat pada Minggu 30 Oktober pagi. Para supporter dalam aksi itu juga meminta Iwan Bule memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur. Selain itu, para supporter juga membawa 5 tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mereka meminta pihak berwenang mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Para supporter juga meminta diadakannya kongres luar biasa PSSI menyusul adanya tragedi Kanjuruhan. Menuntut Aspros PSSI sebagai provinsi Indonesia melakukan hal itu dan melakukan mosi tak percaya kepada PSSI. Tuntutan keempat yakni mereka meminta polisi menghentikan kriminalisasi semua kegiatan supporter. Selanjutnya tuntutan kelima menuntut aparat keamanan humanis tak menggunakan gas air mata, pentungan, dan senjata api. Sekira 300 supporter sepak bola turut serta dalam aksi tersebut. Aksi itu digelar oleh supporter gabungan dari berbagai pendukung tim. Mereka meminta agar tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu diusut tuntas. Polisi akhirnya memeriksa 2 penanggung jawab festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Besar Komarudin. Pada Minggu 30 Oktober 2022, Komarudin menyatakan 2 penanggung jawab itu diperiksa terkait penjualan tiket yang tak sesuai kapasitas lokasi. Festival musik berdendang bergoyang itu diketahui terpaksa dihentikan kepolisian karena dugaan ketidakprofesionalan pengelolaan acara. Konser tersebut rencananya digelar pada Jumat 28 Oktober hingga Minggu 30 Oktober. Namun polisi meminta konser hari ketiga dihentikan. Soal penghentian festival musik berdendang bergoyang, Komarudin mengatakan kebijakan tersebut terpaksa diterapkan seusai menganalisis situasi di lapangan. Pada data Sabtu 29 Oktober per pukul 20 malam, ada 21.000 lebih penonton di lokasi. Kemudian sekira pukul 22 lebih 10 menit polisi memutuskan acara tersebut dihentikan. Satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berinisial AE berusia 23 tahun dilaporkan kabur pada Sabtu 29 Oktober petang. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan menduga napi tersebut kabur dengan cara memanjat pagar. Tony menyebutkan napi yang kabur tersebut merupakan napi kasus narkotika. Napi kasus narkoba tersebut mendapat hukuman 14 tahun dan sekarang masih dalam pencarian. Tony mengatakan saat ini pihaknya dibantu dengan TNI Polri sedang mencari napi kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut. Diketahui kejadiannya terjadi saat sore selepas salat maghrib.
Kita beralih ke mancanegara, Tribuners. Jumlah korban tragedi pesta Halloween di kawasan hiburan dan turis Itaewon, Seoul, Korea Selatan hingga Minggu 30 Oktober 2022 malam bertambah menjadi 154 orang. Korban meninggal dunia dan 132 orang terluka menurut data dari Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan. Jumlah korban Itaewon ini bertambah 1 orang dari update sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan sedang menangani ribuan laporan mengenai orang hilang setelah insiden Itaewon, kawasan turis asing yang dekat dengan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Dari total korban tewas, 98 diantaranya perempuan dan 56 laki-laki. Foto dan video memperlihatkan orang-orang berdesak-desakan dan korban bergelimpangan. Belasan ribu atau ratusan ribu orang berkumpul di kawasan tersebut berdesak-desakan di jalan yang sempit. Kejadian ini merupakan satu tragedi yang mengerikan, yang mengingatkan publik Indonesia mengenai tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban meninggal dunia merupakan wanita berusia 20 tahunan. Sedikitnya 26 warga negara asing atau WNA dari 14 negara tewas dalam kerumunan massa saat pesta Halloween diadakan saat pesta di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam siaran pers minggu ini. Hingga saat ini korban tewas dalam tragedi mematikan itu mencapai 154 orang. Selain itu korban juga didominasi remaja dan dewasa muda berusia 20 tahunan. Tragedi mematikan tersebut menjadikannya sebagai satu bencana terburuk di negara itu. Di sisi lain, pemerintah Korsel telah mengadakan emergency meeting dan emergency response untuk secara sigap melakukan evakuasi terhadap korban. Dengan demikian akan bisa meminimalisir bertambahnya korban jiwa. Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia mengungkapkan ada 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban luka ringan dalam tragedi Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Data tersebut berdasarkan data KBRI Seoul pada Minggu 30 Oktober 2022 sekira pukul 12:30 siang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Yuda Nugraha pada Minggu 30 Oktober 2022. Yuda mengatakan kedua WNI itu sudah dalam keadaan sehat. Mereka sempat dibawa ke rumah sakit namun kini telah dipulangkan. Kendati demikian, tak dijelaskan identitas dan luka ringan seperti apa yang dialami kedua WNI tersebut. Pasca tragedi tersebut, KBRI Seoul telah menyiapkan hotline yang dapat dihubungi melalui nomor 082 105394254. Menurut Yuda, pihak KBRI dan otoritas setempat juga akan terus melakukan koordinasi terkait kondisi WNI yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Diberitahukan sebelumnya korban di pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan mencapai 154 orang. Sebagian besar adalah remaja berusia 20 tahunan dan dewasa muda. Perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan berubah menjadi duka seusai ratusan orang tewas. Satu korban meninggal dunia adalah seorang aktor bernama Lee Ji-han. Kabar meninggalnya Lee Ji-han disampaikan oleh 2 sahabatnya yang juga merupakan peserta Produce 101 Season 2 pada Minggu 30 Oktober 2022. 2 sahabat Lee Ji-han yakni Park Hee-sok dan Kim Do-yoon menuliskan kabar duka tersebut di Instagram. Kabar Jihan meninggal juga dikonfirmasi oleh agensinya 935 Entertainment dalam pernyataan resmi. Pihaknya mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Lee Ji-han. Saat ini jenazah masih disemayamkan di Rumah Sakit Myeongji dan akan dimakamkan pada 1 November esok. Lee Ji-han adalah aktor kelahiran 29 Oktober 1998. Ia meninggal dalam usia 24 tahun saat perayaan Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober malam.
Namanya mulai dikenal saat berpartisipasi dalam program musik MRED, yakni Produce 101 Season 2 yang tayang pada 2017. Namun sayangnya dalam acara tersebut ia tereliminasi pada episode 5 setelah menduduki ranking ke-98. Selain itu, Lee Ji-han juga terkenal sebagai aktor yang membintangi berbagai serial drama seperti The Butterfly Dream. Terungkap fakta gang yang menjadi lokasi tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan hanya memiliki lebar 4 meter. Bahkan mobil saja susah memasuki gang tersebut. Sebagaimana diinformasikan, tragedi pesta Halloween Itaewon telah menewaskan 154 orang. Sejumlah media di Korea Selatan melaporkan para peserta pesta merangsek masuk setelah ada seorang selebriti muncul di sebuah tempat di sekitar gang. Diungkapkan 100.000 orang memadati gang sempit di Itaewon tersebut. Hal ini untuk merayakan pesta Halloween pertama di Korea Selatan sejak pandemi COVID-19. Ratusan orang berkumpul di gang sempit Itaewon dekat Hotel Hamilton. Jumlah massa makin bertambah lantaran beberapa orang keluar dari hotel. Massa makin melonjak datang dari stasiun kereta bawah tanah Itaewon. Akibatnya orang-orang lalu saling dorong. Beberapa dari mereka jatuh dan tertindih. Parahnya mereka yang mengalami sesak napas dan henti jantung. Ambulans yang datang mengalami kesulitan menjangkau lokasi lantaran padatnya massa dalam gang tersebut. Pihak polisi lantas naik ke atap mobil untuk memerintahkan massa memberi jalan bagi ambulans dan meninggalkan lokasi. Diketahui gang yang menjadi lokasi ternyata hanya berlebar 4 meter saja. Bahkan mobil pun susah masuk. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Choi Song-bom mengatakan jumlah korban yang tinggi akibat dari banyaknya orang terinjak-injak selama acara Halloween. Warga Arab Saudi turut merayakan pesta Halloween tahun ini. Pesta yang identik dengan budaya barat tersebut digelar di kota Riyadh. Warga berkumpul di Boulevard Riyadh yang disulap menjadi tempat penyelenggaraan pekan menyeramkan atau Scary Weekend. Memakai berbagai kostum berlangsung mulai pada Kamis 27 Oktober hingga Jumat 28 Oktober. Pengunjung festival diberi entry gratis asalkan mengenakan kostum menyeramkan. Acara ini dibuat untuk menunjukkan kreativitas warga Saudi dalam bentuk desain kostum. Tujuannya adalah membuat festival beratmosfer menyenangkan, menggetarkan, dan menggairahkan dengan adu kreativitas kostum. Abdul Rahman, seorang warga yang menghadiri festival Halloween Arab Saudi mengaku, gabung dengan perayaan ini sekedar untuk bersenang-senang. Ia mengaku tak tahu soal hukum halal dan haram Halloween yang kerap menjadi kontroversi di Timur Tengah. Perayaan Halloween sendiri sejak lama dihindari di negara-negara Teluk Arab. Namun tahun ini warga Arab Saudi menganggapnya sebatas acara hiburan yang tak merugikan siapapun. Pengunjung pesta Halloween di Riyadh sendiri membawa kostum menyeramkan dan bermacam selama perayaan. Sebagian pengunjung memilih kostum monster berbasis mitologi. Sebagian lain memilih momok legenda urban seperti zombie atau sosok pahlawan super barat seperti Catwoman. Sebagian lain memilih momok legenda urban seperti zombie. Amira, seorang pengunjung yang mengenakan kostum penyihir, mengaku festival ini dapat menyalurkan energi-energi kreatif di dalam diri warga Saudi. Perayaan Halloween di Riyadh sendiri ditutup dengan pesta kembang api menjadi puncak acara yang diwarnai efek-efek suara dan dekorasi seram di Boulevard Riyadh City. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap saksikan live update dengan perkembangan berita lainnya di seluruh kanal Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja.
Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau. Bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kecantikan Tribuners. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di samping saya ini sudah datang dan hadir langsung Dr. Tara dari ZAP Beauty Clinic Lampung. Halo dok. Hai Mbak Cinu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Sehat, alhamdulillah. Nah kalau sudah ada Dokter Tara di sini, artinya ini kita akan membahas seputar kecantikan ya dok ya. Kecantikan kan banyak banget nih dok, nggak soal fashion ataupun facial di area wajah dan badan, tapi kita juga akan membuka dan membedah yang lainnya yang mungkin Tribuners di rumah itu masih belum tahu gitu dok ya. Ini lagi-lagi permasalahan kulit nih dok. Ya, karena kan kita anak-anak milenial, remaja, ini lagi genter-genternya banget permasalahan kulit. Mungkin Dokter Tara bisa jelaskan dulu untuk sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita tentang foto facial nih dok ya. Nah kita hari ini bakal bahas foto facial Tribuners. Mungkin jelasin dulu boleh kali ya dok tentang sebenarnya kalau kulit yang sehat itu kulit seperti apa sih dok? Oke, yang pasti sih kalau misalnya kulit yang sehat itu udah pasti terlihat. Nah, contoh terlihatnya itu emang dia kelihatan lembab, kelihatan nggak bisa dibilang glowing itu pasti sehat ya juga ya. Ataupun jadi maksudnya tuh yang sehat udah pasti glowing, yang glowing udah pasti sehat tuh enggak. Jadi kita ngelihat kadar kelembapannya, terus itu kekenyalannya juga gitu. Terus banyak banget orang yang bilang aduh pori-poriku besar gitu. Jadi yang namanya kulit itu pasti ada pori-pori sih, jadi nggak mungkin tanpa pori-pori. Jadi kalau misalnya terlihat pori-pori, wes kecil itu normal sih. Normal ya dok ya? Karena kadang kan kebanyakan dari kita yang udah pori-porinya kebuka dikit kayak langsung wah kenapa nih gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau pori-pori sendiri itu kebuka itu disebabkan karena apa sih dok? Oke, biasanya sih kalau misalnya pori-pori yang emang udah terlihat besar banget ya, terutama di daerah hidung ya biasanya, itu biasanya emang karena kita rutin banget ekstraksi. Ekstraksi itu jadi kalau ada komedo kita pencetin. Oh iya benar-benar. Jadi habit yang sebenarnya nggak baik ya gitu. Jadi ya dia terbuka gitu, terus terisi lagi, terbuka lagi. Alhasil malah makin besar dia pori-porinya. Jadi sebenarnya memang itu berasal dari habit kita ya dok ya, tanpa kita sadari, dan itu bisa sebenarnya membuat kerusakan pada wajah karena pori-porinya tadi ya dok ya. Sebenarnya kalau pori-pori besar itu dibiarkan itu berbahaya nggak sih dok untuk wajah kita? Kalau dibilang berbahaya sih enggak ya. Kalau
bakal gimana gitu, maksudnya itu nggak berbahaya sama sekali, cuman yang pasti jadi kotoran tuh jadi gampang masuk ya, sehingga mungkin jadi muncullah kotoran itu diem di dalam, terus iya terbentuklah jadinya peradangan yang bisa membuat jadi jerawat. Berarti memang jerawat ini juga timbulnya bisa dari komedo itu tadi ya dok, yang disebabkan karena kotoran masuk ke dalam komedo yang besar tadi, mengendap terus jadi jerawat. Bener, makanya penting banget bersihin wajah yang rutin tuh penting banget. Jangan sampai kita tidur habis seharian aktivitas, apalagi kalau kita pakai make up pakai apa terus kita nggak bersihin wajah kita dengan benar, itu awal dari timbulnya jerawat ya, awal dari munculnya masalah. Nah dok, selain itu kalau untuk menjaga kebersihan wajah itu seharusnya yang kita lakuin tuh seperti apa sih dok rangkaiannya? Sebenarnya sih balik lagi ya, tergantung dari aktivitas kita, tergantung dari apa yang kita pakai. Kalau misalnya seseorang yang memakai SPF dengan orang yang pakai SPF lalu pakai fondi, lalu pakai bedak padat, itu pasti membutuhkan cara pembersihan yang beda gitu. Yang paling enggak tuh minimal tuh kita harus sabunin. Terus untuk pH balance tuh kita pakai toner. Jadi perlu nggak sih dok untuk double cleansing sendiri itu? Sebenarnya sih kalau misalnya emang kita pemakaiannya emang lumayan tebel gitu, double cleansing itu emang sangat disarankan sih untuk membantu supaya dia emang kotorannya terangkat. Tapi ada beberapa jenis kulit orang itu yang nggak bisa double cleansing tuh dok, tapi sebenarnya dia perlu double cleansing, kayak baru satu kali cleansing mukanya udah merah, super sensitif ya. Super sensitif. Nah itu gimana tuh dok solusinya? Sebenarnya sih kita emang double cleansing itu sendiri kan banyak pilihan ya. Ada yang pakai lotion, lalu baru sabun, baru toner. Ada yang emang pakai kayak micellar water gitu. Nah kita harus lebih jeli lagi untuk melihat ingredientsnya gitu. Jadi memang yang kita boleh pilih udah kayak gitu yang sesuai sama kulit wajah kita. Nanti biasanya juga ada tertera sih yang untuk kulit sensitif dan gimana. Jadi memang lagi-lagi ya Tribuners, pemakaiannya itu berdasarkan dengan jenis kulit kita ya dok. Jadi memang harus disesuaikan. Nah lagi-lagi berarti kita tuh harus tahu dong jenis kulit kita itu apa. Iya nggak sih dok? Iya. Nah cara mengenali kulit kita sendiri itu dok, karena kan kebanyakan kadang aku sendiri pun masih bingung nih, kulit aku ini oily skin atau dry skin gitu kan dok ya. Nah cara membedakannya itu seperti apa sih dok? Datang ke Zap aja. Nanti dokternya mungkin boleh kita spill gitu ya, mungkin yang bisa kasat mata gitu loh dok, ditahu oleh Tribuners. Ya sebenarnya sih pada satu wajah itu nggak melulu semuanya oily gitu. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang oily, malah ada spot-spot tertentu yang malah dry gitu. Jadi biasanya ya kalau misalnya kita bangun tidur itu aja udah terlihat berminyak, itu ya biasanya memang oily. Gitu. Jadi memang mendasar lah ya dok yang bisa kita tahu dari jenis wajah kita. Dan tapi sebenarnya itu nggak bisa self diagnose ya dok ya. Lagi-lagi kita harus konsul ke dokter ya Tribuners. Jadi jangan biar nggak salah gitu kan, karena biasanya kan banyak kita kan yang self diagnose kayak wah kulitnya berminyak sekali nih gitu kan ya, apakah kulit saya oily gitu, ternyata sepertinya bukan. Nah, daripada bingung Tribuners, di sini sudah ada Dokter Tara, bisa langsung konsul ke Zap Beauty Clinic ya. Nah dok, sebenarnya yang kulit remaja nih dok, kita berbicara masalah kulit remaja, mungkin rentan umur 19 sampai 20-an dok. Nah itu treatment dan juga yang dibutuhkan untuk kulit mereka seperti apa sih dok? Kalau misalnya kulit remaja kayak gitu, biasanya itu emang produksi sebumnya tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi biasanya emang lagi minyaknya tuh lagi meningkat gitu, sehingga ya kalau misalnya siang udah kelihatan kayak lepek gitu lesu, terus gampang banget terjadinya atau munculnya jerawat, walaupun nggak pada saat-saat tertentu. Kalau misalnya pada saat hormonal yang kayak kita misalnya lagi mau daftar atau lagi menstruasi itu wajar. Benar. Tapi kalau misalnya emang jerawat itu udah menetap,
tapi bukan pada saat yang hormonal, itu sebaiknya sih segera dikonsultasikan ke ahlinya. Oke, gitu. Nah dok, kita memasuki photofacial ini sendiri. Ini kan salah satu treatment unggulan di ZAP ya dok ya. Nah sebenarnya photofacial ini tuh diperuntukkan untuk jenis kulit dan masalah kulit seperti apa sih dok? Oke, jadi photofacial di ZAP itu sendiri ada 2 macamnya. Jadi pertama ada photofacial glowing, yang kedua ada photofacial acne. Nah dari namanya aja kita pasti bisa menggolongkan kan, kalau misalnya yang glowing itu tuh tujuannya mau seperti apa, kalau acne itu seperti apa. Jadi kalau misalnya acne emang biasanya banyak banget nih remaja-remaja yang treatment tersebut, karena memang masalahnya emang buat mengatasi si jerawat itu tadi. Tapi kalau misalnya photofacial glow biasanya emang di antara 30 sampai 50 atau 60 karena untuk mengatasi rejuvenation wajahnya, lalu mengatasi flek-flek ya, melasma ataupun warna kulit yang nggak rata. Oke gitu. Jadi berarti photofacial itu dibagi menjadi 2 ya dok ya. Ada untuk acne dan juga ada untuk glowing nih Tribuners. Jadi Tribuners di rumah tuh bisa langsung pilih aja sesuai dengan kondisi kulit Tribuners. Lagi-lagi kalau masih bingung kondisi kulitnya seperti apa, boleh langsung konsul aja ke ZAP Beauty Clinic Lampung dengan dokter yang memang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Nah kita satu-satu bahas nih dok. Untuk acne sendiri, itu yang seperti apa yang ditangani? Atau semua jenis masalah berjerawat? Biasanya sih yang kita tangani itu yang moderate ya. Moderate itu maksudnya tidak terlalu parah gitu. Kalau misalnya yang moderate aja bisa kita tanganin kan, apalagi ya kalau misalnya cuma sedikit gitu. Tapi kalau misalnya yang parah pun biasanya kita butuh bantuan melalui oral atau misalnya antibiotik oral untuk menangani si jerawatnya. Jadi emang sudah ada ininya sendiri ya, treatmentnya masing-masing gitu. Nah kalau misalnya si photofacial acne sendiri itu tuh jadi banyak step yang bakal kita lakukan pada satu waktu. Jadi pertama kita laser dulu nih. Jadi kan banyak jerawat yang meradang ya, jadi gede-gede misalnya gitu. Nah itu tuh kita tangani dengan AAL namanya. AAL itu sendiri adalah active anal laser. Jadi dia itu mirip dengan suntikan, tapi kita pakainya laser. Gitu. Jadi kita tembakin ke jerawat yang meradang. Itu agak berasa tapi nggak sakit sih gitu. Nggak terlalu yang sakit banget gitu ya dok ya, masih bisa ditahan lah ya. Iya, nggak ada yang sampai nangis kok. Karena beauty is pain. Mau jadi cantik itu semua orang bilang gitu kayaknya. Oke, lanjut dong. Iya, jadi si jerawat yang meradang itu kita AL-in fungsinya untuk mematikan si penyebab jerawatnya. Gitu. Baru setelah itu kita tetap laser juga, tapi itu bukan terfokus ke jerawat-jerawatnya, tapi ke seluruh wajahnya. Itu namanya acne laser. Nah, acne laser sendiri fungsinya untuk mengurangi produksi kelenjar sebum. Nah biasanya emang yang jerawat biasanya memang rata-rata nggak bisa dibilang semua itu kulit wajahnya berminyak, jadi produksi kelenjar sebumnya itu emang tinggi. Nah jadi emang kita acne lasernya itu fungsinya untuk ngurangin minyaknya, terus meratakan warna kulit sama ngecilin pori-pori. Gitu. Banyak banget ya dok manfaatnya. Iya, harus banyak. Manfaatnya banyak banget nih Tribuners. Jadi memang berarti kalau ngambil paket treatment ini itu tuh nggak cuma untuk menyembuhkan acne-nya aja, tapi Tribuners juga sudah dapat beberapa benefitnya tadi ya dok ya. Salah satunya mungkin ngecilin pori, kulit menjadi merata ya dok ya. Wow, dan berarti step-stepnya ini tidak bisa dilakukan cuma satu kali treatment dong dok, untuk mendapatkan hasil maksimal. Bahkan tadi itu baru setengah stepnya dari photofacial acne. Benar. Jadi habis acne, aku lanjutin dulu ya. Boleh. Habis acne laser kita lanjut namanya acne rejuvenation. Nah kalau rejuvenation itu sendiri itu dia nggak pakai laser, tapi kita berbasisnya tuh sinar. Sinar. Itu tujuannya untuk lapisan yang lebih atas dari yang laser tadi. Jadi kita bisa bilang itu lapisan epidermis
Fungsinya juga untuk meredakan si jerawat ataupun beruntusannya, lalu untuk meningkatkan produksi kolagen dan juga untuk mencerahkan kulit. Oke, Gitu. seperti itu. Jadi yang mencerahkan kulit tadi itu sudah sampai finishnya atau masih ada treatment lagi, Dok? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Pokoknya terus lanjut lagi ke Oxy Infusion namanya. Oke, apa Habis itu, Dok? kita acne rejuvenation tadi, Oxy Infusion itu ada serum dari Zep yang emang kita semprotin ke wajahnya klien. Oke. Fungsinya untuk nyehatin stratum corneumnya atau lapisan kulit luarnya. Baru setelah dia Oxy Infusion, ada terakhir namanya soft peeling. Jadi emang ada peelingnya juga, tapi emang soft banget. Gitu. Enggak yang langsung. Enggak yang sampai kayak ganti kulit ular gitu, enggak ya. Jadi bener-bener soft gitu, karena dia soft banget sih memang. Nah itu biasanya setelah foto facial kita saranin 2 jam setelahnya kita langsung cuci muka pakai sabun. Oh gitu. Gitu. Nah itu dari rangkaian dari awal sampai dengan akhir itu bisa dilakukan dalam 1 hari treatment itu semua, ataukah dia berbeda-beda kurun waktunya gitu, Dok? Itu semuanya rentetannya 1 waktu. 1 waktu. Bener. Oke. Tapi emang intervalnya per 2 minggu. Per 2 minggu sekali ya, Dok 2 ya? minggu sekali sampai biasanya. Sampai dia bisa menghasilkan yang maksimal. Benar. Biasanya kalau maksimal tuh berapa kali treatment, Dok? Biasanya sih setelah kita treatment, kita follow up tuh di bulan kedua mau bulan ketiga. Jadi maksudnya gimana nih progresnya, bagus apa enggak gitu. Jadi sudah bisa kelihatan hasilnya ya, Dok ya? Biasanya progres tetap kelihatan sih. Kelihatan, oke. Berarti untuk progres dari yang si photofacial acne tadi itu bisa kelihatan acne-nya bakalan berkurang ya, Dok ya? Jelas. Nah selain berkurang acne-nya, kan ada tuh, Dok, orang yang berjerawat dengan bopeng ya, Dok ya? Nah bopeng ya. itu bagaimana tuh, Dok? Apa masuk dalam treatment ini juga atau ada treatment khususnya? Oke, kalau misalnya kita ngomongin acne scar, si photofacial acne ini belum bisa untuk mengatasi si acne scar-nya. Biasanya acne scar-nya itu kita atasi dengan yang namanya treatment PRP. Gitu. PRP sendiri itu nggak bisa kita lakukan kalau masih banyak jerawat yang meradang. Jadi memang harus kita tuntasin dulu nih masalah jerawatnya, baru nanti bekas jerawatnya dan juga bopeng-bopengnya atau acne scar-nya. Berarti memang ada banyak PR-nya dulu ya, Dok ya. Jadi memang step by step. Dan berarti photofacial ini Tribuners tidak bisa diaplikasikan ke kulit yang berjerawat sedang meradang ya, Dok ya. Jadi PRP. Yang PRP kalau photofacial acne memang harus kita mengatasi jerawat yang meradang gitu. Yang meradang. Kalau photofacial acne tadi berarti apa namanya, acne-nya yang mendingan ya, Dok ya, yang ringan tadi ya. Ringan sampai sedang sih. Ringan sampai sedang. Kalau yang bisa juga untuk yang parah gitu. Tapi harus disembuhin dulu. Tapi kita kombinasikan dengan obat oral tadi yang aku bilang tadi gitu. Benar. Nah Tribuners, jadi kalau pengen tahu rinciannya lebih dalam itu bisa langsung aja, nanti kita bakalan kasih lihat juga alamat Zep ini di mana ya, Dok ya. Jadi mungkin Tribuners yang nonton nanti bisa langsung cus aja kepo-kepoin, langsung datang kan ya ke kliniknya. Nah kita bahas yang glowing nih, Dok. Yang glowing ini kan banyak banget nih zaman sekarang itu lagi tren-trennya apa namanya, wajah seperti cewek-cewek Korea tuh, Dok. Ya kan? Karena ada kata-kata glowing ya. Glowing gitu kan ya. Langsung terpikir cewek-cewek Korea. Benar banget. Nah itu gimana nih, Dok, untuk kalau dari facial photo glowing ini? Foto facial glowing ini sendiri itu sama kayak foto facial acne ya, manfaatnya banyak. Nggak cuman bikin glow aja. Jadi biasanya itu kita untuk mengatasi kulit-kulit yang tidak rata warnanya. Gitu. Terus yang terdapat melasma biasanya. Melasma itu flek-flek hitam. Melasma itu flek-flek hitam ya, Dok ya. Nah berarti itu bisa memudar atau bisa hilang kalau melasma? Kalau foto facial glow sendiri aku nggak bisa bilang dia memudar atau hilang, tergantung dari case-nya. Karena setiap orang tuh punya case masing-masing ya. Jadi aku nggak bisa bilang untuk saat ini pasti hilang gitu, enggak sih. Beda case, ya. Kadang kulit orang juga tuh beda-beda ya, Dok ya. Nggak bisa kita samaratakan untuk dan memporsir ini hilang, ini memudar gitu. Jadi memang
harus treatment dulu untuk tahu hasilnya. Oke. Tapi kalau rentan atau range usia yang pemakai fotofacial ini dari umuran berapa tuh dok? Sebenarnya fotofacial itu udah bisa dipakai di atas 14 tahun. Oh, 14 tahun sudah bisa ya? Berarti masa-masa puber gitu ya dok? Iya, SMA ya, masa-masa SMA. Cuman itu dia sih kalau misalnya SMA biasanya lebih problemnya lebih ke acne ya. Jadi mereka tuh fotofacialnya fotofacial acne. Nah, dan rata-rata yang kalau aku lihat yang ngambil fotofacial glowing ini atau rutin perawatan fotofacial glowing itu range-nya itu sekitar 30-an ya sampai ke 50-60 gitu. Oke. Nah, kalau yang glowing ini tadi apakah sama? Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal harus berapa kali treatment yang glowing? Oke, nggak bisa juga aku bilang setiap orang beda-beda. Cuma biasanya kita follow up klien itu setelah di bulan ketiga dia treatment rutin. Ketiga. Gitu. Memang rata-rata seperti itu sih dok ya, namanya nggak ada yang instan Tribuners ya. Karena memang yang bagus itu yang ada prosesnya dok. Kalau instan kan kita juga patut pertanyakan dong. Wah, kenapa dia cepet banget nih kan? Yang mahal sekali, berhati-hati malahan. Benar, yang mahal puluhan juta artis sekalipun aja mereka masih pakai proses gitu ya Tribuners. Apalagi kita yang memang harus mengikuti proses itu gitu. Oke, selain ada itu untuk memaksimalkan hasil dari foto facial ini ada nggak sih dok kombinasi lain yang disarankan oleh Zep? Banyak. Apa tuh? Kombinasi. Mungkin aku jelaskan sedikit dengan foto facial tadi itu yang glow sama acne itu rada beda. Nah kalau misalnya acne stepnya yang tadi aku jelaskan, kalau foto facial glow ini ada 3 step yang langsung kita kerjakan. Nah pertama kita laser toning dulu, itu untuk lapisan yang dalam dari kulit. Fungsinya untuk ngecilin pori-pori dan meratakan warna kulit. Biasanya tujuannya itu untuk apa ya, kayak melasma yang warnanya kehitaman atau kebiruan ya. Jadi dia biasanya emang lebih dalam gitu. Baru selanjutnya kita ada Alma Rejuve nih, beda sama Acne Rejuvenation yang tadi. Si Alma Rejuve ini juga teknologinya sih sinar, cuman beda. Nah, fungsinya untuk meningkatkan produksi dari kolagen kulit kita, terus juga untuk melembabkan sama mencerahkan. Baru lanjutnya kita aplikasikan Oxy Infusion. Serumnya beda juga nih sama yang acne. Beda dong. Benar. Jadi dia untuk melembabkan. Biasanya tuh kita sekali foto facial aja udah kelihatan ya. Maksudnya tuh lembabnya tuh udah kerasa gitu, udah kerasa. Tapi kalau untuk warna kulit yang rata dan juga untuk lebih cerah biasanya butuh waktu. Butuh waktu dan proses itu tadi. Pasti tetap bakalan diingetin sama Zep kan untuk follow up-nya gitu ya. Jelas, pasti. Karena kan pasti yang namanya service untuk customer itu luar biasa sekali Tribuners. Itu kan untuk mendukung Tribuners semua kan kepuasan. Nah, untuk dari treatmentnya sendiri yang mendukung tadi ya gitu. Kalau foto facial acne tadi sendiri bisa 2 minggu sekali. Kalau foto facial glow ini bisa seminggu sekali dilakukan. Seminggu sekali dilakukan. Benar. Dengan kombinasi yang banyak pilihannya, tapi biasanya nanti bakal dokternya yang pilihin gitu. Untuk emang yang sesuai dengan case-nya atau dengan kliennya. Jadi ada yang bisa kita kombinasikan dengan DNA Salmon, bisa kita kombinasikan dengan Instaglow. Instaglow bisa kita kombinasikan dengan flek blocker. Biasanya flek blocker itu untuk klien yang mempunyai masalah dengan flek-flek hitam. Gitu. Kalau untuk DNA Salmon, biasanya untuk klien yang masalahnya warna kulitnya nggak rata, pori-porinya rada besar, gitu. Terus itu untuk kalau misalnya udah mulai ada timbul atau terlihat kerutan-kerutan halus gitu, nah dia bisa memudarkan. Kalau Instaglow dia yang untuk lebih mencerahkan, jadi cerahnya kelihatannya cepat gitu. Jadi memang Instaglow itu lebih kepada pencerahannya lebih cepat gitu ya dok ya. Kalau DNA Salmon ini sendiri itu biasanya diperuntukannya untuk jenis kulit yang seperti apa? Kalau jenis kulit ya berminyak, kering gitu nggak masalah sih. Nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Tapi memang biasanya kalau misalnya kering dia lembabnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya pun berminyak nggak bikin nambah berminyak juga. Gitu. Mengatasinya lebih fleksibel ya dok ya. Fleksibel. Nah dok, kalau berbicara DNA Salmon ini kan populer banget nih dok ya. Sebenarnya DNA Salmon ini sendiri itu pakai, maksudnya kandungannya dalamnya itu apa sih dok gitu yang dipakai? Apakah benar DNA dari ikan salmon? Gitu kan? Atau bagaimana tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya DNA salmon itu sih
di dalamnya itu banyak kandungan vitaminnya, asam aminonya juga, dan juga itu yang akan kita masukkan ke lapisan kulit, jadi dia nge-boost kulit itu jadi lebih cepat. Ketimbang kita cuma oles-oles aja gitu tiap malam. Jadi bisa dilakukan rutin per 2 minggu. Per 2 minggu? Per 2 minggu dalam 3 bulan pertama biasanya udah terlihat. Udah terlihat. Nah berarti proses cara treatmentnya sendiri bagaimana tuh dok? Kalau misalnya DNA salmon ini, karena itu kan kita suntikan ya, tapi jangan ngebayangin itu bakal serem, jarum suntik itu nggak sama sekali, karena dia pakai microneedle. Microneedle itu jadi gedenya tuh serambut helaian kita deh kayaknya. Helaian rambut kita ya segini deh. Kecil banget ya dok? Kecil banget gitu. Jadi dia pakai vital injector, memang nama nama ininya alatnya. Sebelumnya itu kulit wajah pasien pasti kita bersihkan dulu, baru kita double cleansing pakai oxy infusion, tapi bukan serumnya gitu, tapi kita pakai buat membersihkannya. Baru selanjutnya kita bakal olesin anestesi topikal, jadi supaya nggak berasa nanti pada saat kita suntikan, walaupun segede helaian rambut, tapi pasti aja orang tuh disuntikin gitu, jadi kan takut gitu. Nah itu kita diemin dulu tuh anestesi topikalnya sekitar kurang lebih 30 menit, baru diangkat, baru kita kerjakan secara merata di seluruh wajah. Nah untuk dari treatment tadi nih dok, photofacial ini, adakah kayak pantangan-pantangan yang disarankan kepada customer yang udah melakukan, seperti kayak pantangan, oh kamu nggak boleh pakai krim ini dulu after treatment, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ada nggak sih dok pantangan-pantangannya? Kalau do's and don'ts-nya itu pasti ada. Nah kalau photofacialnya, photofacial acne sama photofacial glow tuh do's and don'ts-nya beda. Jadi kalau misalnya photofacial glow, kita nggak boleh pakai krim malam ataupun serum selama 2 malam. Terus yang pasti nggak boleh panas-panasan 2 hari. Udah gitu kita kalau bisa hindari air hangat karena kita takut iritasi ya. Sama yang mau olahraga terlalu berat itu lebih baik sebelum fotofacial dulu. Karena setelah fotofacial baiknya itu 2 kali 24 jam kita nggak usah terlalu berkeringat dulu. Jadi memang benar-benar menjaga banget ya dok ya after treatment itu pokoknya ya. Dan harus pakai sunscreen, minimal SPF-nya 30. Jadi sunscreen itu lagi-lagi yang paling penting ya dok ya. Itu ini dari beberapa talk show kecantikan kita lagi-lagi pasti dimanapun itu menyarankan pakai sunscreen. Pakai sunscreen, mau di ruangan mau di luar ruangan itu pakai sunscreen ya dok ya. Karena berpengaruh banget ya dok ya. Ngaruh banget ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat dalam jangka waktu yang sebentar, maksudnya setahun 2 tahun terus kita kelihatan gitu nggak. Biasanya di atas 5 tahun kita baru ngelihat. Kalau misalnya kita rutin pakai sunscreen, proses aging itu agak melambat gitu. Jadi itu ya Tribuners yang nonton di rumah maupun dimanapun, jadi jangan lupa pakai sunscreen tadi ya. Nah berarti kan memang ada pantangan-pantangannya tadi ya dok ya, sesudah maupun sebelum gitu. Nah berarti kalau yang photofacial yang glowing tadi itu dihindari dulu pemakaian krim malam. Selama 2 malam. After ya. Misalnya sebelum sih nggak apa-apa. Sebelum nggak apa-apa ya. Nah kalau dari Zep sendiri itu after treatment itu ada nggak sih memberikan sabun khusus ataupun krim-krim khusus gitu untuk menjaga treatment ini untuk tetap bagus gitu? Sebenarnya sih dari Zapnya sendiri tuh disarankan ya. Jadi maksudnya biar sinergis ya antara home treatment dengan yang kita lakukan rutin di Zap yang per 2 minggu atau 1 minggu sekali. Itu biasanya hasilnya lebih cepat, lebih bagus juga, lebih maksimal gitu. Tapi kita nggak bisa memaksakan semua klien harus kan biasanya datang udah punya skincare-nya sendiri gitu. Biasanya sih kalau misalnya setelah 2 bulan ke atas progresnya itu lambat, biasanya kita tetap sarankan untuk home treatment-nya dari kita. Gitu ya. Karena kan biar lebih combo dan jadi satu juga gitu ya dok ya, gitu, dan hasilnya juga lebih maksimal Tribuners. Mungkin Dr. Tara ada closing statement yang mau diberikan dengan Tribuners di rumah tentang dari photofacial ini dok. Jadi Tribuners, kalau misalnya bingung-bingung masalah kulit, baik itu kulit wajah ataupun kulit tubuh, yuk datang aja ke Zap, nanti pasti ketemu dokternya. Dokternya akan menyarankan yang terbaik dan juga secara personal. Dan
lebih ke konsul itu tadi sih dok ya, yang diperlukan banget ya. Dan di Zap itu welcome banget kalau mau konsul dulu masalah kulit itu boleh banget ya dok ya gitu. Jadi kalau untuk Tribuners yang sudah menentukan kira-kira masalah kulitnya seperti apa, bisa langsung treatment dengan beberapa pilihan treatment di Zap, dan yang pastinya itu banyak banget ya dok. Benar. Harganya gimana tuh dok? Adakah promo gitu? Kalau promo sih kayaknya ada ya. Ada. Dan kalau misalnya masalah harga, range-nya juga ada dari yang 199 sampai yang 999 juga mulai dari 100 ribuan berarti dok ya ada. Sampai yang 1 jutaan juga ada. Luar biasa gitu. Apalagi belum lagi dipotong sama promo-promonya nih ya Tribuners. Jadi mungkin Tribuners jangan lupa untuk lewatkan Instagramnya ya dok ya. Benar. Karena banyak banget ya promo di situ gitu. Jadi untuk Tribuners yang bingung mau lihat informasi Zap di mana, bisa langsung aja ke Zapnya yang ada di Zap Lampung kalau nggak salah Instagramnya. Zap Lampung bisa di Zap Lampung atau Zapco ID. Tuh. Nah, Tribuners, terima kasih banyak. Dokter Tara sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya. Ini ngambil waktu Dokter Taranya Tribuners, tapi dengan adanya Dokter Tara di sini tuh bisa mengedukasi Tribuners di rumah. Nggak hanya soal kecantikan, tapi juga aware-nya kita semua untuk menjaga kulit wajah kita sedari sekarang tuh dok ya. Apalagi kan banyak sekali Tribuners di rumah yang mungkin belum tahu step by step-nya tentang menjaga kulit dan juga treatment apa yang dibutuhkan Tribuners di rumah. Benar Jadi banget. dengan adanya Dokter Tara dan Zap Beauty Clinic itu juga membantu Tribuners di rumah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak sudah hadir, dan Tribuners terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dan juga Bincang Kecantikan bersama dengan saya Kusnala Syaifah tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 2 orang meninggal dunia laka lantas di Abung Timur, Lampung Utara. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Desa Surakarta, Abung Timur, Lampung Utara pada Senin 31 Oktober 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. 2 orang yang meninggal bernama Muntaha berusia 30 tahun, warga Desa Bangunsari, Abung Surakarta, Lampung Utara, dan Eko Waluyo berusia 32 tahun, warga Desa Tata Karya, Abung Surakarta, Lampung Utara. Kedua korban meninggal di lokasi kejadian. Menurut Iyik, salah satu kerabat korban menerangkan kalau keluarganya ada yang menjadi korban kecelakaan. Saat itu keluarga yang terdiri dari kakak ipar dan adik iparnya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengatakan keluarganya yang ingin mencabut singkong menumpang kendaraan pickup Grand Max. Saat itu, di tengah perjalanan di Desa Surakarta, mobil akan menyalip truk di depannya. Naasnya, mobil Grand Max menabrak tiang listrik hingga menyerempet mobil truk yang didahuluinya. Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Inspektur 1 Joni Charter mengatakan, laka lantas terjadi antara mobil truk Mitsubishi kuning dengan nomor polisi BE9713JE dengan pickup Daihatsu Grand Max hitam dengan nomor polisi BE8714JF. Untuk pengemudi truk bernama Tayyip berusia 51 tahun merupakan warga Desa Bangunsari, Abung Surakarta yang saat kejadian tidak membawa penumpang.
Sedangkan pengemudi Grand Max bernama Siswanto warga Bangunsari Abung Surakarta membawa 9 penumpang. Joni menerangkan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian berawal saat pick-up Grand Max berjalan dari Desa Tatakarya menuju Desa Bumi Agung. Saat itu mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi ingin mendahului truk, namun setelah mendahului kendaraan oleng dan hilang kendali. Kemudian mobil pick-up masuk ke kebun singkong di sebelah kiri dan kemudian keluar lagi ke jalan raya hingga terserempet truk yang didahuluinya hingga menabrak tiang listrik. Akibatnya 2 korban meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka-luka. Ia mengatakan untuk korban luka dirawat di RSUD Ria Sudu Kota Bumi. Sementara korban meninggal sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Kerugian material akibat kecelakaan ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Berita selanjutnya, Polres Lamsel masih buru pelaku penodongan dengan sajam di Jalin Sumnatar. Polres Lampung Selatan masih memburu pelaku penodongan menggunakan senjata tajam atau sajam di Jalan Lintas Sumatera atau Jalin Sum, Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Polres sudah mengantongi identitas pelaku penodongan dan kini sedang melakukan pengejaran. Sebelumnya viral video berdurasi 26 detik berisikan pemalakan terhadap pengendara mobil yang diduga terjadi di Jalin Sumnatar, tepatnya di simpang 3 arah Tegineneng, Desa Banjarnegeri, Natar, Lampung Selatan pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam video tersebut, seorang pria berbaju merah meminta sejumlah uang kepada pengendara mobil. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalin Sum tersebut. Menurut Hendra, Senin 31 Oktober 2022, pihaknya sedang melakukan pengejaran pelaku penodongan tersebut. Ia mengaku sudah ke rumah pelaku namun sudah tidak ada, sehingga terus dilakukan upaya pengejaran. Untuk identitas pelaku berinisial IS berusia 32 tahun yang merupakan warga desa Rulung Helo, Kecamatan Datar, Lampung Selatan. Hendra memastikan kepolisian akan memberantas pemalakan yang sering dialami pengemudi khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Adapun korbannya bernama Tommy berusia 37 tahun mengaku peristiwa itu terjadi saat dirinya dan 2 rekannya melintas di pertigaan Kecamatan Tegineneng arah Kota Metro. Namun tiba-tiba saja mobilnya diberhentikan orang dan bilang mobilnya mau menabraknya. Tommy menambahkan saat itu pelaku minta uang sambil menodongkan senjata tajam. Lantaran ketakutan, Tommy dan 2 rekannya terpaksa memberikan uang senilai Rp200.000 kepada pelaku. Berita selanjutnya, terkendala BPJS Kesehatan, PJ Bupati Mesuji bantu warga yang ingin melahirkan hingga beri nama bayi. Pejabat Bupati Mesuji Sulpakar membantu warganya yang terkendala syarat administrasi pada BPJS Kesehatan yang statusnya sudah tidak aktif saat akan melahirkan. Tak hanya itu, Sulpakar juga memberikan kado spesial berupa pemberian nama bayi yang baru lahir itu. Adapun yang dibantu yakni keluarga Tarno dan istrinya Siti Maisyaro. Keluarga tersebut adalah warga desa Adi Mulyo, Kecamatan Pancajaya, Mesuji. Tarno mengucapkan terima kasih atas bantuan PJ Bupati Mesuji hingga istrinya dapat melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Ditambah, Bupati memberikan kado spesial berupa nama bagi sang anak. Adapun nama yang diberikan adalah Alesya Satara Hasna yang memiliki arti Alesya selalu dilindungi Allah, Syatara artinya ramah, dan Hasna artinya cantik. Tarno saat ditemui pada Senin 31 Oktober 2022 mengatakan saat istrinya akan melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawicara Mesuji,
ia terhambat masalah administrasi dikarenakan kepesertaannya di BPJS Kesehatan tidak aktif. Hal itu, kata Tarno, akibat adanya data ganda sehingga menyebabkan status kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Ia mengaku sebelumnya saat di puskesmas dan dicek, status kartunya juga tidak aktif karena saat dicek ternyata datanya ganda. Akhirnya Tarno mengadu ke Kepala Desa Adi Mulyo yang langsung menghubungi PJ Bupati Mesuji untuk mencarikan solusi. Hingga akhirnya PJ Bupati Mesuji siap menanggung biaya persalinan keluarga tersebut jika tidak dapat dibantu BPJS Kesehatan. Namun pada akhirnya status peserta BPJS Kesehatan itu dapat diurus dan keluarga Tarno dapat dibantu dengan BPJS Kesehatannya. Sehingga meskipun BPJS Kesehatan tidak aktif, istri Tarno tetap bisa masuk ke ruang pasien karena dijamin oleh Bupati sehingga langsung dilakukan operasi sesar. Operasi tersebut dilakukan pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, pengungsi banjir di Desa Banyumas Candipuro sudah kembali ke rumah. Warga pengungsi banjir di Desa Banyumas, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan sudah kembali ke rumah masing-masing. Warga Desa Banyumas yang mengungsi sudah pulang ke rumahnya sejak Sabtu 29 Oktober 2022 sore sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah air berangsur-angsur surut. Sebelumnya, warga mengungsi ke Balai Desa sejak Kamis 27 Oktober 2022 malam setelah desanya terendam banjir setinggi 2 hingga 3 meter. Kepala Desa Banyumas Candipuro, Lampung Selatan, Syaiun mengatakan warganya sudah kembali ke rumahnya masing-masing sejak Sabtu lalu. Menurutnya pada Senin 31 Oktober 2022, saat ini sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di lokasi pengungsian. Kata Syaiun, ada 51 kakak yang mengungsi di Balai Desa dengan rincian 180 balita, 345 anak-anak, 164 lansia, 120 ibu hamil dan lainnya 952 orang. Sehingga total terdapat 1.661 orang yang mengungsi. Syaiun mengatakan terdapat 8 dusun yang terdampak banjir di wilayahnya. Namun kata Syaiun, dampak terparah berada di 3 dusun yakni Dusun 1 hingga Dusun 3. Ia mengatakan terdapat 501 unit rumah terendam banjir, 1 rumah rusak berat serta ada 2 korban meninggal dunia. Kades juga mengatakan saat ini warganya sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun sayangnya, banyak anak sekolah di desanya yang membutuhkan peralatan sekolah karena yang lama sudah tidak bisa dipakai dan hanyut terbawa banjir. Maka dari itu, Syaiun berharap ada relawan yang memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak di desanya. Salah satu anak-anak di Desa Banyumas, Fauzan, mengatakan membutuhkan perlengkapan sekolah dan seragam dikarenakan perlengkapan sekolah dan seragam miliknya hanyut saat banjir. Berita selanjutnya, Kopi Putra Liwa rambah usaha pengharum ruangan aroma kopi. Kopi Putra Liwa merupakan tempat produksi kopi robusta terkenal di Lampung Barat yang kini mencoba inovasi baru dengan mengolah kopi menjadi pengharum ruangan. Selain kopi bubuk, diketahui Kopi Putra Liwa juga membuka layanan bagi masyarakat yang ingin memesan pengharum ruangan berbahan dasar kopi. Nurul Hidayah, owner dari Kopi Putra Liwa, mengungkapkan awal memproduksi pengharum ruangan dari kopi karena ia ingin mencari potensi lain di Lampung Barat yang bisa dikembangkan dari olahan kopi. Menurut Nurul, ia mulai terpikir saat melihat orang memproduksi pengharum ruangan beraromakan kopi. Apalagi di Liwa belum ada yang menjual pengharum ruangan berbahan kopi.
Setelah mencoba, akhirnya pelan-pelan masyarakat banyak yang berminat. Ia menjelaskan mulai memproduksi pengharum ruangan beraroma kopi setelah setengah tahun Kopi Putra Liwa berdiri atau sekitar tahun 2019. Nurul menuturkan awalnya Kopi Putra Liwa hanya menampung biji kopi saja untuk kemudian dikirim. Namun karena saat itu Nurul belum mempunyai kesibukan, akhirnya ia dan suami memberanikan diri untuk memproduksi kopi bubuk sendiri. Awal usaha banyak penolakan terhadap kopi bubuknya. Hingga akhirnya, kini Kopi Putra Liwa sudah dijual hingga ke luar daerah seperti Batam, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya. Saat ini Nurul sudah memiliki 14 karyawan dan bisa menghasilkan omset sebesar 100 juta rupiah lebih per bulannya. Adapun 1 kilogram kopi bubuknya, Nurul mematok harga Rp52.000, sedangkan satu pengharum ruangan harganya Rp15.000. Kopi Putra Liwa sendiri beralamatkan di Jalan Simpang Sampot, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Berita selanjutnya, promo gajian emas di Galeri 24, beli 10 gram gratis mini baby logam mulia 0,05 gram. Ingin membeli logam mulia untuk investasi, langsung saja beli di Galeri 24 karena sedang ada promo menarik untuk pembelian logam mulia. Marketing Galeri 24 Regional Lampung, Prawira Diharja mengatakan, promo ini bernama promo gajian emas. Menurut Wira, pada Senin 31 Oktober 2022, promo ini berlaku hingga 5 November 2022. Promo ini bisa didapatkan di outlet Galeri 24 maupun di Bazar Pegadaian area Lampung bersama dengan Galeri 24 yang diselenggarakan di Mall Bumi Kedaton. Dalam promo ini, setiap pembelian logam mulia vendor Galeri 24 minimal 10 gram akan mendapatkan gratis mini baby logam mulai dari 0,05 gram. Untuk pembelian logam mulia dengan vendor selain vendor Galeri 24 minimal 15 gram juga akan mendapatkan gratis mini baby logam mulia 0,05 gram. Mini baby logam mulia yang didapatkan paling banyak 5 keping per transaksi. Promo selanjutnya untuk pembelian perhiasan vendor Galeri 24 akan mendapatkan diskon 3%. Untuk pembelian perhiasan dan berlian dengan vendor selain vendor Galeri 24 minimal 2,5 juta rupiah akan mendapatkan gratis mini baby logam mulia 0,5 gram. Mini baby logam mulia yang didapatkan paling banyak 3 keping per transaksi. Untuk mendapatkan mini baby logam mulia ini tidak harus membeli perhiasan atau berlian saja. Pembelian perhiasan dan berlian bisa digabungkan. Yang penting total transaksinya minimal 2,5 juta rupiah. Terakhir ada promo diskon 3% untuk pembelian berlian dan Adi Ratna. Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di penginapan Maknoni Village.
Siapa di sini yang mau liburan bareng teman-teman ataupun keluarga, tapi pengen nuansa dan suasana seperti balik lagi ke rumah nenek? Yap, di Maknoni Village, Tribuners bisa temuin nuansa itu loh. Karena di Maknoni Village ini merupakan penginapan dan juga resto di Lampung dengan konsep alami bertemakan pulang ke rumah nenek. Penginapan Maknoni Village ini berlokasi di Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung Tribuners. Meski ada di tengah kota, penginapan di Maknoni Village ini bisa membawa pengunjung ke dalam nuansa kampung, yang mana ini persis banget di halaman sekitar rumah nenek kita. Meski konsep yang diusung adalah pedesaan, tapi fasilitas di dalam penginapan ini sudah setara dengan hotel Tribuners. Maknoni Village juga diketahui memiliki 3 cottage atau penginapan dan 1 villa keluarga. Di dalam kamar cottage terdapat ranjang besar, TV LED, pendingin ruang atau AC, cermin, meja, kursi, serta kamar mandi dengan shower air panas. Sedangkan untuk villanya ini berfasilitas layaknya homestay. Fasilitas pendukung di luar kamar penginapan adalah ada kolam renang anak, ada kolam renang ikan hias, kolam ikan air tawar, spot foto, area sawah, resto, aula, musola, toilet umum, serta fasilitas pondokan santai pada berbagai sudut. Di Villa Maknoni Village ini menyediakan beberapa ruangan yang menampung sedikitnya 10 sampai dengan 15 orang Tribuners. Jadi ini tuh cocok banget loh kalau untuk family staycation gitu.
Di sekitaran villa ada teras santai. Ini lengkap dengan ornamen pajangan seperti ada lukisan, setrika jadul, dan juga ada yang lain-lainnya. Mau tahu nggak sih sejarah dari villa ini? Jadi, Mak Noni ini diambil dari nama almarhum sang ibunda dari pemilik villa. Dan nuansa yang membuat kita kangen dengan suasana rumah nenek. Tarif menginap di sini juga rekomendasi banget Tribuners. Untuk menginap per malamnya, penginapan sepaket dengan sarapan ini dibanderol mulai dari 300.000 untuk weekday. Sementara untuk akhir pekan itu dibanderol dengan harga 400.000. Khusus untuk villa, tarifnya sekitar 1,5 juta per malam. Diketahui lagi Tribuners, penginapan Mak Noni Village ini sudah dibuka sejak Desember 2020 lalu loh. Penginapan Mak Noni Village ini berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter yang bisa dijelajahi sepuasnya. Ada juga restoran. Selain bisa menginap, di sini juga ada restoran. Pengunjung umum yang nggak mau untuk nginap itu bisa berkunjung ke restoran. Bisa berkunjung untuk sekedar mencicipi makanan lezat masakan dari chef andalan Mak Noni Village. Ada nasi bakar dan juga mie tek-tek yang enak banget. Ada juga makanan berat dan juga makanan ringan hingga minuman kopi. Untuk jam operasionalnya, Tribuners bisa langsung aja nih datang mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di penginapan Mak Noni Village. Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di penginapan Mak Noni Village.
ke sini yang mau liburan bareng teman-teman ataupun keluarga, tapi pengen nuansa dan suasana seperti balik lagi ke rumah nenek. Yap, di Maknoni Village, Tribuners bisa temuin nuansa itu loh. Karena di Maknoni Village ini merupakan penginapan dan juga resto di Lampung dengan konsep alami bertemakan pulang ke rumah nenek. Penginapan Maknoni Village ini berlokasi di Kelurahan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung Tribuners. Meski ada di tengah kota, penginapan di Maknoni Village ini bisa membawa pengunjung ke dalam nuansa kampung, yang mana ini persis banget di halaman sekitar rumah nenek kita. Meski konsep yang diusung adalah pedesaan, tapi fasilitas di dalam penginapan ini sudah setara dengan hotel Tribuners. Maknoni Village juga diketahui memiliki 3 cottage atau penginapan dan 1 villa keluarga. Di dalam kamar cottage terdapat ranjang besar, TV LED, pendingin ruang atau AC, cermin, meja, kursi, serta kamar mandi dengan shower air panas. Sedangkan untuk villanya ini berfasilitas selayaknya homestay. Fasilitas pendukung di luar kamar penginapan adalah ada kolam renang anak, ada kolam renang ikan hias, kolam ikan air tawar, spot foto, area sawah, resto, aula, musola, toilet umum, serta fasilitas pondokan santai pada berbagai sudut. Di Villa Maknoni Village ini menyediakan beberapa ruangan yang menampung sedikitnya 10 sampai dengan 15 orang Tribuners. Jadi ini tuh cocok banget loh kalau untuk family staycation gitu.
Di sekitaran villa ada teras santai. Ini lengkap dengan ornamen pajangan seperti ada lukisan, setrika jadul, dan juga ada yang lain-lainnya. Mau tahu nggak sih sejarah dari villa ini? Jadi, Mak Noni ini diambil dari nama almarhum sang ibunda dari pemilik villa. Dan nuansa yang membuat kita kangen dengan suasana rumah nenek. Tarif menginap di sini juga rekomendasi banget Tribuners. Untuk menginap per malamnya, penginapan sepaket dengan sarapan ini dibanderol mulai dari 300.000 untuk weekday. Sementara untuk akhir pekan itu dibanderol dengan harga 400.000. Khusus untuk villa, tarifnya sekitar 1,5 juta per malam. Diketahui lagi Tribuners, penginapan Mak Noni Village ini sudah dibuka sejak Desember 2020 lalu loh. Penginapan Mak Noni Village ini berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter yang bisa dijelajahi sepuasnya. Ada juga restoran. Selain bisa menginap, di sini juga ada restoran. Pengunjung umum yang nggak mau untuk nginap itu bisa berkunjung ke restoran. Bisa berkunjung untuk sekedar mencicipi makanan lezat masakan dari chef andalan Mak Noni Village. Ada nasi bakar dan juga mie tek-tek yang enak banget. Ada juga makanan berat dan juga makanan ringan hingga minuman kopi. Untuk jam operasionalnya, Tribuners bisa langsung aja nih datang mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di penginapan Mak Noni Village.